Siap siap. Pinter. Ada apa? Ada apa dengan itu batu tiga batu itu maksudnya apa? Tiga batu Itu sesuai syariat itu Pak. Kalau di Islam itu syariat istinja bersih dari najis. dengan batu. Iya gitu. Jadi kalau Meme Bos kan mau nyepet soal kita ketika tidak ada air beristinjanya dengan dengan batu gitu. Jadi diperbolehkan. Kalau aku begini, Kores, pengalaman aku itu dengan Pak Brengki itu berbeda. Waktu dulu di Lo pakai apa lo? Lo pakai genteng ya kayak Yunani. Yunani kan pakai genteng ya. Dengar dulu, Kores. Orang Aku dulu di kampung. Apa? saya dulu tinggal di Australia, saya ceboknya pakai tisu. Enggak, bukan. Aku dulu di kampung Brengki. Aku kalau mau pergi berak, kan itu kan nggak ada WC dulu di kampung zaman dulu kan. Jadi kalau aku berak itu anjing tunggu di bawah. Pas aku habis berak anjing jilat. Kalau anjing jilat itu berarti sangat mustahil. Kemungkinan kalau Meme Bos aja parah. itu kamu sesuai dengan nama kau konyol. Kau konyol. Meme Bos sangat Kristen sekali. Meme Bos pakai anjing dia. Aduh. Kalau pakai anjing Ya beneran ini aku nggak bohong beneran. apa tipu? Kau tipu. Beneran kan? Gue percaya kalau lu beneran. Masa Beneran, kamu beneran. tipu kamu karang? Sumpah beneran. Kalau kamu dijilat anjing lubang duburmu, pasti kamu teriaknya tuh Beneran, Pak, sumpah. teriaknya itu Sumpah, kayak Pak, beneran. kamu merasakan hubungan intim sekali ya gitu. Enggak, begini Pak Brengki, benar. Benar, Meme Bos pernah ngomong sama saya waktu dijilat sama anjing, sampai sekarang kan lato-latonya hilang satu, kegigit. nyangkut ditaring. Enggak bener lo, Mei. Enggak bener lo. Kacau. Kacang coklat. Nanti Aku tadi sudah arahin. Coba tanya Bang Kores. Aku tadi sudah arahin lewat tafsiran catatan. Beliau ngebantah, ya sudah saya diemin. Gimana, Me? Lato-lato sehat? Masih aman. iya, jadi itu dulu Kores ya, apa yang kau Iya. jelaskan. Udah kok lah topiknya lah. Iya. Jadi saya Data yang gua punya gua undur dulu, nanti dikeluarinnya data. Sebenarnya bukan Wahyu, bukan Korintus yang mau gua bawa tadi tuh, cuman nantilah iya. tunggu yang enak untuk dihidangkan gitu. Siapa tahu Meme Bos mau itu gua hidangkan data gua. Baru balik Jumatan langsung kena beginian lucu-lucu, ada aja. Ya dari tadi udah dibilangin mah bandel. Udah dibilangin, udah diarahin bandel, bukan itu maksud dari Bang Kores. Maksud dari Bang Kores lain. Tapi diarahinnya ke lain, mah bingung saya juga. Abang kalau soalnya boleh jadi Islam itu enak juga ya. Artinya pada saat nanti kalau kita mati, laki-laki itu akan memecahkan perawan para bidadari ya. Itu enak juga ya saya rasa. Yes. Pakai timun biasanya bidadari. Enggak begitu. Jadi istilah memecahkan itu Pak Brengki Anda yang bangun. Kami enggak ada istilah memecahkan. Apa? Pakai martil ya. Tidak ada. Ya. Enggak, yang apa yang artinya kan saya dengar juga para ustadz itu mengatakan bahwa maaf, saya kan siap-siap laki-laki yang akan ini malu dia omong seperti Enggak itu. apa-apa Jadi begini Pak Brengki, kalau kasih definisinya. ya, inti di balik ini semua bahwa kami di dunia ini itu nggak boleh berzina. Kita harus menjaga kemaluan kita. Supaya apa? Kami akan dijanjikan is the best nanti di surga. Nggak ada masalah. Itu intinya sebenarnya. Ya, Dijanjikan. kalau sebentar dulu, Mei. Oh ya. Nah, kalau di sana apa salahnya kalau di surga itu tempat menikmati segalanya Pak Brengki gitu. Nggak ada lagi penyembahan, semua kita nikmati yang belum pernah kita nikmati di dunia ini begitu. Itu surganya Islam begitu Pak. Oh, Surga Pak Brengki. Namanya juga surga, ya surga ya tempat enak-enakan semua lah. Mana ada nggak ada yang enak di surga. Namanya juga surga. Ini Bang Andi. Iya. Artinya tadi seperti yang Abang katakan bahwa apa yang tidak dinikmati dijaga kesucian di dunia, itulah yang akan diberikan di waktu kembali kita ke pencipta kan begitu di surga nanti kan begitu. Iya. Tetapi pada garis besarnya orang di muka bumi ini kan
pasti tidak mungkin dalam satu hal yang tadi tentang seksual ya, hubungan itu pasti ada. Oh, itulah namanya kalau kami di Islam tuh ada tempat pemberhentian. Di sana nanti diseleksi, Pak. Siapa yang lolos, siapa yang enggak. Siapa yang lama ujiannya, seleksinya, siapa yang cepat, begitu, Pak. Oh, makanya jadi kalau di dunia ini Anda ingin cepat lolos dari tempat transit itu, jangan terlalu ini apa sih orang lagi ngomong. Ntar dulu penyebar. Ya, kalau orang lagi ngomong dengerin habis ini gantian gitu. Jadi kalau ingin cepat nggak lama atau cepat di tempat transit itu, ini bahasa umum ya. Ya hindarilah melanggar perintah-perintah Tuhan. Gitu loh, Pak. Ya. Tapi Bang Andi, aku mau nanya Bang Andi, nembak nggak itu kalau kita sama bidadari itu? Saya belum pernah ke sana juga, Bang. Yang jelas kita, yang jelas kita dijanjikan is the best, begitu ya. Jadi Anda terjemahkan sendiri, tergantung akal otak Anda mau seperti apa. Karena belum. Tapi kalau Bang Andi kalau nggak nembak, klimaksnya di mana itu nanti? Belum pernah ada orang yang kesal. Ya begini juga Yesus kan di surga kan nembak nggak itu? Yesus bagaimana itu? Alat kelaminnya kan masih ada juga. Tuhan di surga kan. Jadi ini aku mau nyampein juga gini loh untuk kawan-kawan Kristenan ya. Kalau kalian benar-benar menyayangi keluarga kalian, kalau kalian benar-benar menyayangi istri kalian, anak-anak kalian, pilih Islam gitu. Karena Allah menjanjikan kita akan berkumpul kembali bersama-sama abadi dengan keluarga kita. Jadi nggak diceraikan terus tiba-tiba jadi orang asing gitu loh. Kores, aku Kan nanya, ngapain capek-capek punya istri, punya anak yang kita sayangi, kita kasih, tahu-tahu jadi orang asing gitu di sorga. Nggak kenal lagi, bukan jadi anak, bukan jadi istri, masing-masing segala kehidupan. Dikasih rumah, tapi rumahnya cuma diisi satu orang. Ngobrol sama siapa di sana gitu. Kores, aku nanya Itu nembak loh, kamu. coba dipikirkan itu. Nembak nggak itu. Mainnya nembak nggak Kores? Ntar dulu, Kores, menurut Ini kok pertanyaannya menurut begitu, Bang, ajaran sih. Katolik. Ya lu tanya Yesus lu lah yang mengawini perawan suci, nanya gua. Menurut, Ya. menurut ajaran Katolik, kami selalu mendoakan bahwa ketika orang yang meninggal, kami mendoakan berharap untuk mereka bisa berkumpul dengan para kudus di sorga. Artinya orang-orang ini, mereka dari api penyucian masuk ke dalam kerajaan terang. Dan sama seperti Islam bahwa mereka diseleksi untuk masuk dalam kerajaan terang. Dan mereka hidup bersama para kudus di surga. Tentu Iya, purgatori kan. gini, ya berkumpul bersama berarti tidak ada yang salah di sini. Bahwa orang keluarga baik suami, istri, anak dan sebagainya ini akan berkumpul bersama-sama dengan para kudus orang-orang Kalau suci di Pak Pregi, surga. kalau Anda di sana itu masih ada hubungan suami istri lagi nggak, Pak, di surga? Saya tidak mengerti kalau itu karena kita tidak tahu ada stempelnya nggak di sana di sorga. Kalau sudah dimeteraikan di dunia tentunya pasti ada. Oh ada. Berarti pertanyaannya Meme dijawab dong. Katanya nembak juga nggak tuh? Dijawab. Nah itu kita nggak bisa reka-reka karena itu nanti Juga dari berlebihan. tarik Itu loh Kita ya. tidak pernah tahu. Iya. Ngomong secara kedagingan di sini kita boleh Makanya tahu. Tetapi- makanya Brother Frankie. Tetapi Itu yang gue pengen ingetin buat Brother Frankie gitu. Brother Frankie kalau menyayangi istri dan juga anak-anak gitu, ngapain ke sorga cuma nggak berkumpul dengan keluarga yang Brother Frankie sayangi gitu. Buat apa gitu? Tiba-tiba jadi orang asing gitu kan? kami berkumpul. Tidak. Itu Kores, aku mau Makanya nanya tadi saya Kores, jelaskan. kan hadiahnya 70 orang tuh Kores ya. Itu sistem giliran atau antrian atau gimana itu? Atau sekaligus main? Nggak boleh. Jadi gini, kalau sistem dalam Islam itu kita nggak boleh berbareng-barengan. Karena apa? Orang-orang dilarang untuk saling melihat auratnya, baik wanita dan wanita ataupun cowok dengan cowok gitu. Berarti gimana 70 orang kan? 70 Ya orang. jelas kalau kami medis. Loh, kita kan perkasa-perkasa. Iya. Hah? Begini Me. Kita kan perkasa-perkasa, Bre. Perkasa-perkasa Kalau- kita. Begini Me, kalau di surga Islam itu tempat menikmati Me, dan di sana itu steril, tidak ada lagi wanita pesundal, nggak ada lagi. Iya. Nah, beda dengan di surga Anda kan yang mendahului Meme itu. Ya enggak, dulu Me, lu dengerin dulu. Yang mendahului Anda itu wanita pesundal, yang mendahului Anda itu. Terus mau diapain Me? Kok bisa lari gitu, bangku. Oh diapain tuh?
Dijajanin lagi di sana. Iya. Jadi makanya Mei, lu nanti kalau meninggal, Mei lu bawa uang saku supaya lu ada bisa jajan di sana. Bayar. Bayar. Mau main bayar. Kena kalau. Iya itu sih maksudnya. Kenapa profesi dibawa gitu loh? Tapi itu Kores, kalau kita main sama itu cium-cium boleh nggak tuh cium-cium peluk-pelukan itu? Atau langsung orang gitu? Namanya apa ya? Namanya bersenggama, lu bersama orang yang dicintai. Nah ini juga ini jawaban. Dalam Islam itu hubungan paling intens, paling bisa dimiliki adalah hubungan perkawinan suami dan istri, di mana hubungan relasi yang lain itu nggak bisa seperti suami istri. Kenapa? Karena suami istri itu bisa saling mencium, saling berpelukan, saling berpegangan, saling jima gitu, saling bersenggama, bisa itu gitu. Itulah kenapa hubungan itu spesial, berbeda dengan hubungan lain, contoh pertemanan, keluarga, atau relasi kerja nggak bisa gitu. Nah ini tuh dilanjut di surga satu dilanjut. Ya iyalah. Anjir. Gini sebentar Kak, Pak Prengki dulu ya. Oh, Pak Prengki Katolik ya? Pak Prengki Katolik. Iya, betul. Ya. Kalau Katolik itu saya baca gitu masih bisa mendoakan orang yang mati ya, Pak ya? Iya, kita Iya. mendoakan orang mati. Oke, baik. Kalau meme itu nggak bisa lagi didoakan, terhalang oleh pengkhotbah 95. Jadi kalau orang tuanya meninggal selesai. Karena gini juga Bang Andi, kalau orang-orang kekristenan tuh mereka tuh nggak peduli gitu. Ah, kita mah bareng-bareng hidup aja, lu dari surga kita masing-masing gitu. Nggak peduli sama orang tuanya gitu. Meme bos misalnya orang tuanya masih ada itu. Hartanya nggak perlu didoain lagi, nggak perlu ada urusan kuburan. Yang penting udah. Ah iya. Ya karena di ajaran kekristenan Protestan atau ajaran apa aja itu mengadopsi pemahaman tentang ada di Alkitab bahwa orang mati biarkanlah orang mati mengubur orang mati. Iya, pengkhotbah 95 Pak dibaca itu. Jadi Bisa itu nggak yang dibuka? Bang Kores bisa dibuka nggak? Pengkhotbah 95. Pengkhotbah 95. Bisa sih. Orang mati, Bukain. orang mati ya. Dulu dibukain dulu datanya sebentar, dibukain data. Oh ya, buka dulu. Ada Gurunda di bawah nggak? Gurunda live di sini. Iya, Gurunda naik lah biar kita bahas jorok-jorokan Gurunda. YouTube-nya live. Tapi Bang Syama masuk YouTube-nya aja yang live. Mungkin masih nyimak Oh. cuma. Enggak, dia Bang, beliau gimana lagi sibuk. kita bahas 17 tahun ke atas Bang Jumayo. Nah, buka dulu pengkhotbah. Nggak, maksudnya kalau gini nih sebenarnya ini meme bos ini gue tuh nggak bisa lepas jedar-jedur bre, karena teman-teman lu di sini baik-baik gitu loh, nggak bisa gue. Kasihan. Maksud saya gini loh. kok Ya bisa- udah, meme bos, kita sepakat ya, kita sepakat dulu ya. Udah Kores hantam aja kalau memang bandel. Ntar dulu. Kok bisa ini Dihantam berbeda? boleh nih, dihantam. Nah, kita baca Gue minta dulu. izin dulu sama kawan yang lain nih. Ntar dulu, Bang. Kita baca dulu ini, stop dulu. Lagi ngomong. Besarin layarnya dulu tuh, Bang Kores tuh. Iya. Ini. Ya ini. Nah ini yang membuat meme nggak bisa mendoakan orang tuanya, keluarganya yang meninggal nih. Terhalang dia di sini. Nih. Karena orang-orang yang hidup, baca dulu Bang Kores, bahasa aja di sana. Karena ini bagus nggak suara? Bagus. Nggak kedengeran. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan mereka lenyap, lupa langsung. Iya udah. Kenangannya misalnya dia mantan pejabat, tidak ada lagi dia kenangannya gitu loh. Tidak perlu lagi dikenang, tidak perlu lagi terima uang pensiun gitu. Pokoknya selesai, kecuali harta warisannya dibagi-bagi sama anak dan keluarganya gitu. Tapi kalau Iya. Katolik masih Kalau kami sistemnya udah mati udah selesai, istrinya di surga pesta Bang, istrinya main bebas. ada aja lu, Mei. Jadi gak ada doa-doa lagi ya, Mei. Gak ada. Gak ada. Jadi lu gak pernah ke kuburan lihat kuburan keluarga lu? Gak pernah. Gak ada urusan ya? Gak ada. Buset deh. Kalau Pak Prengki masih ada ya Pak Prengki ya? Prengki. Pak Prengki masih berhala dia Mas. Kalau Katolik memang ada, itu ibadah arwah, itu ada ibadah arwah. Tradisi Katolik ada ibadah arwah. Tapi kadang banyak sudah nggak dipakai.
Berarti si Meme ini bukan ini ya, bukan Katolik dia ya? Kok beda? Pak Franky itu masih berhala dia. Beda, bukan beda. Bukan beda. Maksudnya kan saya bilang ada tradisi Katolik ibadah arwah tapi kebanyakan sudah tidak dipakai. Yang jelas ini si Meme anak durhaka. Meme Katolik durhaka Meme nih. Tiga amat Bang Andi. Lagian orang tua nggak didoa-doain, kenapa sih lu, Mei? Urusin kebon orang tua juga lu dikasih lu. Kalau itu saya setuju. Dia urusin kebun, saya setuju. Kan kebun berpenghasilan, betul nggak? Ya, tapi Bro, itu kan pemberian orang tua, nggak minta terima kasih. Benar, Nah, Bang. itulah dia. Bang. Lebih enak kan begitu. Jadi ketika meninggal ya udah harta warisan yang jadi beranteman. Iya benar. Parah lu, Mei. Oh gitu ya. Iya gitu. Selain Katolik begitu, nggak ada urusan yang meninggal. Jelas tuh datanya itu. Upah lagi, tidak ada upah lagi kan bagi mereka. Bahkan kenangannya udah lenyap. Kenangan apa sih? Coba artikan kenangan apa? Yang pernah dilakukan di dunia ini itu sudah hilang semua. Kenangan itu ada band. Iya, atau bersama siapa kenangan? Kenangan ada band itu kalau kenangan. Iya. Kenangan apa nih Abang Andi? Ya waktu dia hidup pernah kerja apa, dia berbuat apa, semalam dia dengan siapa gitu loh. Siapa itu? Itu lagu pengen itu. Apa ini gimana sih? Bicara Kan soal aku udah bilang kenangan ada band. Itu hilang semua itu, tidak ada lagi urusan gitu. Yang penting anak-anaknya itu tinggal menikmati harta yang ditinggal gitu. Itu sih. kenangan kan Kalau pasti, aku begini, kenangan Bang kan Andi, pasti Bang Andi. semua orang punya kenangan, Bang Andi. Iya, semua orang Bang punya Andi. kenangan. Terus. Bang Andi. Ya. Kalau aku sih mintanya semua debater Kristen dan Muslim semua kalau bisa masuk neraka aja semuanya. Lu aja ke sono. Kacau doanya. Lu aja yang ke sono, Mei. Enggak, kalau saya prinsipnya begini, sudahlah kenangannya tapi goyangannya. Ya saya Ngomong dong, Khalif. Ya Pak Berengki kenapa? saya mengampuni kalian sekalipun berkata-kata yang tidak menyenangkan, saya tetap mengampuni dan mengasihi kalian. Memaafkan, Iya, Pak. begitu. Tidak ada masalah. Karena Kalau yang Kalau Pak Berengki ini posisi di mana sih? posisi di Bali. Oh, di Bali. Aku juga di Bali nih, Pak. Wah, mantap. Kita ngopi, Bang. Yang ngopi. Aku tapi jauh, Pak, di kota Balinya. Aku di Kedisan sini jauh, Pak. Cinta Mani. Oh, iya di Kintamani saya, Pak. Restoran apung. Enak gitu. Dingin. Ngopinya mantap di sana. Ya kan aku yang disuruh jaga, Pak, punya orang. Nah, itu namanya surganya Bali maksudnya. Ya itu dia. Ya, surga itu artinya sesuatu yang menyenangkan kan begitu. Makanya kan dibilang paradise. Iya, ya. Jadi tidak ada salah. Dalam konteks apa kita bicarakan begitu. Semua punya pengertian. Semua yang diciptakan pasti punya tujuan. Batu pun dicipta untuk punya tujuan. Tapi kalau begini menurut saya nih, Pak, selama ini saya Tumbuhan diciptakan punya tujuan. Air diciptakan punya tujuan. begini Pak Prengki, selama ini saya mendengarkan teman-teman memang ada perbedaan yang sangat signifikan antara Katolik dengan Protestan kan begitu. Jumlah kitabnya juga kan berbeda. Gitu Iya. ya. Menurut Anda, kalau Katolik itu Kristen nggak sih, Pak? Apa bukan dia Kristen? Kristen Katolik ya. Kristen Katolik. Tapi kalau di KTP itu agama Katolik, bukan Kristen, Pak. Iya. Dia sebagai pengikut Kristus ya dikatakan Kristen. Oh, gitu. Tapi kalau Katolik itu kan dia berdasarkan di mana ada di ayat Yesus sendiri mengatakan kepada Petrus bahwa aku mendirikan jemaat atau Jemaatku di atas batu karang ini. Nah, itu makanya Petrus itu dia ada di Basilikan. Rasul Petrus di Itu jemaat itu, Pak, maksudnya mendirikan gereja itu perintahnya di hari apa sih, Pak? Apa semua hari apa di hari Minggu khusus?
Kenapa Bang Andi? Enggak, perintahnya beribadah itu di hari Minggu khusus apa di hari Sabtu, Pak? Tadi sudah dijelaskan semua bahwa hari Minggu itu peringatan suatu kebangkitan Allah itu. Oh gitu. Berarti hari Minggu itu dijadikan gereja bertepatan dengan Yesus dibangkitkan di hari Minggu itu ya. Tapi dasar-dasarnya sudah sesuai dengan katekismus gereja Katolik yang sudah saya jelaskan dari tadi. Sudah dibahas dari sama Bang Kores. Oh, udah dibahas. Setelah bangkit dari antara umat. Hari Minggu jelas berbeda dengan hari Sabat sebagai gantinya. Oke. Dalam memenuhi perintah hari Sabat. Ya ngomong-ngomong ini masalah surga Pak Prengki, menurut Anda itu Yesus itu terangkat ke surga bersama fisiknya lagi nggak Pak, atau cuman rohnya saja? Ya, dia Allah. Dia terangkat dengan mulia. Ya tentunya kalau para murid waktu itu menyaksikan yang naik ke surga itu kan dia terlihat Berarti sama baik secara fisik, baik secara fisik maupun roh, dia terlihat jelas dan begitu. Artinya yang terangkat itu masih status anak Bunda Maria ya? Allahnya yang kembali ke tahtanya Enggak Pak, kan terangkat kelihatan semua tuh. Maksud saya itu loh, itu masih anaknya Bunda Maria atau bukan lagi anaknya Bunda Maria? Oh itu udah Bunda Maria udah menyembah Tuhan, dia udah menyembah dia. Begini Pak, di hari Minggu itu kan terangkat tuh ke surga. Orang melihat habis makan ikan tuh, ikan goreng. Bunda Maria juga melihat dia kan tentunya. Berarti itu masih anaknya ya Pak? Kalau sebagai manusianya kan dia putranya Bunda Maria. Oh iya, masih anaknya toh. Ya makanya kan Yesus pernah ditanya sama murid-muridnya, itulah ibumu. Tapi dia mengatakan bahwa itu juga ibu kalian juga, saudara kalian juga, gitu. Terus kemudian Pak, waktu sampai di surga itu statusnya masih anak Bunda Maria sampai saat ini? Ya kalau menurut keyakinan kita bahwa dia adalah putra dari Bunda Maria, tentunya sebagai manusia akan mengenangkan itu bahwa Yesus adalah putra dari Bunda Maria. Bunda Maria. Artinya adalah bahwa Tuhan Anda itu anaknya Bunda Maria, kan gitu ya Pak ya? Ya kalau Bunda Maria itu kan memang dia dipilih oleh Allah sendiri. Ya ini nggak membahas Bunda Marianya Pak, membahas anaknya gitu loh. Ya karena kalau bicara tentang Bunda Maria hubungan dengan Yesus ya sebagai putra, sebagai anaknya. Iya, artinya adalah bahwa Tuhan Anda di surga itu yang terangkat ke surga tuh masih anaknya Bunda Maria, masih status anaknya Bunda Maria, status laki-laki kan gitu ya Pak ya? Iya, kalau misalnya sebagai putra ya putra tunggalnya ya Allah Bapa yang turun menjadi manusia setelah dia kembali ke tahtanya, tentunya Maria pun menyembah dia sehingga boleh kami katakan bahwa kalau dia udah berbicara di skala surga ya dia adalah Tuhan itu. Ya kita anggaplah ada satu kerajaan di surga nih. Karena tidak bisa menganggap abang. Gini Pak Prengki, anggaplah kita ada kerajaan di surga nih. Ada Bapak di surga itu ada bapaknya Yesus, ada Bunda Maria, begitu. Kira-kira begitu ya Pak? Ada Bunda Maria saat ini pun dia akan menyembah kepada Allah. Berarti kalau Yesus itu adalah Tuhan, berarti dia menyembah kepada Tuhan Yesus. Bang Franky, backgroundnya kenceng banget Bang Franky. Background bunyi ya, suara ya? Ya, background musik gitu. Oh. Ada Franky lagi jaga toko ya? Oh enggak, ada anak saya bermain game. Bisa bisa geser dikit nggak Pak Franky? Geser dikit. Abel pindah ke dalam kamar Bel. Geser Coba marahin. aja, gitu. Abel, ini lagi dialog lintas agama malah main musik. Pindah di sana deh. Main game dia. Pindah Abel. Abel ini ya bukan belajar.
Knalpot Racing beraksi. Like, Jangan ngomelin anak orang, Res, kasihan. Oh iya, maaf. nggak apa-apa dia bantu marahin. Nah tuh kan bapaknya diizinin. Iya, masalah. Oh, jadi di surga itu ada 3 ya Pak ya, Bapak, Yesus dan Bunda Maria. Itu statusnya sebagai apa itu Pak? Kalau Bunda Maria sudah termasuk orang suci, orang kudus. Orang suci. Benar, Katolik itu Bunda Maria masih suci loh sampai sekarang. Tapi yang pernah kami dengar Pak, itu Bunda Maria itu melahirkan lagi Pak, saudaranya Yesus. Walau alam. Insya Allah, Res. Coba Res buka datanya, punya nggak dia saudara? Apa? Buka data apa? Saudaranya Yesus, anaknya Bunda Maria. Oh, di mana tuh ya? Makanya dibilang Di mana aja deh yang lu mau. makanya dibilang Yesus punya saudara itu betul. Yesus punya adik itu betul. Karena dia adalah saudara-saudari kita semua. Kayak gitu. Tidak ada salahnya. Markus 6:3 kayaknya tuh. Iya. Matius Tidak ada 13:5. salahnya. Oh, Markus 6:3. Coba ada nggak bener? Ntar yuk. Saya belum baca juga. Nah, di Google sih carinya ini saudara Yesus katanya. Cuma nggak lihat dalilnya. Aduh, baru Yakobus itu semalam kan- saya baca juga itu. Yakobus itu Iya, Markus 6:3. Oh iya, Markus 6:3. Oh, benar. Gitu, Markus 6:3. Nah, Nih. Bukankah ia ini anak tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. jadi gini Pak Prengki, kalau dia sudah punya anak nggak perawan suci lagi Pak. Gitu lah Pak Prengki. Iya, karena kalau dia perkawinan antara Yusuf dan karena ketika Yesus di dalam kandungan Maria itu kan itu bukan hasil perkawinan, tetapi Yusuf diangkat menjadi tunangan. Tunangan itu tidak ada hubungan. Masih ada musik Pak Prengki. Jauhan dikit apa berisik? Abel, Coba pindah dulu. Kasihan yang live di YouTube nantinya itu kena hak cipta itu. Oh gitu ya. Ntar dulu. Iya. Bel, coba musiknya di dalam kamar ya. Coba kalian naik ke kamar dulu. Pergilah. Gimana, ini agak cukup ya? Cukup. Tapi nggak apa-apa sih. Masih. Nggak apa-apa sih, Kores kok yang online, jadi nggak apa-apa. Jadi nggak langsung. Saya juga live kok. Bang Andi juga. Sorry Bang Andi. Ya udah sepi. Bang Juma juga online, Bang Juma online, cuma belum Iya masuk. semua. Bang Jadi Juma live YouTube. gimana ini Pak Prengki kalau seperti ini kan masih punya saudara gitu? Ya, katanya kan di dalam Yohanes 19 ayat 27 itu kan diterangkan. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Lalu Yesus berkata kepada muridnya yang dikasihinya itu, inilah ibumu. Sejak itu murid itu menerima ya, Bunda Maria itu sebagai ibu. Dan mereka adalah saudara, siapapun itu adalah saudara-saudara mereka. Mic-nya Prengki Jadi itu memang agak fokus ya, memang agak pecah penekanan soalnya. terhadap pertanyaan kepada ya, jadi misalnya pertanyaan kepada Yesus tentang ayahnya adalah tukang kayu dan ya jelas memang mereka adalah keluarga, hubungan keluarga saudara-saudaranya. Oh, menurut Anda Pak Prengki, ini Yesus ini sempat nggak sih ketemu saudaranya, atau sudah terangkat ke surga, atau Bunda Maria melahirkan waktu Yesus masih ada di bumi? Saya belum paham. Ada yang bisa jelaskan nggak tuh ya? Kalau Yesus masih hidup kan di umur berapa? Itu Yesus dulu. kan umur 33 tahun terangkat ke surga tuh. Nah, kalau 33 tahun pada waktu itu Yakobus itu mereka umur berapa? Itu dulu coba Yakobus yang tadi itu. Kalau misalnya dia berumur yang sama atau Yakobus lebih besar, berarti bukan.
karena berhubungan dengan Maria adalah perawan. Kalau dia punya anak umur yang sama, bagaimana Bunda Maria melahirkan Yesus di umur yang sama dengan Yakobus? Enggak, yang jelas anak pertama Bunda Maria itu Yesus. Itu loh. Iya, tetapi kalau kita melihat dari Yakobus dan lain sebagainya, mereka memiliki umur yang melebihi dari Yesus itu sendiri. Ya kalau melebihi dari Yesus berarti Karena Yesus umur 33. Nah, Kalau misalnya Yakobus umurnya di bawah 2 tahun, ya mungkin kalau nggak masuk salah akal. Yesus kan 0 Masehi ya. Yesua Mesia ya. 0 Masehi ya Pak Dokter Alip ya. Kalau nggak salah ya. 0 Masehi gitu ya. Cek gimana. Yesus itu umurnya 0 Masehi dulu ya. Mulai 0 Masehi ya. Waduh, nanya ke aku, ke kawan Kristen itu. Apa Iya, yang salah dengar, saya kegeeran. Ya kayaknya 0 Masehi. Itu kan ya, ada yang bilang kan sebelum Masehi 4 tahun apa 3 tahun itu. Ada yang bilang tanggal 6 tahun ke-6. Abad pertama intinya dia. Iya. Sedangkan kelahiran Yakobus itu 5 sebelum Masehi. Berarti duluan. Gimana ini ceritanya nih? Nah makanya kalau misalnya abang bilang Yakobus anak kandung dari Bunda Maria, ya tidak, karena dia coba bayangkan itu garisnya itu, berarti Yakobus mereka adalah saudara-saudaranya. Susah. Susah. Yakobus, Yoses, Simon dan Yudas loh. Iya. Ada 4 loh saudaranya. Iya saudara, mereka kan lahirnya itu. Makanya kita cek. Kalau misalnya Bunda Maria melahirkan si Yakobus, Tapi jadi saya baca awal- etimologinya Pak ya. Saya baca etimologinya. Etimologi atau asal dari kata saudara. Awalnya berasal dari rahim yang sama. Namun dalam penggunaan pada perjanjian baru terdapat pengertian yang lebih luas akan saudara di kalangan Yahudi dan kekristenan katanya. Jadi saudara di sana itu bisa dikatakan saudara kandung, bisa juga dari saudara sepupu gitu. itu kemungkinan seperti itu. Kayak begini Bang Andi. Andai kata Bang Andi ditanya, yang ada hubungan kolerasi dengan saudara-saudara sepupu. Dalam pengertian ketika saya mengenal Bang Andi, lalu ada si A menanyakan saya tentang Bang Andi. Siapa itu Bang Andi? Apakah itu Ibrahim Mahmud atau Farida? Itukah saudaranya, anaknya? Pasti saya mengatakan, ya itu Bang Andi punya saudara-saudara semua. Itu kira-kira pengertian. Gini Pak, kita tidak bisa menyangkali, kita sebagai Kristen tidak bisa menyangkali di Lukas 24, Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Yang di situ ada jelas-jelas juga di ayat keberapa itu, di sini ada tulisan, pada waktu itu keluarga Yusuf sudah besar, jadi sudah ada adik-adik laki-laki dan adik-adik perempuan dari Yesus yang harus dijaga. Ya tahun ini Yusuf dan Maria telah berangkat bersama anak-anak mereka menempuh perjalanan jauh untuk kembali ke Nazaret. Mereka pikir Yesus ada bersama-sama orang-orang lain menempuh perjalanan yang sama, tapi ketika mereka berhenti pada malam hari, mereka tidak melihat Yesus. Mereka mencari di antara sanak sekeluarga dan teman-teman, tetapi tidak ada. Tapi mereka pun kembali ke Yerusalem untuk mencarinya di sana. Nah, di sini yang tidak bisa terbantahkan ini ayat ini. Iya betul. Pada waktu itu keluarga Yusuf sudah besar, jadi sudah ada adik laki-laki dan adik perempuan dari Yesus. Itu ayat tidak terbantahkan di situ, Pak. Ya menurut pendapat Esra Soru dan MYM dan lain-lain juga berkata begini. Di usia 13 sampai 29 itu Yesus aktif sekolah. Mulai SD sampai perguruan tinggi menurut mereka nih. Terus kemudian dia stay di rumah itu membantu orang tuanya dan menjaga adik-adiknya gitu. Di usia 13 sampai 29 artinya apa? Yesus memang sempat ketemu saudaranya dari ibu yang sama. Oh, Gitu. jadi yang di Lukas ini kan dia bercerita yang dimana Yesus itu hilang di bait Allah. Terus dia mengatakan, kenapa kamu mencari aku? Jawab Yesus, tidakkah kamu tahu bahwa aku ada di rumah Bapakku? Kemudian Maria bersama Yusuf dan adik-adik Yesus itu kembali lagi melakukan perjalanan kembali. Itu di usia 12 Yesus itu Iya, di bait suci. gitu. Dan Maria yang sudah mengetahui tentang arti kalimat Yesus pun hanya menyimpannya dalam hati. Jadi itu Pak Ya. Franky,
Jikalau Dia punya saudara, Pak. misalnya, iya, iya, dia Jadi- punya saudara. Andai saudara Yesus dia itu punya saudara. Betul, dia Yesus punya saudara. Tapi kenapa Maria itu kita di Katolik itu menghargai, menghormati? Aduh, menghargai, menghormati karena Maria adalah orang yang melahirkan. Bunda Maria itu rela mengandung dan melahirkan Yesus pada saat dia masih perawan. Makanya sampai saat ini dari Katolik itu menobatkan Maria sebagai Bunda Perawan tak bercela. Seperti itu jawabannya. Iya, seperti itu. Bahwa Ya. dia terpilih pada mulanya kan dia masih perawan. Islam pun mengakui bahwa Maria adalah wanita yang Ya kalau itu kita akui Pak, bahwa setelah Gabriel datang menemui dia kan ada soal jawab tuh. Aku ini wanita suci, belum pernah disentuh oleh laki-laki siapapun. Kita imani itu, kita percaya itu. Dia wanita Iya. dia wanita paling soleh di muka bumi ini yang dipilih Tuhan untuk mengandung Yesus, kan gitu. Itu no problem kalau itu, Pak. Nah, setelah Yesus lahir, nah ini di sini nih. Ternyata dia juga punya, setelah dia menikah dengan Yusuf, dia mempunyai adik lagi. Bahkan Yesus Ya, sempat Pak. berjumpa adik-adiknya gitu loh, Pak. kalau misalnya itu terjadi, nah itu makanya dari tadi kita bisa cek beberapa orang yang tertulis di dalam Alkitab siapa saja Yakub di sana. Bisa cek mereka lahir tahun berapa. Lalu Yesus itu berumur berapa. Suaranya Nah, agak itu yang kita bisa jadikan patokan. Tapi andai kata bahwa setelah Yesus dilahirkan melalui Roh Kudus dan dia dilahirkan, pertemuan antara Yusuf dan Maria hanya bertunangan tanpa ada hubungan seks. Tetapi jikalau nanti Yesus sudah dilahirkan lalu adik-adiknya misalnya dilahirkan lagi, ya tidak ada masalah karena hubungan Maria itu misalnya saya mengikuti pikiran abang-abang ini ya, berarti Maria dan Yusuf tentunya ada perkawinan, hubungan secara suami istri setelah Yesus itu tidak lahir. Jikalau mereka punya anak, ya saya pikir tidak ada masalah itu. Iya benar, Pak. Pak, berarti Tetapi saya yang potong. menjadi patokan awal adalah pada mulanya Saya potong juga, Pak. Memang benar Ya, tidak pada ada mulanya, tidak ada mempermasalahkan dan tidak ada yang dilanggar Bunda Maria. Ya, itu loh, wajar dia punya anak karena dia punya suami, Pak. tidak ada. Wajar itu. Wajar. Tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang membantah tidak ada yang membantah. Mm-mm. Kalau misalnya dicek keturunannya, kalau misalnya itu terjadi ada yang sudah tertulis di dalam Alkitab saudara-saudaranya, setelah Yesus dilahirkan itu berbeda konteks dengan adik-adiknya. Begitu. Makanya, Ya. makanya Ya, tidak ada masalah, Pak. Ya, itu No problem itu, Pak. Iya. Jadi kalau tidak ada masalah ya disetujui Yesus punya adik. Wajar lah orang Bunda Maria punya suami kok. Nah ini yang agak sedikit menggelitik Pak. Kok bisa Bunda Maria sudah melahirkan, saudara kita Katolik ini masih menganggap sebagai wanita perawan suci. Padahal dia sudah bersalin gitu loh Pak. Iya, dia perawan suci artinya dalam konteks begini. Bahwa ketika Yesus proses turun menjadi manusia itu kan Maria dijadikan wanita yang terpilih oleh Allah. Itu yang di dalam benak pikiran, yang di dalam ajaran kekatolikan, doktrin yang menyatakan bahwa yang berhembus di dalam pikiran kita setiap hari bahwa Maria adalah wanita tersuci yang dipilih Allah untuk melahirkan seorang Yesus itu. Jadi itu menjadi satu highlight dalam pikiran orang Katolik. Gitu. Paham itu Pak? Jadi Paham. kalau misalnya dia punya anak lagi, ya tidak ada masalah ukuran itu. Iya paham Pak. Tetapi Jadi gini Pak, gantian Pak. Jadi kita sepakat bahwa sebelum dia melahirkan Yesus, ya dia masih dalam keadaan mengandung, dia masih perawan Pak. Perawan suci itu karena memang dia wanita suci, wanita soleha dipilih oleh Sang Pencipta untuk mengandung Yesua Mesia ini gitu loh. Nah tapi setelah dia melahirkan sudah nggak perawan lagi, mohon maaf Pak.
gitu loh. Apalagi dia sudah punya suami, punya adik lagi, nggak perawan lagi. Iya. Jadi pernah dia dijuluki sebagai wanita perawan suci. Dalam waktu itu ya, dalam waktu itu. Iya. Kalau Bunda Maria melahirkan secara sesar, ilmu kedokteran tentunya itu sampai saat ini memang perawan gitu. Tapi kalau udah dilahirkan kayak turun normal, ya itu bukan perawan. Udah. Tapi dalam bahwa pilihan Allah di mana perawan artinya tidak ada hubungan gelap antara kayak pacar dengan pacar. Enggak ada, Pak. Ada persinahan di situ. Enggak boleh. Di situ. Nah, kita nggak boleh berpendapat begitu, Pak. Itu namanya menista, Pak. Nggak boleh, Pak. Kalau nggak ada kisahnya begitu, jangan ditambah-tambahin. Ya, kita hormati Bunda Maria, Pak. Iya, maksudnya seperti itu. Kalau itu baru. Tetapi kalau Maria adalah wanita yang dihormati orang Katolik sebagai ibu Tuhan yang terpilih menjadi wanita yang tersuci. Bukan lagi orang Katolik menghormati dia, Pak. Seluruh umat manusia wajib menghormati orang Bunda Maria yang paling soleha di Tuhan. Ini aku udah dapat nih. Nah, itu dia, silakan. Jesus Family Tree. Gedein. Nah, di sini ya, Line of David, langsung lanjut ke Yosef. Yosef itu keturunan David, Marianya enggak. Lalu Yosef dan Maria punya anak. Anak pertama Yesus, anak kedua James, anak ketiga Joses, anak keempat Simeon. Sister, wah anaknya banyak. Tidak diberi nama ya. Iya, yang cewek nggak dikasih nama. Ini dari pbs.org. Iya. Jikalau itu benar dia punya anak, kalau anak pertama Yesus yang dilahirkan dengan proses yang berbeda dengan anak-anak yang lain, itu tidak ada masalah buat saya. Nah, iya. Jadi perawannya pas Yesus doang, sisanya enggak. Iya, kalau dalam arti karena kita ini berbicara tentang konsep ketuhanan Yesus itu sendiri. Nah, dia berbeda dengan manusia, bahkan adik-adiknya itu kan berbeda. Makanya kita harus memilah. Sekalipun itu adalah adik-adik keluar dari rahim yang sama, tidak ada masalah. Begitu. Andai kata itu menjadi benar. Iya, menurut yang tercatat di Bible memang Yesus itu berbeda dengan adiknya. Perbedaannya seperti apa dan persamaannya apa? Satu, sama-sama manusia. Gitu ya. Itu persamaannya. Perbedaannya Yesus itu tanpa ayah kandung. Kalau adik-adiknya punya ayah kandung gitu loh. Perbedaan selanjutnya adalah Yesus itu utusan Tuhan. Bahkan Anda anggap Tuhan. Kalau adik-adiknya tidak ada menggelar utusan Tuhan dan bukan Tuhan. Tapi mereka ini hidup dalam satu keluarga. Nah, nanti di sini agak rumit nih, Pak. Agak rumit keluarga nih gitu loh. Kenapa? Kalau misalnya adiknya ini dapat misalnya masalah gitu loh. Awas lu, gua aduin lo gitu loh ya. Saudara gue Tuhan nih. Lu kan takut saudara gue Tuhan kan gitu. Ini cuma intermezzo saja, Pak. Ya, artinya apa? Banggalah keluarga ini kalau menurut iman Anda. Berbanggalah Bunda Maria gitu sama Pak Yusuf punya anak yang satu Tuhan, yang lainnya bukan Tuhan. Bahagia loh keluarga itu menurut Anda ya, Pak ya. Ya, kalau itu tidak terjadi, misalnya gini ya. Misalnya Yesus dia mati seperti manusia biasa. Maka Bunda Maria dan adik-adiknya akan pasti merasa bangga. Benar ya? Ya. Tetapi perbedaannya adalah Yesus disaksikan oleh Bunda Maria, dia diangkat ke surga. Disitulah suatu hal yang sangat extraordinary, yang sangat luar biasa. Ilmu hukum nih keluar, Pak, extraordinary. Iya, artinya sesuatu yang hal yang luar biasa. Di luar kebiasaan. Iya, di luar kebiasaan. Karena biasanya di luar. Mujizat namanya, Pak. Iya, itu mujizat, miracle. Jadi saya pikir bahwa ketika Bunda Maria melihat kejadian itu, dan dia tentunya tahu, karena pada saat dia mengandung itu sudah dinyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan oleh Gabriel itu sendiri. Jadi kalau Bunda Maria mengakui Yesus Tuhan, itu benar. Dia menyembah Tuhan, Yesus itu benar sejak dari dia kandungan.
Masih ada yang menyangkal di bawah ini Yesus tidak punya saudara tiri, Maria tidak punya anak lagi. Tanda-tanya ada kok, bro. Tadi udah dikasih lihat. Udah dikasih, masih bantah aja. Janganlah dibantah yang tertulis. Kalau saya tidak bantah. Kalau misalnya dia punya saudara tiri, itu karena memang ada hubungan antara Maria setelah Yesus lahir ya. Betul. Setelah Yesus lahir. Kalau itu saya tidak bantah karena kita tidak bisa karena data-data yang akurat itu tidak ada yang menyatakan itu semua. Ya Tetapi jelas hanya- itu, Bunda Maria mengandung Yesua Masia itu tidak ada hubungannya dengan Pak Yusuf. Betul ya? Tidak ada hubungan dengan Pak Yusuf. Pak Yusuf tidak bercampur dengan Bunda Maria. Tapi setelah Yesus lahir, ya barulah bercampur karena dia punya adik lagi gitu loh, Pak. Kita hormati itu loh, Pak. Tentunya dia kalau misalnya dia punya adik lagi, jikalau itu ada tercatat di sana, ada garis keturunannya dan lain sebagainya, apa masalahnya? Tidak Nggak ada masalah, Pak. Wajar, Kalau Pak. buat saya yang logik aja, kita berpikir secara logik. Kayak gitu. Wajar, Buat Pak. saya tidak ada masalah. Wajar kalau memang Bunda Maria punya anak lagi dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya itu terjadi ya, mohon di ini kalau itu terjadi. Buktinya itu, Yang Pak. Dia coba seperti tadi di abang Lukas itu, Pak. Waktu menunjukkan Yesua datanya dan Masia itu, yaitu Yesus ada di sinagog begitu. Bunda Maria sama Pak Yusuf akan kembali menjemput bersama adik-adiknya gitu loh. Karena kelupaan gitu loh. Jelas kok, Pak, tertulis di Lukas tadi itu. Itu loh, Pak. Jadi teman-teman di bawah ini bukan gosip, bukan apa. Udah banyak pendeta kok yang mengklaim itu. Esra Soro, MYM, siapa, semua lah scholar-scholar itu. Gitu ya. Dan lagi kenapa sih dipermasalahkan Ya. kalau Yesus punya adik? Emang kenapa? Orang Bunda Maria punya suami kok namanya Pak Yusuf. Kan nggak ada masalah. Betul ya Pak Prenge? Ya, kita mengakui kalau misalnya dia punya, yang penting memberikan suatu diferensiasi perbedaan antara Yesus proses dilahirkan ke muka bumi itu berbeda dengan yang lain. Itu aja jadi menjadi satu barometer keduanya. Tapi kalau misalnya dia punya anak, saudara dan sebagainya, itu kalau sesuai dengan catatan atau data-data aktual, ada story yang tertulis di situ ya tidak ada masalah. Mungkin ada yang menanyakan ya tidak ada masalah buat saya. Kalau ada yang membantah bahwa itu ya mungkin ada tertulis di sana, mungkin ada data-data yang Coba. klarifikasi. Coba kita sekarang ke sini ya. Kita misalnya kita balik lagi ke yang ini ya, bagian ini ya. Nah, di sini itu kan dikatakan begini. Tunggu ya. Oi, HP tua. Yakobus, ini abang gua Tuhan. Agak buram. Sabar. Teman-teman di agama Kristen yang mau diskusi silakan minta permintaan ya. Iya Bu. Iya Bu Guru. Kenapa sih ini? Agak buram ya. Coba Bang Kores jauh dulu, terus pas dekatinnya pelan-pelan. Nah, dekatinnya pelan-pelan. Nah, kan Oh, pelan-pelan. pelan-pelan dibilangin. Nggak usah bersuara juga. Mulai Oh, iya. kan, pelan. Iya. Woi, keren nih UTST. Gitu juga lah. Sakti Mandraguna. Sakti loh, ini bagus juga ini loh. Nah, di sini bisa kita lihat ya, Mary and Joseph punya anak, pertama Yesus, kedua James ya. Kores, saya tanya dulu. Itu Bang Yos harus baca jelas referensinya dari mana biar Ini referensinya. Markus, Matius, Galatia, Markus lagi, Yosefus Antikitis, Hegesippus, Judas 1 sama J.Tom.12 itu. Note-nya apa itu yang nulis, maksudnya dari buku mana yang terbitan? Ini dari pbs.org. Ya, jadi ini data-data sejarah Kristen lah gitu. Nah, di sini dikatakan begini, Maria, Yosef anak pertama Yesus, kedua anaknya James, tiga Joses, Simeon, sister-sister Judah. Kalau mau
kalau mau ini kan yang harusnya jadi Mesias itu kan James ya, kalau mau gitu loh. Yesus kan bukan anak Yosef. Anak tiri dia. Frankie. Oke, Vanda naik, Vanda. Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan. Nah, iya itu suara Bang Andi. Kenapa sih? Kenapa dengan Bang Andi? Ayo ajalah pendetamu sini aja. Santai aja nggak apa-apa. Ayo naik. Yang agama Kristen yang mau diskusi. Apa sih silakan. namanya ngancam-ngancam gue ya? Bang Andi, aku kenal suara kamu. Kamu berdebat sama pendeta. Siapa yang cabut nyawa Yesus? Ya saya nggak tahu lah. Saya nggak boleh berpendapat. Masa lu nanya gue begitu-begituan? Pendetamu tanya bawa sini pendetamu. Mungkin temanya itu kali maksudnya. Gitu. Siapa Kalau yang kayak cabut gitu, nyawa Yesus? yang kalau di Islam tuh ya, yang berhak menentukan hidup matinya manusia atau ajal manusia itu ya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada malaikat yang diperintahkan untuk mencabut nyawa, begitu ya. Kalau di Islam jelas itu. Bukan Tuhan sendiri yang langsung turun mencabut nyawa, enggak. Tinggal nyuruh malaikat. Tugasnya masing-masing. Betul ya Ustaz Alif? Ternyata dia muslim, maaf ya. Sepaket. Sepaket. Ya kalau Yesus itu, pertanyaannya kalau Yesus berkata, aku menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Itu waktu Yesus disalib. Nah, terjemahkan aja sendiri. Kan begitu menjawabnya, supaya kita nggak provokatif. Oke, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Itu mungkin Pak Franky lagi minta bantuan, ayo. Yang mau bantu Pak Franky silakan naik ya, silakan. Banyak artikel kok, banyak artikel itu yang bisa kita baca ya. Ya. Gimana? Jadi satu ya, saudara Yesus nih, saudara kandung Yesus. Telepon dulu ya. Ya. Tapi yang kemana-mana Pak. 1 Yakobus. Anda bisa buka di Galatia 1 nomor 19. Paulus dengan jelas menyebut Yakobus sebagai saudara Tuhan Yesus. Galatia 1:19. 2 Yudas. Anda bisa membaca di Markus 6:3 tadi udah dibuka. Gitu. Itu aja dua dulu. Saya buktikan gitu ya. Bukan kami yang ngomong, datanya ada di Bible gitu. Itu silsilah apa itu, Res? Yuk, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik ya. Yuk naik yuk. Bantu Pak Franky. Bentar ya. Aku mau ganti thumbnail dulu. Whitney, lu kenapa gak bantu saudaramu? Minta bantuan itu. Naikin Bang Cuma. Bang Cumanya belum ada. Kalau ada pasti dinaikin. Bang Cuma belum ada. Bang Cuma lagi sibuk. Bang Cuma lagi sibuk. Tapi live YouTube-nya live di sini. Kan Bang Cuma banyak kerjaan juga, woi. Aduh Frankie, kenapa kok lama banget tak guncang-guncangnya? Aku kan cuma nanya, masa Mesias bisa dari anak tiri kan gitu. Kalau mau James. Ayo Frankie. Ayo. Dia lagi terima telepon Bang Kores. Dia tadi bilang, aku terima telepon bentar ya katanya. Gimana? Ada apa nih? Ada yang bisa dibanting? Dibantu. Iya. Ada Pak Gwitni dibanting. Bantingkan dulu Pak Gwitni. Aduh, saya lagi. Oh ya Tuhan, apa salah dan dosaku ini? Selalu saya yang kena serangan. Apa salah dan dosaku? Lah, lu naik ya harus ditanya. Ayo naik. Ya udah, ayo apa nih yang saya mau bantu sama Bang Franky? Bang Kores. Pak. Tunggu. Oh enggak. Ya, elah. jadi kan Yesus anak tiri ya kan? Anak tirinya. Login, tunggu. Ada yang telepon masuk juga. Udah. Nah, gimana? Ya, jadi kan Yesus itu anak tiri Yosef ya. Kita udah semua tahu ya. Terus? Oke, gimana Bang? Abang-abangku, sorry. Udah, Go With Me aman dah. Go With Me selamat. Frankie udah datang lagi.
Selamat Goit. Dan yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Lanjut. Saya Ya, ada nggak apa-apa. telepon dari Jakarta. Saya ada telepon dari Jakarta. Ini klien saya. Oh, Jadi, gitu. saya harus melayani dia ya. Sip, Karena cakep. masalah logik itu harus dijalankan ya. Betul. Ya, elah Pak. Saya pikir saya sudah selamat, lu mau udah kabur. Oh, enggak udah jadi udahan dialognya. Enggak dialog. Atau lanjut? Lanjut ya, udah terima telepon kok. Oh ya udah. Jadi kan gini. Lanjut Bang. Oh lanjut, Ya. oh aman. Aman, go with me aman. Kan kita lihat di sini Mari Yosef kawin, lalu kemudian anak pertamanya Yesus. Cuma Yesus kan bukan dari sperma Yosef. Nah, terus ada anak James, Deraitius, Joseph, Simeon, sister Judas. Ini anak berikutnya ini dari sperma atau dari Roh Kudus? Tentunya itu kan beda Bang Kores. Kalau misalnya itu dia punya anak ya. Kalau misalnya antara beberapa orang yang sudah Bang Kores sebutkan itu, jikalau itu benar sesuai dengan referensi dengan tercatat di dalam buku-buku atau sejarah yang mencatatkan bahwa Yosef punya anak sama Bunda Maria, mereka melahirkan anak ini. Itu ya kalau misalnya itu terjadi, saya mengakui bahwa itu pasti ada hubungan sperma antara Maria dan Yosef. Tapi kalau untuk Yesus sendiri itu tidak ada, saya menolak, tidak ada. Nah, kalau begitu, kenapa Mesiasnya malah Yesus? Bukan adik-adiknya. Kan yang hasil dari hubungan sperma adik-adiknya, bukan Yesus. Yesus kan hanya anak tiri. Harusnya Mesias adiknya dong. Betul juga ya. Jadi Bentar. menurut Bang Kores adalah Apa? Masuk akal sih. Iya, masuk akal benar. Kenapa orang lain dikasih ya? Mesias kan dari keturunan Daud. Yesus kan keturunan Roh Kudus, keturunan Bapa. Apalah itu namanya? oke, saya jawab. Boleh. Mana lebih tertinggi, keturunan manusia atau Kok jadi saya deg-degan ya? mana lebih tertinggi, keturunan manusia atau Allah? Eling wasbodo. Allah yang turun menjadi manusia. Mana yang lebih rasanya lebih tinggi? kayak tunggu sebelum lanjut, bisa pakai ini nggak? Apa pakai earphone? Pakai apa? Kayak suaranya ini kabur. Iya, kayak Suaranya mendem. Manusia. Jika itu menggunakan sperma, itu dijadikan satu patokan bahwa Mesias harus dari keturunan Daud yang memang hasil sperma. Tetapi saya bertanya kembali, mana yang lebih tertinggi di sini martabatnya? Martabat apa dengan apa? nggak pakai telur ya? Martabat Yesus Oh, manusia biasa martabak yang dong. digunakan, bukan martabak terang bulan ya. Oh, Iya. Jadi menurut kira-kira dia mana tertinggi dibandingkan manusia biasa yang digunakan sperma, sedangkan Yesus dilahirkan tanpa sperma yang memang turun menjadi manusia sesuai dengan Yohanes 1 sampai dengan 14 itu. Kira-kira menurut Abang kelebihan dan kehebatan Yesus itu dengan yang lain, kalau misalnya dia punya saudara-saudara yang lain? Iya, lebih tinggi Yesus, lebih ajaib Yesus kelahirannya, dan lebih mulia Yesus karena lahirnya tidak menggunakan sperma. Cuman itu tidak menjadikan Yesus spesial terus bisa jadi juara pertama untuk menjadi Mesias, karena aturannya Mesias kan harus keturunan Daud gitu. Lah Yesus kan keturunan bukan keturunan Yusuf gitu loh. Oke, baik, terima kasih. Hubungan antara Yusuf itu kan sudah dia mengetahui sebelumnya bahwa dia akan mendampingi Maria sebagai seorang pasangannya untuk melahirkan Yesus ke muka bumi. Ada harus yang namanya pasangan suami istri, karena adat Yahudi kan bertentangan itu. Maka Tuhan kan sudah tahu. Maka dengan demikian secara terkonfirmasi bahwa Yusuf itu adalah bapak dia.
dan tentunya mereka sudah dinyatakan sebagai hubungan ayah dan ibu. Jadi kalau- Yusuf anak kandung Yusuf bapak kandungnya Yesus gitu maksudnya. Kalau kita bilang bapak kandungnya Yusuf, bapak kandungnya Yusuf, kandung itu artinya dia terlahir dari keluarga tersebut dan hasil hubungan seksual antara, kan begitu. Tetapi Yusuf dan Maria mereka diangkat, sama-sama terpilih menjadi mewakili sebagai orang tua untuk membesarkan Yesus itu sendiri. Maka dia pasti punya perbedaan. Nah itu gimana caranya, Brother Frankie gitu? Gimana caranya? Ini kan bapaknya bapak tiri gitu. Kok bisa Mesiasnya anak tiri? Harusnya Mesiasnya yang keturunan darah gitu. Apakah Yesus keturunan darah Yusuf? Kan bukan. Ya, Terlalu panjang penjelasannya ini. Ini saya jelasin aja biar pendek. Jadi jawabannya karena Kristus atau Sang Mesias merupakan penggenapan nubuat dari keturunan Daud. 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16. Jadi kenapa Yesus dikatakan Mesias sekalipun bukan keturunan langsung dari Daud? Karena itu jawabannya. Udah nggak usah panjang. Ah gitu. Jadi dibilangnya Mesias Samuel gitu, jangan Mesias dari Daud. Boleh. Sip. Pemesian dari Samuel. Karena menggenapi Samuel, bukan menggenapi Daud loh. Dia nggak bisa bercanda, Bang Kores. Dia langsung nangkap serius itu kalimatmu. Jadi itu Frankie ya, maksudnya tuh apa ya? Kita tuh sebagai Muslim tuh kan, oke, konsepnya Mesias gimana? Harus dari keturunan Daud, jadi raja, diakui oleh Israel begini-begini. Oke siap, kita cek Yesusnya. Dipikir-pikir Yesus ini bukan keturunan Daud ya, dia anak tiri gitu. Nah jadi sepanjang sejarah Israel itu nggak ada anak tiri menjadi Mesias gitu loh, atau yang diurapi itu nggak bisa. Kalau Tuhan punya kuasa untuk menjadikan mereka adalah ayah ibu kandungnya, bagaimana? Nah harus diterima, kalau ayah kandung maka Yesus keturunan daging kalau gitu, bukan dari Roh Kudus tapi dari Yusuf. Karena pertanyaan itu akan mengarahnya, Bang Kores akan menjawab ke hal itu. Semua itu sudah disediakan oleh Bang Kores, sehingga memang itu tidak ada kan awal dan akhir. Karena Yesus itu menjadi satu perbantahan bahwa dia datang bukan membawa damai tapi membawa pedang. Itu sudah tertulis bahwa Yesus. Cakep. Ya, benar sekali, karena itulah yang dikatakan oleh Yesus, aku datang bukan membawa damai tapi membawa pedang. Dalam arti ungkapan itu bahwa kebalik, Pak. Aku datang bukan membawa pedang tapi membawa damai. Kok kebalik? Aku datang membawa pedang. ya, dia datang membawa pedang bukan damai. Wih, kerusuhan dong. Gini, dalam arti
Tetapi ketika kita mati dan kita bisa melihat itu semua, itu maksudnya. Kita berjumpa dengan Allah yang sebenarnya, face to face, muka dengan muka. Nah itu, coba bicara dengan ini, jangan itu suaranya nggak bagus. Sorry, ini ada anak saya omong kasar. Gitu Bang Ustadz, jadi saya tidak bisa mendefinisikan, mengartikan yang saya tidak tahu pandangan-pandangan orang itu berbeda pemahaman. Oh iya, siap. Oke. Lanjut. Berarti nanti maksudnya ini akan dilihat di surga. Iya, kalau menurut Abang di Islam bagaimana? Ini saya buat pertanyaan lagi. Apakah bisa berjumpa dengan Allah di surga apa enggak kira-kira? Ya, salah satu nikmat terbesar. Pertama memang kalau merujuk di ayat Al-Qur'an, misal di surah Al-An'am ya, bismillahirrahmanirrahim, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Bahwa Allah itu tidak bisa dijangkau oleh mata, dan Allah lah yang menjangkau seluruh pandangan mata. Allah itu maha lembut, maha waspada. Jadi tidak bisa dijangkau di dunia ini. Nah, tapi bagaimana konteksnya nanti di akhirat? Ya, di alam akhirat itu umat Islam itu ada di surah Al-Qiyamah. Wujuhu yawma idin nadiroh wa ila rabbiha nadir basyiroh ya. Pada waktu itu wajah mereka berseri-seri kepada Tuhan yang mereka melihat. Saya buka aja deh, saya suka takut salah kalau baca ininya. Nah itu sama, kan itu sama, tidak jauh beda. Tidak jauh. Enggak, karena gini Pak, saya kan kawan-kawan diskusi. Jadi gini maksudnya, bahwa kalau kalian itu kan nanti Tuhannya bisa dilihat. Nanti di akhirat itu bisa dilihat. Kamu nanti di surga bisa melihat Tuhanmu gitu kan. Bukan Tuhan itu berada di surga ya, tapi kami yang di surga bisa melihat Tuhan. Nah, kalau sementara mereka, kalau kami tidak, yang dilihat itu Yesus. Kalau Bapa itu tidak bisa dijangkau, makanya dia bilang bahwa Allah adalah yang tadi itu, yang terang, yang tak terhampiri, yang tidak ada seorang pun dapat melihatnya gitu. Nah, makanya kalau di Islam ya memang begitu. Salah satu nikmat terbesar bagi manusia adalah indaliqa'i rabbih, ketika dia berjumpa dengan Tuhannya gitu. Kayak gitu. Nah, kaifiahnya bagaimana itu yang tidak bisa digambarkan. Tidak ada yang bisa kecuali sebuah gambaran, bukan berarti istilahnya menyamakan dengan makhluk, bukan begitu ya. Wujuhu yawma idin nadiroh ila rabbiha nadiroh. Karena di sini hampir sama bunyinya, makanya saya takut salah menempatkan huruf dod dan do. Gitu Pak. Iya, saya pikir itu tidak, karena gini, orang cerdas dengan orang pintar itu sama. Cerdas itu menjelaskan 1 + 1 sama dengan 2. Tapi orang pintar, orang cerdas itu pasti 1 + 1 sama dengan 20 misalnya. Dan putar-putarnya juga nanti masuknya ke titik yang sama. Kayak gitu sebetulnya. Jadi saya pikir penjelasan dari Islam pun sama dengan penjelasan dari Kekristenan. Buat saya ya, karena saya pikir bahwa ayat yang dijelaskan itu sungguh benar, bahwa itu nanti berjumpa dengan berseri-seri dan sebagainya, karena dia melihat Allah dengan kemuliaannya pada waktu dia mati. Tapi kalau ada tapinya, kalau dia memang hidup baik, hidup dengan beradab, dengan cinta segalanya di muka bumi, dia bisa mempertanggungjawabkan itu, dan dia bisa berjumpa dengan Allah sesungguhnya. Sehingga bukan lagi cermin yang dia lihat, tetapi wajah yang real itu yang akan dia berjumpa. Nah itu berarti nanti Pak Prengki itu selain nanti melihat Yesus dalam bentuk yang sebenarnya, juga melihat Allah Bapanya Yesus yang tak terang, yang tak terhampiri itu ya Pak ya? Ya, kalau misalnya Yesus itu adalah, bukan misalnya keyakinan iman sebagai orang Kristen yang memang tidak bisa terbantah, karena itu salah satu pengajaran doktrin dan lain sebagainya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dia masih di muka bumi sebagai manusia, ya berjumpa dengan dia. Sebentar Pak, maaf.
gini maksud saya, nanti Pak Prengki di surga itu melihat Yesus dengan bentuk yang sebenarnya, itu kan seperti yang tertulis di 1 Yohanes 2 ayat 3 apa ya kalau nggak salah itu. Iya. Nah itu kan melihat Yesus. Nah selain melihat Yesus juga yang Tuhannya Pak Prengki melihat Tuhan yang dikatakan Allah Bapaknya Yesus juga. Benar gitu ya? Tuhan yang dikatakan oleh Tuhannya siapa yang dikatakan oleh Allah Bapaknya sendiri? Gimana maksudnya? Ya Tuhan Bapaknya Yesus yang Tuhan sering Allah. Yesus manggil Bapak yang di surga. Oh, oke. Oke. Ya saya tidak tahu. Mungkin kalau memang saya terpilih. Tapi kalau saya Enggak gini Pak, konsisten Pak jawabannya. Gini. ya, Pak, jikalau saya terpilih, jikalau saya bisa berjumpa dengan kayaknya nggak nangkep Pak dari itu. Gini Pak Prank Ya, kan gini ya. Saya mengerti apa yang dikatakan. Sebab kita akan melihat dia, kan melihat dia itu kan melihat Yesus. Ya Ya. kan? Betul. Melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, jadi kan nanti Pak Prengki kan melihat Yesus tuh sebagai Tuhannya kan? Iya. Nah, selain melihat Yesus yang sebagai Tuhannya Pak Prengki nanti di surga, melihat juga Tuhan yang sering dipanggil oleh Yesus yaitu Allah Bapa. Iya, kalau saat ini saya mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Nanti kalau Tuhan Yesus memanggil Bapaknya, nanti saya berjumpa dengan Bapaknya juga di sana. Saya tidak tahu ya, tapi dalam keyakinan saya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi saya Tadi Pak Prengki udah setuju tadi. ini, saya melihat dia adalah kemuliaannya dia yang akan dinyatakan di sana. Tadi Kemuliaannya dia. makanya tadi saya tekankan, saya bilang gini Pak, ketika Bapak bertanyakan ke Islam, tadi saya kasih sesuai dengan ayat saja, saya tidak mau kemana-mana. Ketika di dalam konteksnya di dunia ini memang dikatakan, saya bilang bahwa tidak akan dijangkau oleh mata kayak gitu. Tetapi di hari kiamat nanti, saya tadi bacakan ayatnya bahwa kita akan melihat Tuhan gitu ya. Nah itu karena kami satu Tuhannya, ya udah itulah yang akan kami lihat. Oke, Nah makanya barusan saya tanya Pak Prengki, kan nanti Pak Prengki seperti di 1 Yohanes tadi itu 1 Yohanes 3 ya, 1 Yohanes 3:2 itu kan akan melihat Yesus dengan keadaan yang sebenarnya. Iya. Jadi gini, Nah, selain itu juga melihat Allah Bapa yang keadaan dalam sebenarnya juga, muka ketemu muka tadi. Berarti ada dua di sini yang dilihat oleh Pak Prengki Tuhannya. tidak lihat dua, tetapi maksudnya gini, bahwasannya jika Yesus yang pada waktu dia berada di muka bumi itu kita melihat sebagai manusianya seutuhnya ya. Nah ketika kita kembali ke dalam kerajaannya, disitulah dia akan menampakkan diri secara utuh sebagai Allah yang mulia. Nah di sini kita hanya melihat bayangan sebagai manusia. Tetapi ketika kita kembali, kita berjumpai exactly Yesus yang sehakikatnya dia sebagai Allah Bapa itu sendiri, kayak gitu. Jadi dia turun, firman itu yang turun menjadi manusia ketika kita masih berada di muka bumi. Ustaz Alif, aku lanjut ya. Tetapi ketika kita kembali Lanjut. Mungkin aku kurang keras. kita akan melihat kemuliaannya. Di situ kita melihat dengan wajah face to face. Itu kira-kira pengertiannya. Tapi kalau Jadi yang dilihat berapa Tuhan nanti di sorga, gitu loh maksud Ustaz Alif itu. satu, itu pengertiannya tadi memang larinya akan ke sana. Yang mana? Roh Kudus, Yesus atau Bapa? Kalau Yesus itu adalah Roh Kudus itu adalah Bapa, ya sama aja, adalah satu ya. Oh jadi satu Tuhan ini akan duduk di dua tahta, yang tahta satu sama tahta yang di sebelah kanannya, atau gimana? Dan saya kasih kalau pemahaman kita, Bapa itu kan dalam, misalnya saya kasih objek, Bapa itu adalah satu lingkaran ya. Di dalam lingkaran itu terkandung oleh Firman dan Roh Kudus dan Yesus itu sendiri, ya kan? Yang berada di dalam lingkaran. Nah lingkaran itu adalah Bapa, sama aja sih sebetulnya. Yang mengandung. Oh jadi sama sebenarnya satu, cuma ada tiga nama gitu ya?
Ya ada ya karena yang kalau kita lihat di Injil Yohanes itu kan dia firman turun menjadi manusia, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dia dilahirkan oleh perawan Maria, dikandung oleh Roh Kudus. Nah, itu ada konsep Tritunggal tadi, Bapa, Putra dan Roh Kudus itu. Oke, jadi Bapa, Putra, Roh Kudus ini ada di dalam siapa? Di dalam Bapa. Oh, berarti melihat Bapa ya, bukan melihat Yesus. Iya, karena dia adalah Bapa itu sendiri. Hanya Oh, Yesus adalah Bapa itu sendiri. Iya, karena dia maupun apapun, dia mau Roh Kudus, mau Bapa, mau Roh Kudus, mau apa lagi, Yesus, mau kan dia adalah satu dalam Bapa. Makanya Oke, nah kalau gitu kan melihat Bapa, kalau gitu bukan melihat Yesus. iya sama. Yesus itu adalah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri gitu loh maksudnya. Oke, jadi Bapak Yesus ini akan dilihat oleh Frankie. Ya tidak ada yang mengubah. Sekarang kita di dunia mengungkapkan dia adalah Yesus. Nanti misalnya kita kembali di sana kita panggil dia sebagai. Aduh, ribut Fatur Rahman. Di mute dulu. Oke, jadi kan Bapa, Putra, Roh Kudus itu tuh di dalam Bapa. Bapa itu tuh Yesus, sehingga Yesus itu ada di luarnya Bapa gitu. Nah, ternyata Yesus adalah Bapa di sorga itu, kan gitu. Iya. Ah, kalau gitu ketika Yesus di Matius 28 ngomong kepadaku telah diberi sorga, telah diberi kuasa, siapa yang memberi kuasa Bapa ketika di bumi itu? Iya, ketika berbicara Dewi Natur, dia sebagai manusianya pada waktu di muka bumi, ya, kuasa itu diberi oleh Bapa itu sendiri. Dia sendiri memberi kuasanya kepada Yesus itu sendiri sebagai manusia. Makanya Nah itu kenapa udah diberi kuasa, kok tiba-tiba ke sorga lagi gitu? Kan jadi Iya, bingung. Iya, tapi kan ada batasnya. Kenapa kenapa dikasih kuasa kok cuma sehari? Kepadaku telah diberi kuasa, tahu-tahu ke sorga lagi lah. Ngapain dikasih kuasa kalau tiba-tiba ke sorga lagi? Iya, kalau misalnya dia tidak mau ke sorga, ngapain dia harus kembali ke sorga? Ya jangan ngomong telah diberi kuasa gitu. Kalau kayak gitu kan harusnya kayak gitu. Jadi kita kembali lagi ke sorga nih, di sorga nih. Dia diberi kuasa itu, dia sedang menjelaskan kepada pengikut-pengikutnya supaya. Nah itu siapa yang memberi kuasa kepada Bapak di bumi itu siapa? Ya Bapak sendiri memberi, artinya Yesus sendiri yang memberi dirinya. Oh, emang gitu ya. Kalau di mana di zaman-zaman dahulu tuh terbiasa ngomong kayak begitu ya. Misalnya Kores nih ngomong. Kores lagi duduk di warung kopi terus ngomong, kepadaku telah diberi kuasa untuk membayar kopi ini. Siapa yang memberi kuasa? Diri saya sendiri. Logikanya Gitu. tidak sampai di situ, Abang. Oh, nggak gitu. Atau enggak terbiasa begini nggak orang-orang di zaman Yesus itu? Gua mau ke warung dulu ya, beli daging. Sebentar, saya akan mengutus diri saya untuk membeli daging. Biasa ngomong kayak gitu nggak di sana? Ya kalau manusia kita bicara begitu ya itu. Kalau Nggak bisa ya? ini kan kita bicara teologi. Teologi itu kan pemahamannya itu super. Nah, coba kalau orang-orang zaman dulu terbiasa gini nggak ketika misalnya lagi aduh gue stres banget nih, gue akan mencoba berharap kepada diri gue supaya diri gue membantu gue gitu nggak bisa gitu nggak? Diri gue membantu diri gue, ya itu kalau satu berbanding sekian untuk mengatakan. Nah, kalau menolak hal yang seperti itu kepada manusia, kenapa kepada Tuhan malah difitnah seperti itu? Kurang-kurangin fitnah Tuhan. Enggak, itu bukan fitnah, tetapi artinya mereka berbicara berdasarkan apa yang tertulis juga di kitab suci. Nah, ya apa yang tertulis gitu? Yesus berdoa kepada Bapa, Yesus selalu memuji Bapa, Yesus menyembah yang Yesus kenal gitu. Kenapa dibilang Yesus menyembah Yesus? Ya, tapi itu bukan berarti kita hanya mengambil satu ayat itu aja. Baca ayat-ayat yang lain. Lah tadi aku bawa coba ayat yang lain apa? Aku dan Bapa adalah satu itu. Iya, kalau misalnya aku dan Bapa adalah satu, mereka adalah satu. Makanya kenapa nggak dibilang aku dan Bapa adalah sama? Kenapa? Ya kalau sama berarti ada dua yang semirip. Tapi kalau udah satu. Iya, kenapa nggak dibilang juga? Ya kalau nggak aku dan Bapak adalah sama, kenapa nggak dibilang aku adalah Bapak gitu loh? Kenapa pakai dan? Kenapa pakai dan? Ya makanya itu ditambahkan dengan satu. Kalau sama kan berarti ada dua perbedaan.
Kalau satu berarti Itu adalah tunggal, menyatakan. kok bisa dalam Kristen itu kalau sama artinya berbeda? Itu gimana caranya? Kalau iya, kata sama itu yang memberikan satu pemahaman yang baru. Sama berarti oh ya ini sama persis. Tapi kalau berbicara tentang satu berarti itu tunggal, tidak ada yang dimirip-miripkan. Iya, oke, Bapa dan Yesus adalah satu. Wajahnya Yesus, wajahnya Bapa kalau gitu ya. Ya sama aja. Sebetulnya makanya saya bilang, di dalam bundaran itu ada terisi ini, tapi itu kan sebetulnya bundaran kan begitu. Oke, di dalam ketika bundaran ini disalib, maka bundaran itu pecah. Tidak ada pecah. Disalib itu Katanya kan, bundaran. iya, tidak ada pecah. Di situ tetap disalib. Oke, disalib. Ketika disalib berarti yang mati kan Bapak ya. Yang mati Oi. bukan manusianya itu. Dagingnya itu loh. Katanya aku dan Bapak adalah satu. Iya, roh dan daging itu kan bersatu kalau manusia kan. Nah, itu kenapa ketika dimati terpisah? Ya terpisah karena itu keilahiannya itu akan kembali ke tahtanya, sedangkan manusianya yang turun menjadi manusia itu ia tetap mati. Makanya di hari ketiga dia harus bangkit. Bangkitnya apa? Ya rohnya kembali, ilahinya itu kembali. Tetap. Jadi rohnya ketika disalib, rohnya ke surga, ketika hari ketiga rohnya turun lagi ke bumi, gitu. Di hari ketiga turun ke bumi bagaimana? Enggak kan katanya ketika disalib rohnya pergi ke surga. Hari ketiga rohnya balik lagi gitu. Hendak kembali, dia kembali ke tahtanya. Iya, rohnya ketika disalib dia kembali ke tahtanya. Ketika udah 3 hari di tahta, pulang dia ke bumi, masuk lagi ke jasadnya gitu. Kapan itu Kores lihat? Lah katanya terpisah roh sama badan. Ini gimana menjelasinnya kok jadi saya ikut bingung. Bukan, Brother Kores itu gini, maksudnya di kalau Kenapa sesuai baru dengan sadar kalau ikut bingung? Iya, Kores yang bingung. Iya gitu, kadang tiap begitu, bukan. Terus dia ngejelasin lagi, begitu, bukan. Lah, kenapa dia membantah penjelasan dia sendiri? Kenapa begitu? Di hari ketiga dia bangkit dengan mulia, artinya dia kembali. Masa dia turun lagi? Iya kan dibilang tadi katanya ketika disalib terpisah rohnya gitu. Kemana rohnya? Ke tahta. Terus pas hari ketiga bangkit lagi. Itu artinya roh kembali. Jadi pas sudah ke tahtanya rohnya balik lagi kan gitu. Bukan, itu proses di mana? Itu kata lagi tidur, jangan dipanggil-panggil. Jadi Yesus. Oh iya nih. Ya dia Berarti dia kembali mati. ke ini apa ke Probolinggo. Apa gimana Frankie? Ya artinya di hari ketiga itu dia mati dan dia mati disalib mati dan hari ketiga dia bangkit, dia kembali ke tahtanya, dia dagingnya ya udah mati, tidak ada daging secara kita lihat secara fisiknya itu ya yang disalib ya daging manusianya, bukan roh. Kalau rohnya ya tetap hidup karena dia Allah, dia Tuhan. Kalau itu misalnya dibantahkan ya tidak ada masalah buat saya, mau bagaimana. Emang itu yang tertulis apa yang sudah dikatakan. Oh ya udah kalau gitu apa sih kalau kami lihat ya kalau kita mau baca jujur Brother Frankie, Bapak dan Yesus itu satu pekerjaan. Itu Yohanes 10:30 kan perikopnya habis sampai 34. Ya enggak? Gitu kan dijelaskan Yesus di sana tuh kalau kau tidak percaya aku, percayalah kepada pekerjaan yang aku lakukan karena sungguh pekerjaan yang aku lakukan itu dari Bapa kan gitu. Ya sama itu sebenarnya. Iya. Itu tidak ada masalah buat saya. Tapi itu kalau Nah gitu terus dibilangin juga Yesus berdoa kepada Bapa, Yesus menyembah kami yang kenal. Kayak gitu. Nah sekarang aku akan open cam. Ketika Yesus di bumi itu kemanusiaannya. Sekarang ketika Yesus di sorga, apakah dia masih punya Tuhan? Apakah dia masih punya Allah? Coba jawab. coba ulangi lagi satu kali lagi, saya kurang jelas. Oh, itu masih ada. Sinyalnya juga merah banget Kang Kores. Nggak kuat nanti. Iya, ini apa? Aduh, ya Allah. Tunggu. Bang Kores lagi datang bulan. Kamu kurang baca Al-Fatihah itu. Saya kembali dong statement closingnya dari Pak Frankie.
mumpung Kang Kores lagi nih. Yang dilihat di surga nanti ada berapa Tuhannya, Pak? Yang di luar dilihat di Tuhannya surga. Kalau secara keyakinan kami, ya kita akan berjumpa dengan Tuhan. Entah itu akan yang kita lihat di bumi, dia sebagai Yesus itu sendiri. Nah itu kan kita belum konfirmasi secara jelas. Saya pun tidak bisa menjelaskan di sini, Bang Ustadz. Jadi nanti kita berjumpa dengan Tuhan. Jikalau saya berjumpa melihat Yesus yang benar-benar dia akan menyatakan dirinya, akulah yang pada waktu di bumi itu, bersyukur, berarti itu terkonfirmasi. Tapi kalau misalnya ada lagi Tuhan di atas segala Tuhan di sana, saya tidak gini, bisa Pak. menjawab itu. Ya, begini ya, maaf. Ketika tadi membahas 1 Yohanes 3 ayat 2 itu, di situ dikatakan bahwa akan melihat Yesus sama keberadaannya seperti Anda. Itu kan satu, berarti melihat Yesus yang pasti di surga ya. Di mana Yesus itu sudah terangkat dengan menggunakan tubuh kemuliaan yang selama ini kawan-kawan dari Kristen meyakini, benar ya Pak ya? Iya, tubuh kemuliaan, artinya tubuh kemuliaan itu artinya yang ilahi ya, tubuh kemuliaan itu ilahi gitu loh kalau bahasanya. Nah, oke. Lalu tadi yang akan kan ketika di dunia ini melihat Tuhan dengan samar-samar, tetapi nanti di surga melihat dengan cara face to face, muka dengan muka, di mana yang dikatakan bahwa Allah yang tak terhampiri itu, ya kan, yang tidak bisa dilihat oleh manusia, kata Bapak, itu konteksnya nanti di dunia, itu di dunia, tapi kalau nanti di surga bisa melihat Allah itu. Benar ya Pak ya? Iya, kalau memang bisa, kalau kita memang terpilih untuk Ya, melihat tadi dia. sesuai yang Bapak tadi simpulkan, yang Bapak tadi jawab. Kan Iya, tadi bilang kita gitu, sesuai dengan ayat. Iya, ketika kita berjumpa dengan dia, jikalau kita karena memang semua orang mungkin ya, saya mengatakan bahkan berjumpa dengan dia, tetapi masa penyiksaannya dia pada waktu dia mati dan dia berapa banyak dosanya yang akan harus diadili di sana dan berapa lama yang harus dia Kalau itu Tuhan. Kalau itu oke. Nah, itu kan kalau itu kan kita tidak langsung gimana ya, karena untuk menjelaskan ini kan suatu yang kita bukan berdongeng-dongeng. Sesuai ayat aja Pak, biar yang simpelnya gitu, maksudnya nggak usah konteks penghakimannya Kalau gitu. sesuai dengan ayat berarti saya menyatakan iya ketika dia bilang ketika kita kembali ke Sang Penciptanya bahwa kita akan melihat secara utuh, secara face to face dengan Allah itu sendiri. Sedangkan di dunia ini mungkin masih dalam konteks yang tadi samar-samar. Iya, berarti kesimpulannya nanti Pak Franky di surga itu akan melihat Allah Bapa dan melihat Allah Anak ya? Kalau misalnya Allah Bapa dan Allah Anak, sedangkan pemahaman kami Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah satu, sehingga sejatinya bahwa ada satu Tuhan yang berada di dalam kerajaan itu. Oh, kalau gitu sesuai di 1 Yohanes 3 ayat 2, berarti maksudnya yang satu itu nanti Allah Bapa itu berada di dalam diri Yesus, yang diri Yesus itu berada dalam tubuh kemuliaan itu. Yesus yang berada di dalam Bapa. Bukan Yesus Bapa berada di dalam Bapa. Ya, kalau makanya tadi saya bilang Bapa itu adalah satu lingkaran. Di dalam itu terkandung yang namanya Firman, Roh Kudus, Yesus itu ya itu. Jadi kesimpulan aja deh Pak. Jadi yang dilihat itu nanti satu apa dua Pak? Satu. Satu. Siapa? Yesus ya? Iya, kalau itu adalah Yesus Kristus itu. Kalau dia memang Tuhan. Oke. Yang diyakini. Satu yaitu Yesus yang dilihat. Berarti kalau Allah Bapa memang tidak bisa dilihat karena dia terang yang tak terhampiri kan. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa melihatnya kan gitu. Enggak, Allah Bapa itu adalah Yesus itu sendiri. Allah Bapa itu kan Yesus itu sendiri. Yesus Bapak itu adalah Katolik Persiwanas apa gimana sih Pak? Bukan. Karena Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu kan memang satu mereka. Kalau misalnya kita memisahkan mereka kan tidak bisa. Mereka kan satu. Gimana sih? Orang dia yang berpisah Pak. Bagaimana terpisah? Katolik Persiwanas mungkin. Enggak Katolik Persiwanas karena saudara Pak Franky, mereka itu berpisah Pak. Satu di surga, satu di bumi. Tidak ada terpisah.
Lah, Bagaimana dia? waktu dikandung Bunda Maria kan terpisah dia, Pak. Gimana sih Bapak ini? Terpisah toh, Pak? Ya Bang Andi. Ih, ketawa dia. Lucu kan? Lucu tapi kena gitu loh, Pak. Terpisah dia. Di surga juga dia terpisah, Pak. Aduh, Tuhan, saya berdoa buat Bang Andi, Tuhan Yesus kau nampakkan diri untuk Bang Andi supaya dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Katakan yang sebenarnya, akulah Tuhan. Nggak bisa begitu, Pak Prengki. Kan Nggak bisa. jelas. Kan gini, Pak Prengki. Dia kan tuh naik ke surga tuh sama fisiknya. Bapak juga lain tempatnya. Nih berpisah, Pak. Iya, kalau misalnya berbicara dalam konteks kemanusiaan kita mengatakannya itu ya benar-benar aja secara logika. Tapi konteks teologi kan tidak bisa kita secara iman. Justru konteks teologinya Butuh yang iman. Butuh iman. Makanya kan Yesus bilang sekalipun kamu tidak melihat namun percaya. Itu maksudnya itu bukan butuh bahasanya iman namanya itu, Pak. Maaf, Pak Prengki. Itu namanya butuh doktrin. Ya doktrin, karena hidup seorang kekristenan itu dia hidup secara doktrin tidak jauh dari doktrin Alkitab dengan satu lagi itu. Coba Jadi saya itu kasih analogi sederhana ya, Pak bisa. ya. Coba saya kasih analogi sederhana ya. Waktu Yesus ada di bumi beraktivitas seperti manusia, dia sekolah, punya saudara, Iya. Bapak itu tetap ada di surga, jadi berpisah, gitu loh. Iya. Jadi nggak menyatu gitu loh. Bapak itu di mana-mana, Tuhan itu di mana-mana. Keyakinan kita bahwa Tuhan itu ada di mana saja. Tetapi yang kita lihat artinya secara keyakinan orang Kristen bahwa Yesus yang sudah turun, Bapa yang turun, Firman itu turun menjadi manusia yang kita bisa melihat dengan Dia. Nah, terbukti bahwa ketika dia mati dan bangkit kembali, disitulah kita bisa mendeklarasikan dirinya dia bahwa dia adalah Tuhan sebetulnya. Iya paham Gitu. saya kalau itu, Pak Prengki. Sebagaimana Roma 14:9 kan, dia harus mati dulu baru menjadi Tuhan. Kan gitu. Iya. Kalau Yesus nggak mati itu dia nggak menjadi Tuhan, kata Paulus. Pengertiannya itu bahwa dia mati dulu, bukan. Artinya kita kan tidak percaya kalau ketika Yesus mengatakan dirinya, bahkan orang Yahudi itu kan sampai melempar dia bahwa dia Ya itu is oke aja itu, Pak Prengki. Artinya gini loh. kita ini Tapi berbicara gini, berdasarkan data. Ya berdasarkan apa? Tapi gini loh, kita bicara bahwa bagaimana Yahudi itu menolak Yesus bukan Mesias, bukan Allah, anak Allah dan sebagainya. Dan terkonfirmasi ketika dia sudah bangkit, disitulah mereka mengagungkan, oh ternyata dia Allah. Atau gini aja, Pak, saya persempit. Bagaimana kalau Yesus berkata, Bapak lebih besar daripada aku? Iya, Bagaimana ketika mungkin bisa ketika sama? dia berada di muka bumi, dia tentunya berbicara konteks kapasitas sebagai manusia utuhnya gitu. Nah, itu dia artinya waktu di bumi. Itu Aku artinya diutus, Abang, aku diutus, aku Bapak lebih besar. Ya. Kayak gitu. Akulah terang dunia, akulah Ya, kayak gitu, akulah roti hidup, aku jadi adalah gini Pak Berengki, jangan terlalu panjang kalau saya. Jadi kalau Yesus berkata Bapak lebih besar daripada aku, jawaban Anda itu waktu manusia, memang dia manusia. Jelas artinya apa? Bapak di surga, Yesus di bumi beraktivitas. Selesai itu, Pak. Gimana? Bang Andi izinnya Pak dulu dong, Pak Mar. Ini siapa? Pak Martin Lodo. Pak Mar. Oh iya, Pak Susah kali Martin. aku bacanya. Iya, silakan Pak Martin. Takutnya nanti turun lagi. Silakan. Monitor nggak dari tadi sepertinya? Nggak, aku izinnya Pak dulu aja. Menyimak saja. Kali aja ada yang mau ditanggapi juga. Nggak tanggapin. Saya senangnya masuk room ini karena roomnya adem gitu. AC-nya Ya, banyak apalagi- Pak, satu orang satu AC setengah PK. Apalagi hostnya cantik, jadi saya senang untuk Mantap. naik. Pak, kalau mau jago Lagi harus kan suruh bertanya juga nggak ada pertanyaan, mungkin kalau mau ikut Minta naik bertanya. untuk duduk gitu, Muji-muji hostnya nih. sambil nyimak. Memang kita harus adem, Pak. Menyampaikan argumentasi itu nggak perlu nada tinggi, terus nggak perlu ada hujatan, itu aja sih. Supaya kita ini kan bersaudara nih, sebangsa setanah air nih, kan gitu ya Pak Martelo ya, gitu ya. Oke. Ya. Kembali ke Pak Prengki dulu nih. Ini nih Pak Prengki sepertinya sebagai dokternya kemanusiaan. agak
agak terlalu akut nih Pak Prengki nih. Ada sesuatu yang di luar nalar manusia, dokternya masuk memaksakan. Artinya nalar logika manusianya itu terkalahkan gitu. Pak Prengki masih mendengarkan saya? Ya. Iya. Bang Martin dulu. Pak Martin no comment dia Pak. Oh, no comment ya, nggak apa-apa. Kalau gitu, lanjut dengan pertanyaan. Jadi kalau menurut Bapak nih, ada yang mengutus, ada yang diutus. Yang mengutus adalah Bapak, yang diutus adalah Yesus. Menurut Pak Prengki, pengutus dan diutus sama atau berbeda, Pak? Iya, itu memang makanya kan kita nggak bisa menjelaskan seutuhnya seperti apa yang kita bicara saat ini sebagai manusia. Kalau itu seperti apa yang Bang Andi mengatakan, ya tentunya berbeda. Kalau berbeda Ya, kan? setuju Pak, artinya Ada yang mengutus dan diutus. iya. Nah, Kalau udah berbeda jangan disatuin lagi. Terkonfirmasi di dalam Alkitab bahwa Yesus memang diutus. Oke. Ya, dia turun menjadi diutus. Jadi kalau misalnya Bapa mengutus dirinya sendiri, ya itu juga namanya utusan. Loh, bagaimana mungkin Pak, Bapak di surga itu mengutus dirinya sendiri gitu. Jadi, Firman itu turun menjadi manusia berarti. ya ini bahasa nggak bagus Pak, ini bukan bahasa edukasi, ini bukan bahasa hukum, ini bukan bahasa umum kalau Tuhan mengutus dirinya sendiri. Ini bahasa intern yang nggak boleh dipublish Pak, karena nggak masuk akal sehat gitu loh. Ya bolehlah Bapak berbahagia, bergembira dalam suatu forum gereja, Bapak mengutus diri sendiri, nggak ada yang ngeritik, karena mereka semua bersatu bahwa ini iman kita gitu loh. Tapi kalau sudah dibawa di area publik, ini aneh kedengeran. Aneh gitu loh Pak. Kenapa? Nggak mungkin lah saya contoh nih ya, nggak mungkin itu presiden mengutus dirinya sendiri ke luar negeri. Nggak ada itu. Presiden Republik Indonesia mengutus dirinya menemui Putin. Nggak bagus kedengeran. Tuhan yang Maha Kuasa mengutus dirinya ke muka bumi menjadi manusia. Kan nggak enak kedengeran gitu loh Pak. Yang bagus kedengarannya adalah Presiden Republik Indonesia mengutus menlunya menemui menlu ini gitu. Bapak di surga mengutus Yesus sebagai utusannya di muka bumi ini untuk mengajarkan manusia agar manusia ini selamat dari kegelapan. Enak kan bahasanya Pak? Iya. Nah Jadi itu bahasanya enak. Jadi bahasa bumi yang kita bicara dengan bahasa surga berbeda. Nah ini Bapak ini masih di bumi. Iya, itu dia. Makanya Yesus turun menjadi manusia kan waktu dia di bumi. Ketika Ya, dia justru kembali itu. pada pasalnya, ya dia Allah itu sendiri. Jadi kalau misalnya Bapa mengutus dirinya sendiri turun menjadi manusia, ya apa persoalannya? Kalau Nggak misalnya bisa Pak, nggak bisa itu sang pencipta menjadi manusia. Kenapa? Karena manusia itu ciptaannya. Jadi nggak mungkin sang pencipta ini menjadi ciptaannya gitu loh Bapak. Nggak logis gitu loh Pak. Masa Pak Prengki buat mobil terus Anda sendiri menjadi mobil Pak? Anda pencipta mobil, pembuat mobil. Pabrik mobil bukan pabrik mobil itu adalah mobil, tapi mobil ini bukan pabrik. Ya, Bapak punya anak. Ya, anak Bapak bukan Bapak. Pak Prengki punya istri Pak Prengki bukan Pak Prengki. Gitu loh. Jadi Bapak di surga mengutus Yesus. Yesus itu bukan Bapak. Bapak bukan Yesus, tapi Yesus utusan Bapak yang dipercaya pada waktu itu mengendalikan Israel agar tidak tersesat, agar mereka ini mengikuti ajaran para nabi, menyembah Tuhan satu-satunya yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Jadi kalau ada bahasa sederhana, jangan pakai bahasa sulit. Ya sekarang ya silakan ikuti kata-kata saya tuntun. Belum ya? Okay. Belum Starly, belum mau dia.
Gitu loh Pak Perengki. Apa bahasa saya nggak sederhana Pak? Bisa disimak gitu. Oh, cukup jelas itu Jelas, pengertian. Pak. Itu kalau pengertian secara manusiawinya ya pasti kita mengerti. Anak TK pun mengerti tentang hal itu. Nah justru Tapi ini itu kan- Pak, mari kita Tapi ini kan kita bicara tentang spiritual. ya, nggak bisa Makanya Pak. kan bicara spiritual itu kan ada kolerasi dengan iman. Oke. Iman. Makanya Yesus sendiri ketika sekalipun kamu tidak melihat saya tetapi kamu percaya. Nah, Iya, Pak. termasuk saya sekalipun saya tidak melihat dia saya percaya. Saya Jadi, juga, Pak. itu terkonfirmasi. Saya juga tidak pernah melihat Yesus, tapi saya percaya dia pernah ada di muka bumi. Oh ya itu konteksnya Pak Ya, Pak Pak. Hendy Selebes kayak gitu. Anda juga kan nggak pernah melihat Yesus. Anda nggak pernah melihat siapa yang mengutus Yesus, tapi Anda percaya kan ada. Kan gitu. Kita semua di sini nggak pernah melihat bagaimana alam semesta ini diciptakan, tapi kita percaya ada yang menciptakan. Itu Betul. akal. Nah, bagaimana akal ini beriman? Kita ada kitab suci sebagai panduan. Nah, kalau kitab suci itu panduannya bentrok dengan akal, apakah masih mau diikuti? Nggak bisa imani saja, Pak. Perlu ada satu buku disebut kitab suci sebagai panduan. Mulai bayi itu lahir, kitab suci itu nanti yang membimbing dia sampai dia mati. Dalam konsep iman. Gitu loh. Jadi mari kita berikan bahasa-bahasa sederhana kepada anak kecil. Anak kecil itu jangan sampai ditekan gitu loh dengan iman ini saja. Biarkan dia berekspresi apa yang dia miliki gitu loh. Biarkan dia berpikir gitu, yang sederhana. Makanya kalau dengan saya itu Pak, saya berikan yang sederhana-sederhana saja. Saya sebenarnya ini mewakili anak SD Pak, diskusi gitu loh. Supaya kita jangan bodoh-bodohi mereka. Alangkah naifnya kita nih sebagai orang tua. Ada anak kecil pulang sekolah, nangis gitu, dicengin sama temennya. Kenapa? Pak, aku dicengin di sekolah Tuhan, kita katanya 3. Iya, jadi Nah, Bang gitulah. Andi. Nah, kalau sekiranya begini, Pak, sekiranya menurut Bang Andi siapakah Yesus itu? Yesus itu utusan Tuhan, Pak. Amin. Kalau menurut saya Yesus itu adalah Tuhan. Nah, gimana caranya utusan menjadi Tuhan? Ya itu dia, itulah yang akan kita menjawab diri sendiri. Nah, itu Kalau nggak bisa, misalnya- harus dijawab. Bagaimana cara menjawabnya? Makanya seringkali saya mendengar ada siapa itu seringkali kalau misalnya Bang Andi tidak ada ikan kakap siapa itu yang sering ngomong, dia bilang kalau di air ini kalau dia tidak mengerti tentang air itu, tapi ketika dia Mungkin gini, berpikir di air sedikit ini, ya. dia mengerti tentang air itu. Nah ini oleh Pak karena Prengki. itu kita tidak bisa Pak Prengki. memahami Bang Andi untuk memahami tentang kitab suci yang ada di kekristenan. Lalu saya Pak Prengki bilang, maaf ya, izin dipotong. Pak Prengki bilang Yesus adalah Tuhan. Menurut Pak Prengki logis nggak Tuhan menyembah Tuhan? Kalau Tuhan menyembah Tuhan itu janggal, saya tidak pernah mendengar itu. Lalu yang disembah oleh Yesus siapa Pak Prengki? Tidak ada Yesus menyembah siapa. Loh kan Yesus sendiri yang bilang. Dia bilang aku menyembah Tuhan Allahku gitu ya. Kami menyembah apa yang kami kenal. Kami menyembah. Nah itu di Matius juga iya. Kami menyembah apa yang kenal. Maksudnya apa? Dia berbicara kata Yesus. sebagai manusia. Mungkin kalau dia bicara dalam konteks itu. Dia pasti larinya ke situ. Itu bersama-sama karena dia mengatakan kami. Mungkin bilang juga bersama muridnya dia mengatakan menyembah. Dia sebagai manusia dia. Ya kan kalau dia kan waktu itu dia berada di Jawaban kunciannya di situ. Memberikan pengajaran Iya. kepada para murid-muridnya, dia bersama-sama. Kalau kita baca itu berarti mungkin Tadi kan Pak Prengki bilang Yesus Tuhan, kata Bang Handi Yesus utusan. Oh enggak, kalau menurut saya Yesus Tuhan kata Pak Prengki. Bang Ustadz ketika dia bicara dengan murid, dia sambil mengajar mereka pengajaran untuk menyatakan dirinya kepada mereka secara tidak langsung bahwa dia mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah yang benar. Makanya di situ dia nyatakan dalam Alkitab tertulis bahwa kami menyembah Allah. Kalau misalnya kira-kira. Tapi kalau misalnya Bang Ustadz Bang Handi lanjut. tidak ini ya saya juga tidak bisa memaksa. Pak Prengki, gini, saya sederhanain lagi nih. Saya itu bicara itu sederhana banget gitu, biar anak kecil paham gitu lah. Iya. Waktu Yesus itu berdoa, Pak Prengki, Yesus berdoa kepada siapa? Waktu Yesus berdoa ya pada saat itu dia bertengadah kepada dia berdoa kepada Bapa. Kepada Bapa. Oke, baik.
Waktu Yesus berdoa ke bentar, Pak, lu kenapa dinaikin sih berisik turunin deh. Berisik. Di mute dulu mungkin Dodi Tanjung. Di mute. Oh, enggak. Kalau nggak diturunin Bunda Hesti, kalau dia nggak mau turunin dulu lah. Mengganggu lah ya kan? Ya, turunin aja. Berisik dia. Teman-teman di bawah, kalau sekiranya Anda berada di tempat keramaian, nggak usah minta naik, pasti berisik. Nah kalau mau minta naik, carilah kira-kira kuburan yang sepi gitu ya. Nah di sana enak tuh. Oke, jangan di pasar. Baik, lanjut ya. Pak, Kasar sekali Bang Andi. nggak kasar, kuburan kan sepi Pak, ramai pasar. Itu istilah bahasa yang agak sedikit nyentil, gitu lah Pak. Ini bahasa saya itu bahasa sederhana Pak, tapi neken gitu loh, neken gitu. Iya. Oke, Waktu lanjut. Yesus berdoa Pak, berdoa kepada Bapa. Saya tanya Pak Franky gitu. Waktu Yesus berdoa itu Yesus sebagai Tuhan atau sebagai manusia Pak? Karena pemahaman Kristen itu kan Yesus ada dua natur, itulah manusia dan Allah. Jadi kalau dia masih berada di muka bumi ya dia bicara kapasitas sebagai manusia. Dalam doanya pun itu sebagai manusia, Oke. sehingga dia bisa apa istilahnya memberikan. Jadi, oke saya tangkap. Jadi Yesus waktu berdoa, Yesus bukan Tuhan, betul ya? Iya, karena doa yang disampaikan itu ya hanya manusia yang bisa berdoa, kata doa itu. Oke, paham. Jadi waktu Yesus berdoa dia bukan Tuhan. Jadi Yesus ini pernah tidak menjadi Tuhan, betul? Iya, kalau dia di muka bumi saya katakan bahwa itu menjadi manusia, berarti Oke. dalam kedaulatan Paham. dia itu tidak. Artinya lagi adalah selama ada di muka bumi ini Yesus bukan Tuhan. Iya, tapi kalau kita melihat dari kekuasaannya dia, nah itu Jangan dipelintir lagi Bapak. oke, saya mengikuti, tidak apa-apa. Oke, saya mengatakan ya dia manusia pada waktu dia di muka bumi. Ya udah gitu loh. Nah kalau Anda mau arahkan waktu dia bermukjizat menghidupkan Lazarus itu karena dia berdoa, doanya diterima, diberi izin menghidupkan orang mati. Endingnya di situ dia mengaku utusan waktu menghidupkan Lazarus gitu. Iya, baik. Ya, jadi apa? Selama hidup di dunia ini Yesus bukan Tuhan, tapi dia utusan Tuhan. Mm-mm. Kita deal di sini ya Pak ya, tekan ya. Iya, terkonfirmasi kan begini, inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka Nah, mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenali Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya, tidak apa-apa, itu Oke. memang utusan dia. Oke, kita tekan di sini artinya selama Yesus hidup, mulai dari dalam kandungan, umur sehari sampai 33 tahun, termasuk waktu dibaptis, dia adalah utusan Tuhan. Ditekan dulu nih Pak, nanti jangan balik lagi. Oke. Ya, tapi Nah, kan kita bisa gini, kita terkonfirmasi dengan ayat-ayat yang lain. Jadi kita bisa memberikan satu pengertian. Bapak nggak, bahwa Pak di dalam Franky, Bapak nggak bisa berbicara begini, berbicara abu-abu mendua. Ya Enggak, kalau dia gini. kuat, Kita- kalau gini, begini Pak, Abang Andi, Alkitab itu kan bukan hanya satu ayat saja. ya itu dia Alkitab membuat Anda kumpulan-kumpulan ayat-ayat yang memberikan pengertian. Nah, pengertian inilah yang kita harus pahami dengan kolerasi dari ayat A ke D, ke C dan ke D sampai Z. Nah, Nah, di ini situ dia. baru kita bisa memberikan satu keputusan, pengertian. Ini Tapi dia kalau Pak misalnya Franky. tadi kayak Yesus sebagai utusan, ya saya tidak bisa menolak bahwa itu ayat itu menyatakan dia sebagai utusan seperti Yohanes 17 ayat 3. Itu memang benar pernyataan bahwa inilah hidup yang kekal itu ya bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah, satu-satunya Allah. Gitu loh. Baik, Satu-satunya begini. Allah yang benar. Ya, paham. Gitu loh. Ya kan? Dan Ya, ganti. mengenal Yesus Kristus yang telah engkau saat utus. Ya udah, Iya. mau gimana Baik. lagi? Nah, itu satu ayat, tetapi ayat-ayat lain ya dia memberikan penegasan yang berbeda kayak gitu. Oke, jadi begini Pak Franky. Mari kita berbicara tidak ambigu. Kita Ya. nggak boleh gantian Tidak. Pak, digantian Pak. Kita harus memutuskan sesuatu itu yang mudah diterima. Kita tadi putuskan bahwa selama Iya, Bang Andi. saya belum selesai Pak. Jadi kita harus putuskan di sini kalau Yesus memang adalah utusan di muka bumi ya kita sepakati.
Tapi kalau Anda masih ambigu, nanti Anda yang kesulitan sendiri gitu loh. Kesulitan, jangan sampai dia kalau dia bermukjizat dia Tuhan, kalau dia berdoa dia manusia. Nggak boleh begitu, Pak. Nggak boleh on off. Nggak boleh gitu loh. Kadang itu tidak istilahnya menyangkut dia berbuat mujizat. Yang lain pun ada mujizat. Nabi-nabi lain juga ada mujizat. Nah, itu dia. Itu bukan ya, itu salah satu kekuasaannya ya. Otoritas penuh yang digunakan diberikan oleh Bapaknya. Otoritas yang dipakai oleh dirinya. Sekarang kita pindah, Pak nih. Ini kita teken dulu nggak sih? Yesus selama hidup di dunia dia utusan ya, Pak? Diteken dulu ya. Iya, dia sebagai utusan ya memang sudah dikonfirmasi dengan ayat Yohanes 17 ayat 3 dan ada beberapa hal lain bahwa dia adalah utusan sebagai nabi, imam dan raja itu benar. Kita tidak bisa membantahkan itu semua. Oke, jadi jangan lagi mengatakan bahwa anaknya Bunda Maria waktu di dunia Tuhan. Itu dikeluarkan dulu atau dihapus statement itu ya, Pak? Oke, kita skip itu ya. Benar, ketika dia masih di dalam kandungan Bunda Maria, tapi itu dinyatakan oleh malaikat Gabriel bahwa sudah dikatakan bahwa dia itu Tuhan dan Bunda Maria sendiri mengakui itu, mengetahuinya. Ini Bapak udah deal tadi kok dibalikin lagi sih? Iya, tetapi itu kan terkonfirmasi juga bahwa Bunda Maria udah mengetahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan melalui malaikat Gabriel. Jadi kalau begitu yang mana yang dipegang gini, anaknya Bunda Maria Tuhan atau manusia? Ya, tapi kalau misalnya kita berbicara sebagai manusianya, ya makanya kan itu bahwa di dalam Yohanes 14 ayat 28 begini dia bilang, memang ketika Yesus datang ke dunia dalam wujud manusia, ada Yesus berada dalam batasan ya wujud manusia kan, berada dalam batasan-batasan inkarnasi sehingga Pak Perengki semakin banyak Pak Perengki memberi argumentasi, semakin Bapak sendiri yang nggak ngerti apa yang Anda ucapkan loh nanti. Enggak. Lebih baik singkat padat tapi mudah dimengerti loh, Pak. Iya, itu dia makanya kan salah satunya terkonfirmasi Bunda Maria mengakui dia adalah Tuhan kayak gitu. Jadi kapan Bunda Maria mengakui anaknya Tuhan? Nggak pernah. Loh, ya, kan dia terkonfirmasi pada saat dia mengandung tuh. Kan dia mengandung begini nih, saya terangkan bagaimana dia mengandung ya, Pak ya. Gini ya. Bapak di surga itu memerintahkan Gabriel menemui Bunda Maria, bersoal jawablah dia, "Hai Bunda Maria, nanti kamu akan mengandung." Gitu ya. Apa kata Bunda Maria? "Bagaimana mungkin aku bisa mengandung? Aku ini wanita suci tanpa pernah disentuh oleh laki-laki." Endingnya adalah perintah Bapak ini yang dibawa Gabriel, endingnya adalah Bunda Maria mengandung. Apa yang dikandung? Manusia. Enggak ada lagi lain, manusia yang dikandung. Punya fisik, berkembang biak, punya nyawa, punya roh. Lahir, ditaruh di palungan, dibungkus kain lampin. Bayi ini dirawat baik-baik, bayi sehat, dirawat baik-baik sampai oleh Bunda Maria. Sebagaimana bayi pada umumnya kan begitu. Dia manusia. Setelah dia 30 tahun, ya, melewati masa kekanak-kanakannya, dia mengajar. Apa yang diajarkan? "Aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu esa. Hanyalah kau iblis, hanya kepada Allah saja kau harus menyembah." Bla bla bla. Itu pengajaran dia. Tidak ada pengajaran satupun dari Yesus berkata, "Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan kamu itu adalah saya." Nggak ada. Dia selalu mengatakan dirinya utusan. Ini tadi kita udah sepakat, udah mau diteken. Kenapa Pak Perengki mundur lagi? Itu loh. Jadi jangan mundur-mundur terus gitu, Pak. Tidak mundur karena itu terkonfirmasi di ayat yang lain juga menyatakan demikian, sehingga nggak bisa kita bilang tadi abang bilang ambigu dan sebagainya. Tapi itu pernyataan. Sedangkan Maria ketika berjumpa dengan Elizabeth, bagaimana dia mengatakan bahwa Ibu Tuhan. Kalau begitu Pak Perengki, Maria itu Tuhan adalah Tuhan yang Maria mengandung Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Oke, kalau begitu waktu Yesus masih umur 12 tahun nih, Bunda Maria itu Tuhannya namanya siapa? Ya Tuhan. Yang mana? Yesus itu sebetulnya karena gimana sih? Nah, Bunda Maria menuhankan anaknya atau menuhankan Bapa di surga?
Ya dia tahu bahwa itu anaknya itu adalah Tuhan. Benar dari itu bukan hasil pertemuan sperma. parah ini, parah. Itu adalah bagaimana Roh Kudus dia mengandung dari Roh Kudus, tentunya dia mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi sambil menggendong anaknya, begini Pak. Sekalipun dia di muka bumi, Auzubillah. dia punya hati, dia punya batin yang dia tidak bisa ungkapkan bahwa dia itu adalah Yesus, tapi dia tidak nyatakan itu sesempurnanya. Gini Pak, gini aja, mau dia nyatakan mau tidak. Apakah Bunda Maria itu menuhankan anaknya atau tidak Pak, menurut Anda? Kalau dia menuhankan anaknya dalam tanda kutip apa? Karena Ya waktu ada di dunia Pak, begini contoh nih. Contoh nih, Yesus umur 1 hari 2 hari. Bunda Maria menggendong anaknya nih, si bayi nih. Mohon maaf ya, ingin dikasih ASI gitu ya. Nah, waktu itu Bunda Maria menuhankan siapa? dia menuhankan Yesus itu sendiri karena dia Oke, adalah anak Allah. waduh. Tadi udah mau lurus kok bengkok lagi, Pak. Enggak ada bengkok. Karena Yesus adalah anak Allah. Oke. Jadi Bunda Maria sambil memberi ASI anaknya, dia juga menyembah anaknya itu. Dia sudah menyembah Yesus itu sebagai Allah. Oke. Terkonfirmasi dengan- Jadi misalnya Bunda Maria ingin berdoa nih. Pak Prengki, Bunda Maria ingin berdoa. Ya. Jadi berdoa kepada anaknya yang sedang dia gendong. Hai Tuhan yang saya gendong, terimalah doaku, begitu. Ya dalam proses itu sih tidak mungkin dia mengatakan demikian, tapi dia mengetahui bahwa akan ada sesuatu yang luar biasa buat Ya makanya anaknya. saya tanya Pak, Bunda Maria itu berdoa kepada siapa? Dia berdoa kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Ya dia yang berdoa. nantinya akan- Oke, yang jadi nantinya kalau akan terkonfirmasi. Jadi kalau Bunda Maria berdoa kepada anaknya, artinya sambil dia gendong diberi ASI, dia berdoa kepada anaknya yang sedang dia gendong diberi ASI, begitu. Kalau pertanyaan begitu ya saya mengakui kalau ya tidak ada masalah sih betulnya. Oh, gak ada masalah. Ya karena kalau saya nanti menjawab begini, Abang Andi nanti akan menjawab seperti ini. Jadi kamu di sini, aku di sana, sama saja. Ya makanya ini kesulitan lah Pak. Kalau anak orang itu Tidak ada dituhankan. kesulitan. Yang membuat kesulitan adalah diri kita sendiri. Ketika kita belajar tentang kesadaran, maka kita akan mengerti. Yang Maha Sadar akan memberikan kesadaran. Kalau kita belum sadar, tidak akan sampai di situ. Ketika orang lain menyakiti kita, kita sadar bahwa itu Ini adalah jangan. satu kesalahan. Ini soal bukan sakit menyakiti Pak. Ini Iya, kita. iya, itu makanya. Kita Karena itu ini tidak mau bisa kita mengerti, begini kan? Pak. Walaupun penjelasan Pak ini dari Reki. ujung bumi ke ujung bumi akan terjadi kebenturan. Nah, ini ada iman itu adalah hal yang hakiki. Kita tidak bisa menjelaskan secara eksplisit. Pak Tapi itu Prengki, bisa. izin Terbentuk Pak. Abang Andi. Pak Prengki izin ya. Kita ini ingin mengembalikan akal kita supaya akal kita ini tidak berpikir keras. Akal kita Tidak. itu disayangi loh. Akal kita selalu berpikir keras Berpikir pada. tidak. Tadi dulu Pak, gantian Pak. Sayangilah akal kita berpikir keras kalau ada jalan yang tidak seperti itu. Jadi akal ini jangan terlalu diberi pekerjaan keras gitu. Artinya apa? Kalau bisa dipermudah jangan dipersulit gitu loh. Tadi kan dari awal saya ajak Pak Prengki kita permudah lah. Tapi seiring dengan hampir kesimpulan, Bapak mempersulit lagi gitu. Nah di saat Anda mempersulit, Anda sendiri yang nggak bisa, mohon maaf nggak bisa membuktikan argumentasi itu karena tidak logis gitu. Tidak logisnya adalah bahwa anak yang dilahirkan Bunda Maria ini tidak mungkin disembah oleh ibunya yang sedang disusui gitu loh. Nggak logis Pak. Karena di zaman itu, kalau memang ini adalah Tuhan yang disembah, yang dilahirkan Bunda Maria pasti kewalahan merawat anaknya. Kenapa? Nggak bisa dia bayangkan Pak. Kalau anak Bunda Maria tertidur lelap, istirahat, berbondong-bondong orang ingin menyembah dia. Apa bayi ini dibangunkan dulu untuk disembah? Dan kenyataan ini tidak ada sejarahnya seperti itu. Kenapa? Yesus sendiri berkata, sembahlah Tuhanmu. Sema Israel, dengarlah hai orang Israel. Adonai Elohim, Adonai Ehad. Tuhan kita itu Esa. Dia nggak bilang Sema Israel, Adonai Elohim, Adonai Aimi. Ayam, aku. Nggak begitu gitu loh. Jadi tolonglah Pak Prengki, kalau bisa dipermudah,
jangan dipersulit. Saya mau kasih pilihan. Ini mau mempermudah atau mau mempersulit, Pak Franky? Oke, saya bertanya kepada Bang Andi. Bang Andi percaya tentang firman itu adalah Yesus itu sendiri? Enggak, firman itu bukan Yesus, firman itu manusia. Yesus itu manusia, firman bukan manusia, Pak. Kalau kalau dalam pemahaman kita ya bahwa Allah Kamu kalau jangan berisik. Tapi Udah. Jadi firman itu, Pak, firman itu perkataan Tuhan, bisa berbentuk kalimat, isinya perintah, ada yang ingin dikehendaki Tuhan yang Maha Kuasa ini. Itu firman. Firman ini diberikan kepada Gabriel, perintah ini menemui Maria. Endingnya Maria hamil. Firman itu bisa langsung sang pencipta alam semesta ini berkata, jadilah sesuatu, seperti menciptakan bumi, menciptakan matahari, gitu loh. Maka jadi matahari itu. Jadi akibat efek daripada sang pencipta berfirman, jadilah sesuatu, seperti jadilah Bunda Maria hamil. Jadi firman itu bukan manusia. Akibat Tuhan berfirman, jadilah Yesus. Sederhananya loh Pak ya. Kalau salak itu dalam bahasa Ibrani apa itu, firman atau bukan ya? Firman itu kalau Yunani logos, firman. Kalau dalam istilah Ada amar, kami, ada dafar itu ya. Iya, kalau kami istilah Islam tuh wahyu. Begitu Pak. Jadi firman itu perintah. Kata-kata tersusun berbentuk kalimat gitu loh. Karena orang tidak bisa langsung mendengar suara sang pencipta ini, maka ada yang mengantar perintah itu. Siapa yang mengantar? Gabriel gitu loh. Bukan yang berfirman masuk ke dalam rahim. Bukan Pak. Bukan yang berfirman masuk ke dalam rahim Maria, bukan. Tapi kehendak yang berfirman ini gitu loh, disampaikan ke Gabriel, hamillah Bunda Maria, jadilah Yesus. Jadi Yesus itu ciptaan, kehendak Bapak yang mengendaki agar Bunda Maria hamil, lahirlah Yesus. Jadi bukan firman menjadi manusia Pak, gitu loh. Jadi Yesus itu bukan firman, tapi efek daripada Bapak berfirman. Jadilah Yesus seperti kita. Yang membedakan adalah Yesus itu manusia pilihan wakil Tuhan di muka bumi, menerima wahyu dari yang mengutus dia, menyampaikan kepada kaumnya, hai umat Israel, ini aku datang sebagai utusan Tuhan, melanjutkan ajaran Nabi Musa. Makanya Yesus itu memakai Taurat. Tidak satu titik pun yang dihilangkan dari hukum Taurat sebelum langit bumi ini dan runtuh gitu loh. Jadi Yesus itu Pak, manusia yang taat. Semakin tinggi derajat, semakin tinggi pangkatnya Yesus itu, semakin tinggi cobaannya. Dicobalah oleh iblis, mau dibunuh oleh tentara Romawi, murid-muridnya dieksekusi oleh Saulus, segala macam ujiannya. Tapi apa yang terjadi? Yesus tetap berjalan melakukan misinya di bawah pengawasan yang mengutus dia. Dilindungi Pak, dia rasul punya kitab. Jadi tidak ada itu Yesus itu dieksekusi, di apa segala macam. Dia laki-laki sejati. Manusia pilihan yang paling tinggi pangkatnya di zaman itu ya Yesus. Anaknya Maria ini. Gitu loh. Yang paling tinggi derajatnya di zaman itu adalah Yesua Mesia, karena dialah yang dipilih oleh Tuhan untuk mengajarkan Bani Israel, hei jangan menyembah berhala. Ini yang benar nih, caranya begini. Berdoa caranya begini. Masuk bait suci, cuci kaki, buka kasut, cuci tangan, makan cuci tangan, jangan makan babi, disunat. Itu yang diajarkan Yesus. Karena nggak mungkin Tuhan turun langsung ke muka bumi menjumpai manusia.
Itu loh Pak Prengki. Mudah-mudahan ini mudah loh Pak sebenarnya ini Pak. Sangat mudah. Kalau Bapak mau permudah. Tapi kalau mau dipersulit, masukkanlah Tuhan ke dalam diri manusia. Sehingga di dalam diri manusia ini rohnya adalah Tuhan. Sehingga Anda bisa mengatakan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Ini menjadi sulit diterima oleh akal sehat. Kecuali imani saja. Kira-kira begitu Pak Prengki. Semoga saja kedepannya lebih baik. Asyhadu, belum ya? Gimana Ya, Pak? baiklah. Terima kasih untuk pemahaman itu. Tapi ya kita harus penuh dengan pembelajaran ya. Diskusi-diskusi ini adalah ilmu-ilmu yang diturunkan untuk kita semua. Baik yang Bang Andi katakan dengan ustadz-ustadz yang lain, itu adalah satu ilmu. Jadi Ini bukan ilmu dari saya Padanya Pak. baik. Ini bukan ilmu dari saya. Ini hasil daripada resume atau kesimpulan dari pengajaran Yesua Mesia waktu ada di muka bumi Pak. Itu kesimpulan Anda, Pak Andi. Iya. Kesimpulan Anda. Tapi ini Kalau terjadi kesimpulan kan kami sama beda. Tapi terjadi kan sama Yesus Pak begitu. Jadi Kesimpulan umat Kristen itu beda. jadi Kalau begini, umat Kristen yang mengimani Yesus, Bang Andi. Dia Pak. firman itu Begini Bang Andi, tadi Ya. saya dengar masalah firman. Sebenarnya kalau ini saya bicara pribadi ya, pengertian saya. Jadi jangan di framing itu bahwa pengajaran teologi segala macam. Ini pengertian saya karena di Alkitab itu sudah dibicarakan bahwa firman telah menjadi manusia. Firman sama berfirman itu beda loh, Bang. Kalau firman itu yang ada pada diri Allah sendiri. Kalau berfirman, dia menjadikan sesuatu itu. Jadi harus kita bedakan dulu nih, Bang. Jadi pada saat firman telah menjadi manusia itu, dengan proses malaikat datang memberitahukan Bunda Maria dan juga sebenarnya memberitahukan Yusuf juga bahwa karena jangan sampai Yusuf ini bingung kan kalau tahu orang belum pernah kita ini apa kok bisa ada hamil, makanya kedua orang ini sudah dikasih tahu. Tapi yang saya pahami bahwa setelah mereka berdua tahu ini, mereka nggak menggembor-gemborkan kemana-mana. Mereka menyimpan dalam hatinya. Karena mereka hanya percaya bahwa nanti Tuhanlah yang akan berkarya, Allah yang mereka sembah ini. Jadi pengertian bahwa Maria menyembah anaknya itu sebenarnya nggak ada. Karena Maria itu menyembah Allah yang datang lewat malaikat tadi gitu. Jadi maksudnya saya hanya ingin luruskan dengan saya punya pengertian supaya jangan kemana-mana. Karena apa? Kalau masalah firman dan berfirman itu beda. Begitu, Bang Andi. Maaf. Ya kalau setuju Pak, setuju Pak. Gini ya, begini Pak ya. Saya konfirmasi dulu ke Pak Marten ya. Kalau tidak ada yang berfirman, firman bisa ada nggak Pak? Konfirmasi dulu. Maksudnya? Kalau tidak ada yang berfirman, berarti firman tidak ada, betul ya Pak ya? Firman itu, jadi begini, kita kembali Sederhana aja dari- Pak ini Pak, sederhana. Iya, enggak. Ini kan Apakah ada, sebenarnya apakah kalau- ada, sebentar loh Pak, apakah ada Begini firman? Bang, begini Apakah- Bang Andi. Nah dengerin Begini dulu Bang saya Pak, Andi, Bapak kalau lama loh, sederhana cara itu- saya belum. Kalau sederhana itu pasti semua orang langsung akan ngerti. Kayak Bang Andi bilang, saya nggak mau ribet-ribet. Nah, Begini aja Pak, kalau dengerin dulu saya memang giliran saya loh. Memang di Kristen itu sangat ribet. Oh Makanya ribet ya Pak ya? iya, sangat ribet karena
penjelasan satu ayat itu nggak bisa hanya dengan menjelaskan begitu. Jadi Tapi saya ini banyak berusaha ayat untuk yang supaya nggak ribet. Kenapa terkonfirmasi. Bapak halangi saya? Supaya Gini, aku bantu Martin Lodo ke Bang Handi. Aku bantu ya. Iya. Aku bantu. Jadi gini Bang Handi, firman itu kan perkataan gitu. Nah, perkataan ini bisa ada tanpa perlu ada yang berkata. Kenapa bisa begitu? Karena memang Tuhannya huruf Pak gitu. Enggak. Pak Martin, dengerin dulu Pak Martin, saya bilang ke Pak Prengki ya. Kalau tidak ada yang berfirman, pasti tidak ada firman. Artinya ada sumber. Sumbernya siapa itu? Tuhan yang Maha Kuasa. Anda boleh mengatakan Bapa atau Yesus atau siapa. Yang jelas ada sumber. Segala sumber itulah Tuhan yang Maha Esa. Ini saya ambil bahasa umum. Tuhan yang Maha Esa ini adalah sumber dari segala sumber. Tidak ada yang mengintervensi. Tidak butuh pertolongan. Dia Maha Kuasa. Dia mau berbuat apa? Bebas. Tapi ada satu yang tidak bisa dia lakukan. Apa itu? Tuhan yang Maha Kuasa ini, dia tidak akan pernah menjadi seperti ciptaannya. Itu satu. Kedua adalah Tuhan yang Maha Kuasa ini berkuasa berfirman. Keluarlah firman dari mulutnya. Apa itu? Isinya adalah kata-kata tersusun berbentuk kalimat. Kesimpulannya kata-kata itu, kalimat itu adalah perintah. Apa isi perintah itu? Tergantung konteks apa yang ingin diciptakan. Ya, apa itu? Termasuk menciptakan matahari, jadi matahari. Enggak perlu ada yang bantu. Ingin menciptakan alam semesta, jadi alam semesta. Enggak perlu ada yang bantu. Itu sudah final itu, Pak. Bentar, Bang. Sudah final Bentar, Bang. itu. Bentar. Tapi kalau ingin membuat Bunda Maria mengandung, Bunda Maria ini tidak mungkin langsung mendengar suara Tuhan. Yohanes 5:37, suaranya pun tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Nah, bagaimana cara pesan ini sampai ke ciptaannya yang namanya Maria ini? Dipakailah menteri, bahasa umumnya di sini. Dipakailah Gabriel menemui Maria, bersoal jawab dia. Kesimpulannya adalah isi perintah tadi ini, Bunda Maria hamil melahirkan Yesua Mesia tanpa seorang bapak. Karena ini kehendak yang Maha Kuasa. Siapa yang mau halangi ini? Maknanya adalah Adam saja dia bisa ciptakan tanpa ayah ibu, apalagi cuman tidak punya ayah. Supaya apa? Orang-orang percaya bahwa yang Maha Kuasa itu bisa seperti ini bagi orang yang beriman. Bagaimana caranya supaya orang beriman? Yesus nanti ini bakalan ngajarin orang yang ngeyel. Lu jangan ngeyel. Gue ini utusan Tuhan coy. Gitu loh. Lu percaya gue gak sih? Ada yang percaya, ada yang enggak. Yang tidak percaya ingin mencelakai dia. Yang percaya ya murid-murid. Yang tidak percaya ya Saulus membunuh murid-murid dan seterusnya gitu loh Pak. Jelas ini barang gitu loh. Endingnya adalah Bapak, mari kita pakai akal sehat. Karena Sang Pencipta yang Maha Kuasa ini bukan dia yang masuk ke dalam kandungan, tapi perintah dia yang masuk ke dalam kandungan. Bapak Presiden mengutus menteri ke luar negeri, bukan presidennya yang ke luar negeri, tapi pesan presiden dibawa oleh menteri ini disampaikan kepada negara tujuan. Sama, kurang lebih sama analogi sederhananya. Gitu loh. Ada yang ingin melengkapi atau ada ingin tanda tangan, ada ingin bersyahadat, silakan. Oke, Bang Andi. Aku sebelum Ustaz Tata, aku dikit. Silakan. Oh ya, ada Ustaz Oke, Tata Bang dulu. Andi, saya mau jawab sedikit Bang Andi. Bang Andi, saya Ustaz Tahta dulu, Ustaz Tahta. Ustaz Tahta dulu. Udah 2 jam Ustaz Tahta nongol belum ngomong sekarang Ustaz Tahta. Ya silakan Ustaz. Ya, jadi gini ya. Yang namanya firman itu biar tidak sulit. Kalau Kristen kan sudah diakui tadi memang sulit dalam Kristen. Maka saya pakai 2 versi. Jadi firman itu adalah perkataan. Makanya kata dalam Yesaya 55:11, firman yang keluar dari mulutku. Nah, Tidak akan berupa kekal apa nanti sia-sia. firman itu? Ajaran-ajaran. Ini firman ini diberikan kepada utusannya Allah. Makanya tugasnya utusan itu penyampai firman Allah, firman Tuhan.
yaitu Yohanes 3:3-4. Makanya benar kata Yesus, firman keluar dari mulutnya Tuhan diterima oleh utusan yaitu Yesus. Sehingga Yesus mengatakan, apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Yohanes 12:50. Kan gitu. Jadi kalau kita pakai ajaran Islam dengan ucapan Yesus sama. Firman itu perkataan, makanya Al-Quran itu firman Tuhan, firmannya Allah. Begitu juga Yesus, banyak dia mengatakan menerima firman. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah ku sampaikan kepada mereka. Yohanes 7:17, 7-8. Jangan dipersulit kata Bang Handi itu. Gitu. Lanjut Pak Brengki. Ya, jadi kalau kita berbicara tadi Bang Martin Lodo, dia mengatakan firman dan berfirman, itu sudah kita jelas. Ada kata benda dan kata sifat, kan begitu. Berfirman, berfirman itu kata kerja, diperintahkan ya, memerintah. Sedangkan firman yang dikatakan itu adalah benda, artinya benda hidup ya. Karena Yesus itu adalah sebagai benda hidup. Jadi kalau kita misalnya bicara tentang Lukas ayat 1:31, bagaimana berhubungan dengan Bunda Maria yang mengakui dia bahwa dia adalah Yesus, Allah itu sendiri. Bahwa sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, ya, seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau namai dia Yesus. Kan itu sudah dinyatakan. Bahwa Gabriel mengatakan demikian. Bahwa Yesus itu sudah diberikan nama oleh Gabriel itu sendiri. Kan gitu, memberitahu bahwa anak itu akan namanya dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah. Saya potong Pak Brengki, yang menyuruh Gabriel siapa? Iya, Gabriel itu sesungguhnya dia datang dari, artinya Gabriel itu kan pembawa berita untuk memberitakan itu. Berita dari mana yang dia bawa, Pak? Artinya itu Tuhan. Saya tanya dulu Pak, berita dari mana yang dia bawa? Itu adalah berita dari Tuhan. Dari Tuhan Bapak, ya, yang menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Baik, Bang Andi, jangan potong dulu biar saya nggak lupa. Ya, silakan. Jadi dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah. Tanda kutip anak Allah, ya, disebut anak Allah yang maha tinggi. Berbeda dengan anak-anak Allah ya. Kalau anak Allah di sini adalah berbicara tentang ketunggalan. Ya, di dalam Lukas ayat 31-32. Maka dalam hal ini bahwa Bunda Maria mengetahui bahwa Allah mempunyai rencana untuk mengaruniakan putranya untuk menyelamatkan manusia melalui penjelmaannya menjadi manusia di dalam rahimnya. Jadi Allah, Bunda Maria itu sudah mengetahui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Anak Allah dalam arti tunggal ya, bukan anak-anak Allah. Kalau anak-anak Allah ya orang yang mengikuti perintah Tuhan itulah anak-anak Allah. Tetapi anak Allah adalah tunggal. Nah itu dia. Jadi kalau misalnya kita bicara begini Pak Brengki, anak Allah itu apakah Allah dengan Yohanes? Pak Brengki, saya potong biar panjang. Anak Allah itu apakah Allah? Yohanes 1 ayat 14. Anak Allah, dia adalah Allah. Jadi anak Allah yang artinya Allah adalah Allah. Karena ini bicara tunggal. Mulai lagi ini deh. Iya, ini bicara tunggal. Dia bicara satu, bukan bicara dua. Jadi terkonfirmasi bahwa di dalam Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal. Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan dia tunggal. Oke. Kayak gitu. Jadi ya, kalau misalnya Yesus itu sebagai Allah, Bunda Maria pun mengetahui itu semua. Oke, gantian Pak. Dengerin Pak. Gabriel itu membawa berita, siapa yang perintah Gabriel Pak? Ya Tuhan yang memberikan kabar gembira itu kepada Maria. Tuhan siapa? Jadi Yesus itu sendiri yang akan menyatakan dirinya melalui Gabriel. Karena ya kita gini ya Bang, kan kita nggak bisa mengukur gimana caranya Yesus, Pak dengerin dulu Pak. Bagaimana caranya? Dengerin dulu Pak. Bagaimana caranya Yesus itu pasti bukan itu Pak. Bagaimana mungkin? Gantian Pak. Tetapi ini kan kemahakuasaan Abang. Pak, bagaimana mungkin Yesus yang menyampaikan ke Gabriel, padahal Yesus itu belum lahir? Iya, makanya saya bilang karena turunnya dia proses saja tidak sebagai pakai sperma, bagaimana bisa? Itu akan coba pertanyaan. Coba saya bertanya kepada Abang, bagaimana manusia bisa terbentuk tanpa melalui sperma? Itu karena Allah Tuhan Maha Kuasa, Pak. Ya, sama aja dengan saya mengatakan bagaimana si Gabriel itu bisa menyatakan memberitahukan kepada Bunda Maria. Oke, gini aja, saya persingkat Pak. Saya persingkat, ini kuncinya nih, dengerin baik-baik.
Saya pengen Pak Prengki jujur ya. Yang dikandung Bunda Maria itu yang maha kuasa kah? Atau bukan? Iya, karena Bang itu Andi, Bunda Maria sudah Ntar dulu, mengatakan ntar dulu. izin Dijawab Bang aja Andi, Pak, Bang Andi. dijawab Bang Andi, sederhana. izin Jangan ngaco dulu, bentar. Ini masih saya kunciannya ada nih. tamu Saya Sebentar Pak Martin. izin Pak dulu. Martin sebentar. Pak Prengki, Ya, saya yang izin dulu, dikandung Bunda Maria itu yang maha kuasa atau bukan? Iya, betul. Oke. Jadi Bunda Maria pernah mengandung yang menciptakan Bunda Maria. Yang maha kuasa menjadi manusia. Firman itu sudah menjadi manusia dan Enggak, itu Pak, memang bukan menjadi dulu nih, dengerin dulu pertanyaannya, kunciannya nih. Iya, bertanyanya demikian, saya harus mengakui dia mengandung Allah, yes, dia mengandung Allah. Buset. Oke, Dia Jadi kan Tuhan, bisa terbantah. jadi Tuhan pencipta alam semesta dan manusia ini pernah di dalam kandungan 9 bulan. Iya, betul sekali. Oke, baik. Mudah-mudahan Kristen yang lain pada paham nih. Iya, karena gini, kalau misalnya saya mengatakan bahwa firman itu turun menjadi manusia, Bang Andi yang akan kejar saya. Oke, baik. Kalau sang pencipta alam semesta ini masuk ke dalam kandungan Bunda Maria, apakah surga pernah kosong, Pak, selama 9 bulan? Kalau surga tidak pernah kosong. Berarti nggak dikandung dia. Allah kami itu dalam rupa roh, Pak Handi. Allah kami itu dalam rupa roh. Iya. Ketika menjadi manusia, dia Allah itu Yesus. berapa? Sebentar. Itu menjadi Bentar, Pak Prengki Ya. dulu bentar. Ya. Tuhan itu ada berapa, Pak? Tuhan itu cuma satu. Satu. Di bumi. Oke, satu. itu dalam rupa roh. Satu ya, satu. Baik. Waktu dia yang satu ini masuk dalam kandungan, apakah masih ada Tuhan di luar kandungan? Tidak ada, Ada Tuhan roh. itu di mana-mana. Roh Tuhan itu ada roh. Roh Allah ada di Saya nggak nanya mana-mana. roh. Dengerin pertanyaannya. Ini kunciannya nih. Kami itu dalam rupa roh. Pak Tuhan Salom itu beneran. gini abang, saya tangkap apa yang abang katakan. Ketika Yesus itu adalah Tuhan dikandung oleh Maria, berarti Anda mengatakan bahwa Tuhan di sorga itu kosong. Tetapi kita berbicara tentang Almighty God, tentang kemahakuasaan, dia mau nyatakan diri sebagai apapun itu bisa terjadi. Saya nggak nanya kemahakuasaan, Pak. Saya nanya keberadaan. Bedakan keberadaan dengan kemahakuasaan. Keberadaan itu artinya apa? Keberadaan itu dia bisa mau di mana saja bisa. Makanya dia bisa dilihat dan invisible dan visible. Kelihatan dan Makanya tidak tolong kelihatan. dengarkan saya dulu, Pak. Makanya Bapak nggak nangkep. Bukan, karena begini abang. Ya, saya ngomong dulu. Karena gini Nanti ya- Bang Andi, kalau misalnya kita bicara tentang hal demikian, pasti ada kontradiksi. Tetapi kita berbicara tentang kemahakuasaan yang seperti abang. Saya nggak nanya kemahakuasaan, makanya dengerin dulu, Pak. Tolong ya, dengerin ya. Tadi Anda sepakat nih Tuhan Anda satu ya. Yang satu ini masuk dalam kandungan 9 bulan. Oke. Oke, roh jangan berkuasa, ditutup dulu. bisa hidup. Diam dulu Pak Salom, sabar dulu. Nah, kalau yang satu ini berada di kandungan 9 bulan, apakah masih ada Tuhan di luar kandungan? Ada atau tidak, Pak? Ada yang mau jawab? Tuhan satu masuk kandungan 9 bulan. Apakah masih ada Tuhan di luar kandungan? Saya bertanya kembali kepada Bang Andi. Jawab dulu Pak, jangan ditanya balik dulu. Biar jelas gitu loh. Sekarang, nah itu karena gini, keajaiban, ada satu miracle yang dibuat oleh Allah itu sendiri. Sekalipun misalnya manusia harus dicipta dengan sperma, tapi dia turun menjadi Ini bukan manusia penciptaan lagi, sperma. Pak. Jujur aja jawab, waduh. Apakah itu bukan kemahakuasaan? Ini namanya bukan kemahakuasaan kalau dia masuk kandungan, Pak. Tapi begini, Pak. Pak, dengerin, Pak. Andi bilang begini, umur 9 bulan berada di dalam kandungan Maria. Iya kan? Berarti apakah itu bukan kemahakuasaannya dia? Oke, saya jawab. Justru dia dikuasai oleh Bunda Maria. Karena kemana, Bunda Maria dengerin, Pak. Bunda Maria Dengerin gantian lah. wanita yang terpilih untuk Bapak ini mengandung. nggak mau mendengarkan orang, Pak Prengki. Anda kan bertanya. Jadi saya selesaiin dulu, baru Bapak potong, biar nyambung gitu loh. Saya ngomong Bapak nggak denger, jadi Bapak jawabnya kemana-mana gitu loh ya. Pertanyaan Anda itu, apakah Tuhan Maha Kuasa kalau ada dalam kandungan? Tidak. Justru Bunda Maria menguasai Tuhan Anda selama 9 bulan. Kenapa? Contoh, kalau Bunda Maria mau ke pasar, pasti Tuhan Anda ikut ke pasar. Enggak mungkin Bunda Maria naruh kandungannya di rumah, baru Bunda Maria pergi tanpa isi kandungan. Enggak mungkin.
Artinya Tuhan Anda itu kalau memang Anda bersikeras bahwa Tuhan pencipta alam semesta yang Anda tuhankan berada di dalam kandungan 9 bulan, artinya Bunda Maria pernah menguasai Tuhan Anda selama 9 bulan. Itu faktanya, Pak. Mau dibantah lagi? Iya, iya, kalau memang dia berada di dalam kandungan Maria selama 9 bulan, karena dia memang sudah terkonfirmasi bahwa dia telah mengosongkan diri turun menjadi manusia. Mengosongkan, berarti bukan Tuhan dong yang dikandung. Gini loh, Abang, kan Tuhan itu, makanya tadi kita harus kembali ke mahakuasaan. Apapun yang dilakukan oleh Allah, apapun dalam bentuk yang dinyatakan, itu tidak ada masalah karena itu adalah kuasa, otoritas penuh yang dilakukan oleh Allah itu sendiri. Tidak mungkin sekonyong-konyongnya dia itu datang Gabriel dan menyatakan bahwa itu namanya Yesus. Itu adalah kemahakuasaan yang diberitakan melalui Gabriel datang bertemu. Dan Tuhan berbicara melalui Gabriel, itu adalah kemahakuasaan. Jikalau Yesus dalam kandungan turun menjadi manusia, dia bisa mengatakan, Gabriel kau katakan kepada Bunda Maria bahwa aku berada dalam kandungan, aku akan dilahirkan. Bisa dikatakan, lalu Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria melalui perkataan yang sudah dikatakan oleh Allah itu sendiri. Karena itu kemahakuasaan. Dan itu misalnya kita bantah, ya kita nggak bisa Pak bantah. Franky, izin gantian ya, Pak. Pak Dari Franky, keinginan Andi, nggak bisa saya. Pak Franky ini nih nggak konsisten bicaranya. Enggak, bukan nggak konsisten karena kita gini lah. Gantian, Pak. Dari awal Pak Franky sudah tadi mengatakan yang dikandung Bunda Maria itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Konsisten dong, Pak. Ya, dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia Tuhan yang Gantian, Maha Pak, Kuasa. bicaranya. Gantian. Jadi jangan diputar lagi nih ya. Kita mau putuskan nih. Iya, Jadi putuskan. Di meja pengadilan. ya, jadi Tuhan yang Maha Kuasa ini, Tuhan Anda itu pernah dikuasai Bunda Maria di dalam kandungannya 9 bulan. Artinya, Iya, betul dengerin sekali. dulu, Pak, dengerin dulu. Supaya nanti Bapak nyambung konternya gitu lah. Nah, setelah Tuhan Anda masuk di dalam kandungan 9 bulan, Tuhan di luar kandungan tidak ada. Karena cuma satu, ada di dalam kandungan. Bunda Maria menguasai Tuhan Anda 9 bulan. Kemanapun Bunda Maria pergi, termasuk kalau Bunda Maria ingin BAB dan seterusnya, Tuhan Anda selalu dibawa-bawa. Kan begitu. Jangan lagi mengatakan mengosongkan diri. Kalau mau mengosongkan diri berarti yang dikandung Bunda Maria bukan Tuhan. Anda udah sepakat Tuhan yang Maha Kuasa dalam kandungan. Jangan lagi katakan mengosongkan diri. Yang mana yang mau dipegang nih, Tuhan kosong apa Tuhan berisi nih? Saya tanya kembali. Menurut Pak Franky, yang dikandung Bunda Maria itu Tuhan mengosongkan diri atau Tuhan yang berisi? Silakan, Pak. Iya, makanya gini Bang Andi. Kalau kita berbicara ini akan sampai kapanpun tidak akan kita mengerti. Makanya Abang Andi bisa mengkaji tentang Alkitab. Nah, ketika kita menjelaskan secara keyakinan dari kapasitas kita sebagai bulat, Pak. Ini kapasitas sebagai Kristen menjelaskan kepada Islam, Islam akan menolak karena tidak masuk ke dalam logikanya. Tetapi ketika kita sudah mengerti, oh ternyata seperti begini, ada kemahakuasaan dia. Misalnya dia berada di dalam kandungan yang dipertanyakan oleh Abang. Apakah Tuhan yang dikuasai di dalam kandungan itu akan dikuasai oleh Bunda Maria? Iya, kalau misalnya saya bilang mengatakan iya. Oke, tidak ada masalah. Dia sekalipun Tuhan, tapi dia bertahta di dalam kandungan Bunda Maria. Bukan berarti dia tidak ada di sorga, tidak ada di bumi. Karena kemahakuasaan kita tidak bisa. Dia ada di ini ada di dalam kandungan, Pak. Saya nanya lagi, Pak ya. Waktu tuh, dengerin. Waktu Tuhan Anda, waktu Tuhan Anda yang Maha Kuasa ini di dalam kandungan 9 bulan begitu, ya. Pak Yusuf, Bunda Maria dan para orang-orang di sekitarnya begitu. Mereka ini menyembah Tuhan yang mana? Bisa dijawab, Pak? Mereka tetap menyembah Tuhan Yahweh itu Allah itu sendiri. Setelah itu dinyatakan namanya Yesus. Iya, yang mana? Yang dalam kandungan kah? Berarti mereka menyebut bahwa Tuhan itu adalah Yahweh. Setelah kedatangan Yesus dilahirkan, dia dinamakan yang disampaikan oleh Gabriel, namanya Yesus, dia adalah Tuhan, kayak gitu. Jadi tidak ada orang yang menyembah libur penyembahan selama 9 bulan. Karena orang-orang, dengerin dulu Pak, gantian dulu Pak. Izin dulu Pak, saya belum selesai Pak.
Kalau saya ngomong tuh didengerin Pak. Saya tuh kalau ngomong nggak ribet gitu loh. Cepet dimengerti gitu loh. Serius. Anak kecil aja kalau ajarin Pak, 2 menit ngerti dia. Dengerin Iya, Pak. tapi Abang Ya. sudah mengerti apa yang saya katakan. Makanya dengerin Pak. Bukan aja. Abang sudah mengerti apa yang Jadi saya tadi katakan. Abang Aja juga tadi, mengerti aduh apa Pak yang Prengki, Pak Prengki tadi udah bicara bahwa yang dikandung Bunda Maria itu Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa ini yang menciptakan alam semesta, menciptakan manusia ada di dalam kandungan selama 9 bulan. Pertanyaan saya, gitu ya. Orang-orang di sekitar situ, Pak Yusuf dan Bunda Maria itu menyembah Tuhan yang mana? Silakan. Oke. Bunda Maria, ketika Yesus di dalam kandungan Bunda Maria, bukan berarti orang berlibur untuk menyembah Tuhan. Tetapi pada zaman itu bagaimana orang-orang menyebut Tuhan dengan nama yang namanya Yahweh, benar ya? Menyembah Tuhan yang mana Pak? Dalam kandungan kah atau ada Tuhan baru? Gini. Rahasia Allah kita tidak bisa mengukur sampai demikian. Tetapi ketika dinyatakan baru kita mengerti. Oke? Kenapa misalnya Nabi Yunus bisa keluar dari... Jangan ke Yunus Pak. Kita bicara ini bukan. Jangan ke Yunus. Gini, Abang. Kenapa kita bisa mengerti tentang Nabi Yunus bisa keluar dari perut Kenapa ikan? ke Yunus? Demikian. Dan disitulah kita bisa memberikan definisi. Tetapi kalau Nabi Yunus tertelan di dalam perut ikan dan tidak kembali, kita akan Ini saya memberikan ngomongin definisi Yunus yang Pak. berbeda. Kenapa pindah topik? Gini. Kita akan memberikan definisi yang berbeda. Nah, sekarang berbicara tentang konteks Tuhan. Tuhan yang telah dikandung oleh Maria itu sendiri, yang seperti Abang katakan. Berarti apakah orang berlibur untuk menyembah Tuhan? Tidak, mereka tidak Mereka menyembah siapa Pak? Mereka menyembah yang mana? Mereka menyembah kepada Allah karena Allah yang dinyatakan itu belum ada namanya, yang waktu itu nama Yesus. Bukannya Tuhan Anda ada di Pak, bukannya Tuhan Anda. Dengerin Pak Prengki. Diam dulu dong Bang Andi. Jadi Allah Bapak yang muter-muter loh. pada waktu itu, diam dulu dong. Aku ngomong dong biar bersama. Jadi Allah yang mereka sembah bukan berarti mereka libur. Mereka menyembah kepada Allah yang namanya Yahweh. Tetapi ketika Yesus itu dilahirkan, yang dikatakan oleh Gabriel kepada Bunda Maria bahwa anak yang akan dilahirkan kau namain namanya Yesus, kayak gitu. Saya nggak nanya Jadi itu. setelah itu ya bahwa tidak ada satu orang pun yang libur menyembah Allah, tidak ada. Diputar-putar Jadi nih gantian Pak. Bapak muter-muter 3 kali loh. Sekalipun Allah berada di dalam kandungan adalah Dia yang sudah turun menjadi manusia itu yang dikandung. Jadi tidak Saya ada nggak nanya itu Pak. Dengerin dulu Pak. Bapak ini muter kemana-mana loh. Dengerin Pak ya. Ini aduh. Ya udah. Di dalam kandungan Bunda, saya ulang nih yang keempat kali nih. Di dalam kandungan Bunda Maria, itulah pencipta alam semesta yang disembah manusia. Anda mengatakan itu namanya Yahweh. Jadi Bunda Maria mengandung Yahweh. Gitu. Dilihat Pak ya. Saya nanya tadi, yang disembah manusia itu Anda mengatakan Yahweh. Jadi Bunda Maria, Pak Yusuf, manusia di situ menyembah Yahweh di dalam kandungan Bunda Maria. Betul apa betul? Iya benar. Benar. Karena Ya udah titik, benar, udah titik. Selesai. iya benar. Jadi Bunda Maria misalnya lagi tidur, istirahat karena kandungannya sudah begitu besar, tetap orang berbondong-bondong gitu mendatangi Bunda Maria ingin menyembah Tuhan yang ada dalam kandungan, betul? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah buat saya. Baik. Artinya surga juga kosong Pak ya, karena dia ada dalam kandungan 9 bulan. Nah, itu yang salah. Dia tidak ada, karena gini, makanya kan kita harus kembali lagi berpikir secara rasio yang masuk akal. Bahwa Allah itu tidak ada terbatas ruang dan waktu dimanapun dia berada. Menyatakan dirinya itu bukan berarti dia berada di dalam kandungan Bunda Maria, lalu di dalam sorga itu kosong, di bumi itu kosong, atau di mana itu kosong, karena Allah masih dalam kandungan. Itu salah. Ya. Allah hanya bersemayam di dalam kandungan dalam wadah sebagai manusia. Loh kok manusia Pak? Katanya gimana kok jadi manusia? Terkonfirmasi bahwa Firman itu turun menjadi manusia. Nah, dia harus melalui proses yang ada, ya gitu Bang Andi. Yang dikandung saya ulang lagi Pak, mundur lagi dikit. Yang dikandung Bunda Maria itu Yahweh atau manusia?
Iya, karena firman itu turun menjadi manusia, maka dia akan dikandung oleh manusia. Jawab dulu Pak. Ini sederhana Bapak komuter gitu lah Pak Periki. Karena gini Bang, artinya kalau kita mengukur kekuasaan Allah, kita nggak bisa. Saya nggak nanya kekuasaan. Yang dikandung Bunda Maria itu Yahweh. Saya nggak ngomong tentang Tuhan itu sendiri. Pak Periki kadang-kadang nggak mau dengerin. Yang dikandung Bunda Maria itu Yahweh atau manusia? Yang dikandung Maria itu Allah yang turun menjadi manusia dikandung. Berarti yang dikandung Bunda Maria bukan Tuhan, tapi manusia. Iya, karena dia sudah menjadi manusia. Ini balik lagi pendapatnya nih. Jadi yang dikandung Bunda Maria adalah manusia, bukan Tuhan. Ya karena firman itu turun menjadi manusia, makanya pantaslah dia dikandung. Artinya, kalau misalnya diputuskan saya lagi nih. bahwa dia tidak lagi. mengandungi Allah, Bang Andi akan kejar saya ke Allah yang lain. Jadi saya harus menjawab demikian supaya Bang Andi puas bahwa memang itu tetap Allah. Enggak, diputuskan lagi Pak. Saya mau selesai nih. Kenapa saya bilang dia Allah? Tapi ada penjelasannya. Karena Allah itu turun menjadi manusia, maka dikandung oleh Maria, dilahirkan. Dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Ingat ya Bang Andi ya. Firman yang turun menjadi manusia itu dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Kayak Pak, gitu. Bukan itu pertanyaannya. Pak, sederhana loh. Bapak panjang banget, nggak nyambung gitu loh. Yang dikandung Bunda Maria ini Yahweh atau manusia? Kenapa? Yang dikandung Bunda Maria Yahweh atau manusia? Ya dia manusia. Firman itu turun menjadi manusia. Dan itu tentunya itu adalah manusia. Firman berarti oke manusia. Berarti yang dikandung Bunda Maria bukan Tuhan, manusia tapi oke. Iya, tetapi Maria sudah mengatakan bahwa dia adalah anak Allah yang dinyatakan oleh Gabriel itu sendiri. Di dalam Injil Lukas. Berarti Anda cabut dari awal yang dikandung Bunda Maria bukan pencipta alam semesta, betul? Dicabut ya? Kalau misalnya bisa gantian nggak Bang? Tidak ada masalah juga karena dia capek deh Pak muter-muter Pak. Ya udah silakan. Bang ini Bang Franky, ini gitu boleh gantian? Silakan. Nah gini Bang. Franky muter-muter. Yohanes Novria apa Kristen atau Muslim? Saya Katolik. Oh Katolik. Oh. Nah, gini Kak. Ini saya Kristen Katolik ataupun teman-teman agama Islam kan ibaratnya kalian sekarang kan teman-teman lagi ribut tentang agama. Nah, sekarang saya mau bertanya sama kalian. Diskusi tidak dua pihak ini. Nggak ribut Pak. Ibaratnya gini, biar singkat aja. Apakah kalian salah satu teman Nabi itu sendiri? Jangan ketawa Bang. Yang ketawa Kristen itu yang ketawa. Bukan teman Nabi. Jangan ketawa dulu. Kami pengikut. Gini Bang. Gini Kak. Makanya walaupun pengikut. You are amazing Mr. Yohanes Tria. Gini Bang. Ini apakah ini abang Kristen? Ini apa sahabatnya Tuhan Yesus adalah nabi ataupun teman-teman agama Islam ini sahabat ini nabi yang ya mungkin ini teman ini ya aku alhamdulillah dari roh udah Islam. Kemudian mengenai nabi bukan sahabat karena yang dimaksud sahabat dalam Islam adalah yang hidup di zaman masa Rasulullah SAW dan bertemu dengan Rasulullah SAW dan juga berinteraksi dengan beliau SAW. Itu Handi itu temannya Nabi Luga itu. Oh iya. Enggak gitu Bang. Kan gini Bang. Karena kan banyak kan udah bang udah stop dulu ya ini ataupun jangan putus Anda putus dan tidak kena topik gitu. Terakhir ke Pak Franky saya last question for you, listen to me Pak Brother Franky. Yes sir. Ya oke. Yes Professor. Jadi gini ya, yang dikandung Bunda Maria itu man or God? Silakan. Pertanyaan itu membuat saya tidak bisa menjawab. Karena saya gini Bang Andi, saya akan menjawab ini. Abang akan kejar saya dari ini, dari sudut pandang yang berbeda, kayak gitu. Jadi saya bisa bilang bahwa saya tidak bisa nyatakan. Nanti Tuhan yang akan nyatakan kepada Bang Andi. Thank you brother. Oke. Lanjut yang lain. Ada yang mau masuk silakan gitu. Bang Neplos, Bang Kores, Ustaz
Alif, Tata. Ya itu akhirnya plus sama Satata. Itu Kaisar masukin Kaisar. Kaisar Ortodok Protestan dia. Wow. Ya udah saya mundur Oh, Kaisar Panti Asuhan. Mau kemana? Thank you Bang Andi, thank you. Thank you brother. Kalau ada kata-kata yang tidak salah nggak usah dimaafkan ya. Tidak ada yang salah. Di sini semua Ya, benar. iya. Kalau tidak ada yang salah jangan dimaafin. Iya. Iya. Saya berterima kasih karena Belum Anda pada adalah turun ya, mohon maaf aku baru siap sholat. Enggak turun, ada semua masih. Habis ini kita tanya Ustaz Tata. Ini ada nih Ramses. Waduh, ada lagunya itu. Wah, keren namanya Ramses loh. Tapi dia berisik. Mesir nih. Berisik dia, ada lagunya nggak bagus itu di YouTube. Halo, salam. Salam. Tuh salam di sebelah. Ya, Pak Ramses menjauh dari musik dulu Pak. Berisik Pak Ramses. Iya berisik, bagus. Aku coba dengar dulu, yuk. Iya di mute dulu ya Bang. Di mute ya. Thank you. Ya udah aku mau nanya boleh nggak? Shalom. Frankie kasihan capek ngatur napas dulu. Silakan. Ah, Shalom pengen nanya. Kenapa logo Kristen kok logonya Romawi? Logo yang mana nih? Boleh nggak logonya Kristen yang angka plus tapi agak panjang ke bawah itu diganti sama ini pistol. Itu salib maksudnya, salib. Ah iya. Itu salib itu kan lambang apa itu? Kemenangan bagi orang Kristen. Menang dari apa? Bang kematian kok lambang kemenangan. Kemenangan lah. Dosa. Iya, menang dari apa? Dari maut. Dari maut. Yesus Oh. menang dari maut. Bangkit dia dari maut. Oh, Yesus bangkit dari maut 3 hari ya? Iya. Jadi Yesus sekarang kerajaannya di alam maut. Bukan kan bangkit ya. Yesus mati bisa bangkit. Bangkit ya? Bangkit sendiri, makanya dia disebut Tuhan. Kalau tidak bisa bangkit sendiri nggak Tuhan namanya tuh. Dia salib menolong Yesus untuk bangkit atau gimana? Sampai logonya salib. Ya itu kan di zaman Romawi dulu kan dia disalibkan kalau untuk hukuman mati. Oh, hukum Tuhan ya, salib itu ya? Bukan hukuman Romawi dulu. Oh, hukuman Romawi. Oh, jadi hukuman Romawi inilah yang membuat Yesus selamat dari alam maut. Bukan. Bukan juga. Jadi apa lambang ini tuh apa? Kenapa lambang Romawi yang dipakai gitu? Kenapa nggak lambang Yahudi, bintang Daud gitu kan? Enggak, dia kan disalibkan, jadi salib dah lambangnya. Oh, jadi gara-gara disalibkan dengan hukum Romawi, maka lambang hukum Romawi ini digunakan. Iyalah. Oh, I see. Ya kalau gitu jangan dibilang Mesias Jadi, Yahudi, gini aja lah. Mesias Gini aja. Roma kalau mau. Enggak, gini aja lah. Apa tuh? Tadi saya simak kan apa ini di debat ini kan sepertinya meragukan Yesus gitu ya. Apanya yang diragukan? Ini ya teman-teman Muslim gitu. Iya, apanya? Apanya ya kan? Meragukan ketuhanannya, meragukan dia hadir di dunia, meragukan semuanya gitu. Enggak. Yesus meragukan benar-benar iya. hadir, kan? Iya, benar-benar Yesus hadir. benar-benar hadir, lahir, Lahir, berkuasa. Di mana kerajaannya? Udah. Dia kan berkuasa atas maut, berkuasa semuanya. Berkuasa atas maut. Oh, kerajaannya di alam maut, bukan di bumi. Kerajaannya di surga. Kerajaannya di surga. Terus kenapa mau menginvasi bumi? Dia sang pencipta. Kalau di surga aja kerajaannya, jangan nyerang kerajaan bumi. Bumi ini damai sentosa. Yesus itu adalah Allah itu sendiri, kawan. Allah yang dilahirkan ya?
Ya, Allah menjadi manusia tentu dilahirkan, nama aja juga jadi manusia. Nah, kenapa Itulah. kok berubah-berubah? Nah, bisa- Asalnya bukan manusia, sekarang menjadi manusia, sekarang bukan manusia lagi. Kenapa dia tuh nggak abadi begitu aja gitu bentuknya? Itu ada ayatnya itu. Pada mulanya kan dia adalah firman, kan ada Perkataan. ayatnya. Pada mulanya adalah Dia perkataan. sama-sama ada dalam Allah. Dia itu Allah sendiri. Jadi Allah bersama-sama dengan Allah kan gitu. Nah ini kan ada dua Allah. Yang satu menjadi manusia, yang satu lagi di Maksudnya ya kan bersama-sama dengan Allah kan. Pada mulanya adalah firman, firman adalah Allah, Allah bersama Allah kan gitu kan. Atau gimana sih? Kenapa ada bersama-samanya yang gue bingung itu? dengar dulu. Ketika Allah dalam rupa roh itu kan dalam rupa roh kan. Dalam rupa roh. Iya. Menjadi manusia. Allah itu bukan dalam rupa zat, bukan benda. Allah kami Bukan zat ya, Allahnya bukan keberadaan, tapi Allah kami itu kan berkuasa, bisa di mana-mana. gimana sih kok ini puter-puter? Kan pada tadi bahas apa? Pada mulanya adalah apa? Firman tadi kan itu. Jadi kan firman kan. Yang pertama itu firman, pada mulanya ada perkataan. Jadi dalam kekristenan tuh Itu Allah. iya, firman ini kan perkataan, perkataan ini adalah Allah. Jadi dalam semulanya ke dalam keimanan Kristen itu semuanya ini dulunya tuh huruf-huruf, lalu kemudian menjadi benda-benda kan gitu. Maksudnya firman di situ Yesus itu sendiri. Yesus Iya, itulah firman. Yesus dulunya kan firman. Firman kan perkataan, huruf-huruf dong. Huruf-huruf ini menjadi manusia kan gitu. Anda itu huruf-huruf. Loh firman itu apa Menurut sih? Alkitab. Menurut kami Yesus sendiri firman itu. Firman itu orang, bukan perkataan. Langsung dia jadi firman. Yesus itu semuanya dia. Firman dia juga. Jadi kalau Tuhan berfirman, Tuhan berorang atau gimana? Maka Tuhan berfirman jadilah, Tuhan berorang jadilah. Itu gimana konsepnya? Makanya udah bener dong, firman itu perkataan kan? Bukan perkataan, dia sendiri itu firman itu. Oke, firman bukan perkataan, firman itu Yesus. Jadi ketika Tuhan berfirman, Tuhan beryesus gitu. Salah Bang Kores. Tapi yang pasti kan firman Yesus itu yang dari diartikan Allah berfirman dengan firman menjadi itu manusia. berbeda. Udah cukup, udah pasti, udah final itu. Firman dengan berfirman berbeda kan? Kalau berfirman yang keluar firman atau nasi? Firman kan yang keluar? Iya, gini, firman yang dalam tanda kutip adalah Yesus itu sendiri yang dinyatakan dalam Yohanes 1:14 bahwa firman turun menjadi manusia. Dan Iya, Allah perkataan turun menjadi manusia kan gitu. Allah turun menjadi manusia. Dan dia turun menjadi manusia, dan manusia itu adalah firman itu sendiri yang dikenal oleh Roh yang Iya, manusia itu adalah perkataan itu sendiri kan gitu. Jadi kan bener yang gue bilang ini kalau nggak huruf-huruf tadi yang di bawah bener tuh. Kalau nggak huruf-huruf bunyi-bunyian, ini menjadi manusia. Perkataan-perkataan itu kan berbeda. Ini kenapa jadi firman sih? Gue tadi bahas logo salib loh. Ya, kalau logo salib itu tentang kemuliaan atau kebangkitan. Kalau salibnya orang Roma, karena dia memang menderita dari Pontius Pilatus yang disiksa atau disalibkan oleh masa zamannya bangsa Romawi menggunakan hukum-hukum Romawi. Sehingga kenapa nggak nggak bikin logo sendiri gitu? Kenapa ngambil punya Roma, nggak bikin koma kayak titik 2 gitu, tanda seru? Karena itulah dari Roma. Karena itu salib itu kan dari masanya itulah yang dihukum oleh bangsa Romawi sendiri. Bangsa Romawi ya, kita kunci di sini. Maka dari itu ini yang gue bingung gitu. Kok bisa-bisanya hukum Roma menggenapi hukum Taurat gitu? Kan ini nggak bisa diterima oleh Yahudi gitu. Iya, tapi karena peristiwa hukuman yang paling jahat itu waktu itu adalah hukuman yang dilakukan para Roma. Ya, itu maksudnya gitu. Ini kan kisah Yesus ini berkutat dengan bangsa Romawi gitu. Jadi please lah jangan dibawa-bawa Yahudinya gitu loh. Artinya dia bisa menang dari mengalahkan maut dengan matinya di kayu salib. Mautnya Roma kan, mautnya Roma kan. Ini kan dunianya dunia alam maut Roma ini, bukan dunia alam maut hukum Taurat kan?
Iya, kalau sekalipun itu bukan hukum Taurat, tetapi yang mendasarkan di sana ada satu hukuman yang tertinggi di sana adalah penyaliban itu. Ya, itu hukuman tertinggi menurut Tuhan atau menurut Roma? Iya, pada waktu tradisi di sana adalah penyaliban itu adalah hukuman yang paling tragis. Iya, menurut siapa? Tradisi Tuhan atau tradisi manusia Romawi? Tuhan kan tidak memberikan tradisi. Yang tradisi ya ada bangsa Yahudi, ada orang Indonesia, ada Roma, dan siapa yang menguasai. Nah, pinter. Jadi kita sepakat ya, Yesus menggenapi hukum Romawi, bukan hukum Taurat. Sepakat ya? Tetapi hukum itu Loh, kok pakai tetapi? Sekarang Yesus disalibkan di mana? Di Golgota. Ya, di Golgota itu di mana? Di daerahnya Roma. Di daerahnya Roma. Di Roma. Iyalah. Romawi kan berkuasa sampai ke Palestina. Itu daerah Roma dulu. Roma itu mana ya? Kan Makanya makanya gitu loh kawan-kawan. Maksud gue kawan-kawan itu harus pede dengan kekristenannya gitu. Jangan nyenggol-nyenggol Islam apalagi Yahudi gitu. Karena Yesus menggunakan hukum Roma untuk membebaskan dosa-dosa manusia, bukan hukum Taurat gitu loh. Waduh, woi, gantian ngomongnya satu-satu. Berarti menjajah kan waktu itu ke Yahudi kan? Ya, gimana Roli? Maaf ya teman-teman semua, sepertinya tadi ya saya dari Kristen ya. Coba jangan menarasi sendiri gitu loh. Seolah-olah dipaksakan yang Kristen tuh salib ini begini begitu. Tahu nggak dasar-dasarnya seperti apa? Jangan karena ya mungkin salah satu dari teman-teman yang Kristen sini kurang pemahaman gitu. Jangan dipaksa seperti itu gitu loh. Oh, jadi Ibu Roli lebih paham daripada Brethren Frankie Shalom. Maksudnya gini, bukan lebih paham, tetapi seolah-olah kamu di situ mengolok-olok gitu loh. Seolah apa yang mengolok-olok? Ada dari tadi aku gitu, itu kan nggak ada. Kita diskusi biasa kok. Walaupun kamu tidak ngomong seperti itu, tetapi nyatanya kamu faktanya iya sudah. Oh, berarti Yesus itu adalah Tuhan kamu, manusia, begini segala macam. Itu namanya udah mengolok-olok loh. Nggak ada kita soal Tuhan manusia, nggak apa-apa. Silakan kalau mau menuhankan manusia. Yang aku bahas tadi itu adalah logo Roma dipakai dalam kekristenan. Ternyata dibilang itu adalah penyaliban. Oh, penyaliban. Ya. Dengar ya, dari yang pertama, tadi sudah saya perhatikan. Aduh, ini bentrok suaranya. Siapa mau ngomong duluan? Ini nih saya masih nih, belum saya disuruh berhenti. Yang dari pertama tadi sudah saya dengar, dari pertama yang tadi Tuhan itu ke dalam kandungan seperti itu sepertinya kamu sudah mengolok-olok gitu loh. Kalau yang tadi ya tadi gitu loh, yang tadi ya tadi. Ini kita yang sekarang. Ini masih, ya ini. Bahas yang sekarang aja. Kalau yang tadi bukan aku gitu, nggak tahu, nggak ngerti. Yang sekarang aja. Oke. Yang sekarang. Tapi yang sekarang ya, aja. saya mohon, saya tidak mau mengambil debat ini itu segala macam karena kita di sini toleransi. Bagaimana kita mengedukasi satu sama lain gitu. Kalau itu coba dijelaskan. Makanya ayo dijelaskan gitu. Jangan naik itu dialog bukan baper. Ya kayak kamu tadi, kamu bilang seolah-olah salib itu Romawi yang bikin apa segala macam. Kenapa yang logo emangnya kamu yang ngatur gitu kan? Frankie jawabnya gitu tadi, memang itu hukum Romawi. Oh ya kalau gitu kenapa yang dibatalkan hukum Taurat kan gitu aku tanyanya. Siapa yang membatalkan hukum Taurat? Orang menggenapi. Yang membatalkan siapa? Terus asumsimu dari mana? Ada ini tertulis di sini. Ada ini tuh ya. Aku open. Ada. Menggenapi, membatalkan, dua-duanya ada. Nah, kita misalnya kita lihat di sini ya. Di sini. Dengarkan, kamu di sini roomnya room Muslim. Ya, kenapa tidak kita mau aja dibahas ini sibuk. Tadi Frankie Brighton, makanya nonton dari awal. Frankie Brighton suruh aku nanya, katanya oh saya nggak mau nanya kayak gitu, karena takut gimana gitu. Oh ya udahlah kita yang nanya kalau gitu. Jadi kamu percaya kepada Nabi SWT, kamu semuanya percaya. Nabi SWT, nggak ada Nabi SWT kawan-kawan. Tunggu dulu kita mau. Udah membantu kami. Gini, artinya tadi pertanyaan Mbak Kores tentang hubungan salib dengan bangsa Romawi. Tunggu dulu.
Brother Frankie, kita beresin dulu. Ini aku utang katanya. Di mana tertulis ini? Ini dibaca ini. Apa ini? Ya, membatalkan hukum Taurat. Ya, oke, itu saya paham tentang itu. Enggak, biar Ibu Roli yang baca gitu. Biar Ibu Roli coba. Nggak perlu saya bacakan aja. Kalau itu penting bagi kamu, karena itu tidak penting bagi saya. Bu Roli, Oke, gini. Jadi ya kita tidak saling menghujat di sini. Mungkin kita tidak saling menghujat di sini. Ini lihat ini di mana pas nggak penting ini? Ya, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Begini Bu Ruli atau gimana sih ini? Iya tuh, Ibu Rolinya ini yang. Ya, gini. Oke. Ya, saya pikir bahwa ya penjelasan dari kekristenan itu cukup jelas. Tetapi mungkin saudara-saudara Muslim ini belum mengerti, belum paham tentang hal kekristenan. Terus mereka menggali, itu tidak ada masalah. Kita hanya enggak, tadi aku udah paham, Brother Frankie. Jangan di framing aku nggak paham. Brother Frankie tadi kan udah dibilang, memang penyaliban itu adalah Romawi. Itu udah clear, sip. Jadi saya sambung sedikit bahwa salib itu kan sudah lama ya. Artinya simbol salib ini kan telah lama muncul ya, sebelum munculnya agama Kristen. Bahwa simbol salib itu pinter. Ya kan telah berabad-abad ya, kan ini sudah lama. Isinya kaum pagan ini itu kan sudah digunakan dalam ritual keagamaan umat agama ajaran paganisme sebelum abad ke-7. Nah, tuh Bu Roli dengerin Frankie. Simbol-simbol dari agama mereka, karena pada hakikatnya simbol ini membawa oleh orang Hindi menuju Romawi sebelum munculnya agama Nasrani. Namun setelah berabad-abad kemudian simbol salib ini menjadi simbol keagungan bagi mereka dan simbol yang suci, dan umat Kristiani menggunakan simbol ini untuk kegiatan beribadah. Dan salah satunya karena Yesus disalibkan, itu adalah salah satu hukuman bagi Yesus Kristus itu sendiri, sehingga peristiwa itulah yang dikenang. Maka simbol-simbol itu dipakai sebagai satu tanda kemenangan, kayak gitu. Jadi kalau untuk mengubah hukum Taurat menjadi hukum Romawi itu sih tidak, Bang. Enggak, kan yang dibilang itu membatalkan hukum Taurat, menggenapi hukum Taurat. Kan yang dibahas itu selalu itu gitu. Cuma kalau kita kritisi ketika kita lihat tidak ada yang membatalkan. Bahkan menggenapi perjanjian lama itu digenapi oleh perjanjian baru gitu loh, paham? Memang kalau dikasih ini tahu, dibaca paham. loh. Itu kebodohan bagi orang-orang yang tidak percaya, itu paham. Gitu, tapi bagi kami sangatlah paham. Yesus adalah Tuhan. Ini lihat lo, ini lo mana tadi Efesus? Salah. Nah, ini Efesus loh, ini Efesus 2 nomornya 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah, tuh Bu Roli baca sendiri kalau nggak percaya. Nggak percaya. Saya tetap percaya kepada Alkitab. Oke, kalau kita buka dari sini gimana? Kalau misalnya aku keluarin dari sini? Saya tetap percaya dengan. Kalau aku pakai ini percaya nggak? Kalau aku pakai ini? Satu kesatuan dari perjanjian lama, perjanjian baru, dan satu pun tidak ada yang bentrok, dan satu pun tidak ada yang digenapi. Dengar, satu lagi yang belum digenapi. Dengar, satu lagi. Kalau aku pakai ini percaya nggak? Kalau aku pakai ini? Yesus akan datang kedua kali untuk menjemput orang yang percaya. Itu yang belum digenapi, paham? Ya udah, ya. Kalau aku pakai ini percaya nggak? Kalau aku pakai ini percaya nggak? Bu Roli, percaya nggak kalau aku pakai ini? Kita buka Efesus 2:15. Ini loh, di sini loh, masa nggak kelihatan? Membaca Alkitab itu jangan comot-comot, jangan dicomot-comot dari awal kejadian. Jadi kejadian pertama sampai ke Wahyu itu sangatlah berkorelasi. Jadi jangan comot-comot, Nah itu. Ketika kami menyatakan itu, jangan dijeda. Jadi ketika kami menyatakan itu dan orang-orang yang tidak percaya maka mengatakan itu adalah suatu kebodohan. Nah, itulah bagi orang-orang yang tidak percaya. Tapi saya yakin dan percaya suatu saat nanti akan dibukakan hati dan pikiran kamu
jadi hidayah, ya hidayah. Ingat dan Ya. percayalah. Apa yang bodoh itu apa maksudnya? Yang bodoh itu apa tadi? Coba diulang. Yang kami Yang bodoh itu apa tadi? yang Tuhan Yesus sampaikan, pemberitaan Injil itu adalah merupakan suatu kebodohan bagi orang yang tidak percaya. Ingat, tetapi kalau Roh Kudus sudah Bagi yang tidak menjamah, percaya. ya sama seperti yang Oke. kamu itu. Jadi Itu yang kebodohan tidak itu. percaya Kristus itu bodoh gitu ya? Yang tidak percaya Kristus itu bodoh gitu ya? Suatu kebodohan, bukan bodoh. Suatu kebodohan, bukan bodoh. Paham? Paham? Coba. Tapi kenapa yang tertulis kok nggak gitu ya? Coba kita lihat di sini ya. Galatia, ini dia. Nah, kita buka ini ya. Nah, kita buka ini 1 Korintus 4. Puji Tuhan, kamu membaca Alkitab setiap hari. Semoga Coba. Tuhan membukakan hatimu. Coba kalau 1 Korintus 4. Ini gimana maksudnya nih? Ya bacakan aja, bacakan. Saya nggak kelihatan dari sini. Amin. Alhamdulillah sudah dibukakan. Alhamdulillah. Nah, ini coba disebut. Enggak, ini masih nggak kelihatan. Bacakan aja, Coba saya Brother lihat Frankie dari tolong sini. dibacakan. Bacakan. Saya nggak ada Alkitab di depan saya di kamar. Coba bacakan aja. Bacakan. Saya nggak lagi. Oke, Brother Frankie tolong dibacakan, Brother Frankie. Frankie. Salam, suruh bacain. Salam, bacain. Bibir Anda, salam. Bacain, salam. Itu yang mau dibaca. Ini loh. Baca. Ini loh. 1 Korintus 4. Burol ini loh. Korintus berapa tadi? Belum, bisa nggak? 1 Korintus 4 ayat 10. Ini. 1 Korintus 4 10. 1 Korintus 4 10. Ini yang di sini aja. 1 Korintus berapa tadi? 1 Korintus 4. 4 10. Ya. Ini loh. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Nah, kami lemah, tetapi kamu kuat. Sip. Kamu mulia, tetapi kami hina. Yes. Oke. Itu harus dibaca secara. Katanya kebodohan bagi yang tidak percaya Kristus. Tapi kok di sini? Gimana nih? Gimana tuh? Siap. Jangan dicomot-comot. Gimana tuh? Itu berbicara tentang kerendahan. Ini nggak dicomot ini. Ini nggak Paulus itu lagi berbicara tentang kepada jemaat di Korintus tentang bagaimana menjadi. Suruh baca nggak mau. Iya, kalau saya harus ini dulu. Kalau kita baca harus konteksnya harus benar. Disebut bahwa Paulus mencatat berbagai pencobaan yang dialami oleh para rasul, ya. Jadi memberikan kitab masyarakat bahwa Allah telah menetapkan para rasul untuk menjalani kehidupan yang penuh penderitaan. Jadi untuk dilihat oleh dunia, oleh para jemaat, begitu. Jadi Paulus menyebutkan kekurangan, bahkan pada saat menulis surat ini pun hal-hal seperti makanan, minuman, dan pakaian layaknya ia dihina. Itu adalah satu kebodohan, kayak penghinaan kayak gitu. Sekalipun dia dianggap bodoh dan sebagainya, tetapi dia merasa berharga dengan mewartakan kebenaran Yesus itu sendiri. Jadi, Nah, di mana tertulis berharga di situ? Iya, dari perkataan itulah. Di mana tertulis berharga? Dibaca secara keseluruhan baru mengerti. Kalau nggak cepat mengerti itu. Sebetulnya dari situ kita bisa memahami. Jadi pada saat sisa penderitaan itulah merupakan satu penunjukan khusus kepada pelayan rasulinya. Itu juga sesuatu yang lazim bagi semua orang yang percaya, yang dipersatukan dengan Kristus. Jadi mereka berkobar-kobar untuk mewartakan kebenaran dalam wujud penderitaan, penghinaan. Maka di situ kebodohan itu merupakan suatu penghinaan. Sekalipun mereka dianggap bodoh, tetapi mereka meyakinkan diri mereka bahwa mereka menang.
Amin. Makanya Bang, itu. Amin. Jadi Itu saudaraku. Oke. Nah, tapi gua nggak bohong kan? Gua nggak bohong kan? Benar. Rendahkan hatimu supaya pemberitaan ini tidak menjadi kebodohan bagi kamu gitu loh. Rendahkan hatimu, jangan keraskan. Lah tadi Rendahkan dibilang kami hatimu. bodoh oleh karena Kristus. Tadi dibilangnya gitu loh dalilnya. Bukan Gimana karena sih? Kristus. Bukan karena Kristus, artinya Lo setelah tadi tertulis. Oh, diartiin. Nggak mau kalau pengertian kayak gitu. Kalau pengertian kan buroli kalau gitu. Kalau gitu, kalau tahu kayak gini kan mending perkataan buroli aja ditaruh di belakang kitab Wahyu kalau mau. baca semuanya, baca benar-benar pahami, rendahkan hatimu, minta Roh Kudus bagaimana. Oke, nanti kita baca lagi, kita baca lagi. Tadi Bu Roli bilang tidak ada tertulis membatalkan hukum Taurat ya. Coba Bu Roli ini, coba dibaca dulu. Baca, tidak nampak, aku tidak nampak, mata sudah minus. Oke, coba Brother Shalom dibacakan, yang Kristen yang baca supaya nggak disangka bohong-bohong. Tidak ada bohong-bohong di Alkitab, sempurna, sesempurna. Enggak, maksudnya nanti Akuk yang baca, nanti disangkanya Akuk bohong gitu loh. Silakan Shalom. Dengar, asumsi seorang boleh salah, tapi Alkitab tidak akan pernah salah. Ini dibaca tolong. Di mana itu? Oh, kurang gede ya, tunggu. Di Galatia. Di mana? Enggak, ini Efesus 2, nomor 15. Efesus 2. Efesus berapa? 2. Nomor 15. Dua 15. Kita baca sebelumnya, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Yang ke-15, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Stop. Bu Roli minta maaf Bu Roli. Tadi bilang katanya nggak tertulis di Alkitab membatalkan hukum Taurat. Minta maaf, minta maaf. Nah, terus yang Minta dibatalkan maaf apa? dong. Menurut pemahaman kami seperti Enggak. Yang dibatalkan kan ini. Menurut pemahaman Ini kamu, nih. tidak ada yang dibatalkan. Tidak ada yang Lah, dibatalkan. ini tertulis loh. Justru mempersatukan. Masih ngeyel dia. Dengar. Ini loh hukum tertulis. Taurat, Coba hukum- Frankie Brighton dengar. tolong di ini dulu. Ini bebal ini. Iya, memang ada ayat Dengar. yang, tapi harus Oke, kita sebentar, Jadi kita sebentar kita Pak harus- Frankie, ini Pak, dulu. siapa tadi yang bacakan ini? Hukum Ya, Bu Ruli. Taurat tidak Frankie, ada Pak yang Frankie dibatalkan, tetapi digenapi. Dengar, hukum Taurat itu diberikan pada waktu itu kepada Yahudi, umat Israel. Ya udah buang aja Efesus 2:15 Jadi, dibuang aja. Oleh karena Yesus Kristus yang mati di kayu salib, itulah yang mempersatukan kita menjadi satu dengan yang di perjanjian lama itu, karena kita bukan umat Israel, Itu maka Bu, kita Bu, dipersatukan. yang menggenapi Karena itu kita Yesus. sebenarnya Kalau bukan kata umat Paulus dia pilihan. membatalkan umat gitu, Bu. pilihan itu hanya diberikan kepada bangsa Israel. Brother Frankie Jadi tolong dong hukum Taurat diajarin Bu Roli ini kok masih bagi bangsa membantah apa Israel. yang tertulis ya. Ini Hukum antikristus Taurat atau itu gimana berlaku ini? bagi bangsa Israel. Pahami, pahami benar-benar saudaraku. Pahami, rendahkan hatimu dulu, pahami dari kita. Iya, merendahkan hati juga jangan ngefitnah apa yang tidak tertulis dong. Ini udah tertulis, jangan difitnah. Jangan difitnah. Itu namanya bukan membatalkan. Emang dibilang situ. Lah ini tertulisnya apa ini? Berenang. Tertulisnya ini berenang. Apa ini tertulisnya? Membatalkan kan? Coba bacakan ulang.
Frankie Brighton silakan, Efesus 2:15 tadi Tidak dibacakan. ada yang membatalkan, tidak ada yang dibatalkan, tetapi digenapi. Paham? Ingat. Sebab dengan jelas. kematiannya sebagai manusia, Jangan ia dicomot. telah membatalkan hukum Taurat. Saudaraku, jangan dicomot-comot. Ini mau dicomot, mau dibaca dari Kejadian sampai Wahyu, ini nggak akan tergantikan kata-kata membatalkannya ini loh. Hukum Taurat diberikan hanya udahlah, udah guncang dah, udah bangsa guncang dia. Israel. Itu pernyataan. Udah guncang. Taurat hanya diberikan kepada bangsa Israel. Jadi tidak ada yang dibatalkan. Turunkan ego Justru dalam begitu. doktrin, Bu Roli. Turunkan ego dalam doktrin, Yesus yang kosongkan diri untuk membaca, Bu Roli. Ibu Roli, rendahkan hatimu, Bu Roli. Terima yang tertulis. Tidak ada yang dibatalkan. Paham? Baca benar-benar. Wah, ini angkuh ini. Perperikop, pahami sejarah Israel. Jangan menyombongkan diri dengan pemahaman yang tidak tertulis. Pahami Jangan menyombongkan perjanjian diri. baru. Itu kejahatan di mata Bagaimana Tuhan. Perjanjian lama itu digenapi dengan perjanjian baru seperti apa? Kamu harus lihat sejarahnya. Lihat sejarahnya. Ya, aku Seperti melihat apa. Efesus 2:15. Efesus 2:15 di sini membatalkan hukum Taurat, tertulis ini. Udah kelar. Oke, begini. Jadi kalau kita baca ayat sebelumnya di 14 itu begini. Karena dialah damai sejahtera, oke? Dialah damai sejahtera, dia itu Tuhan Yesus itu sendiri. Kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah yaitu perseteruan, yang istilahnya hukum-hukum yang terjadi di bangsa Yahudi itu, itulah yang ditiadakan. Yang ditiadakan artinya dengan lahirnya, dengan datangnya Yesus memberikan suatu pemateraian yang baru. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Kalau itu ia telah membatalkan. Ya, jangan. Bu Roli. Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Oke, dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk aminin Bu Roli, aminin. Dengar dulu, untuk menciptakan kedua menjadi satu. Jadi dia menjadikan satu. Jadi tidak mau. Tidak mau. Jadi dia bukan membatalkan tetapi dia menjadikan keduanya menjadi satu. Jadi dia tidak ada. Benar sekali. Oke, ini ya udah, ini 2023 direvisi ya. Saya gini lah, Bang. Dengar, Bu. Dengar. Saya tolong direvisi ini. Saya datang bukan membatalkan hukum Taurat tapi menggenapi. Maka ada bagus sekali. Is the best. Menciptakan. Lah terus ini gimana jadi Efesus? Aku tuh lebih percaya Paulus daripada Yesus loh. Paulus tuh lebih menjelaskan. Jadi manusia menjadi satu. Jadi izin dulu gantian. Itu mengadakan damai sejahtera. Ya, udah stop dulu ya. Benar sekali saudaraku, benar Jadi sekali saudaraku. Di sini itu sudah jelas tertulis di sini. Sangat jelas tertulis yang dibatalkan itu hukum Taurat. Jadi yang membatalkan hukum Taurat adalah mayat Yesus. Begitu loh. Bukan begitu Bang Andi. Bukan begitu Bang Andi. Yesus mati. Bang Andi Yesus, kita. dengar dulu. Gimana kok bukan begitu ini? Aduh, open cam lagi nih. Ya, gantian dong bicara. Saya dari tadi nungguin loh. Ini pemahamannya sangat berbeda. Makanya pengertian bahasa. Kenapa sih selalu dibantah itu? Izinkan saya dulu ngomong, Pak. Setelah saya bicara baru Bapak lagi bantahnya gitu loh. Itu ya. Oke, di situ ada dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Artinya adalah Yesus mati, hukum Taurat batal. Artinya lagi adalah mayat Yesus membatalkan hukum Taurat. Jangan dipersulit bahasa Indonesianya gitu loh. Setuju ya ditekan ya? Setuju? Jangan konsepnya bukan begitu. Nah itu tertulis. Konsepnya tidak begitu. Baca tertulis, Bu. Baca perperikop. Baca. Coba Ibu yang baca. Coba Ibu baca satu perikop. Jangan dicomot. Jangan dicomot. Rendahkan hatimu. Coba baca. Tidak nampak. Saya tidak nampak dari sini. Tidak nampak saya dari sini. Nggak bisa kalau nggak bisa baca. Minus, mata saya minus. Ya udah jelas itu, Bu.
Tidak ada yang dibatalkan, Nah, tetapi itu ada kata membatalkan, Bu. menggenapi saudaraku. Membatalkan. Hukum Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel. Emang saya bangsa Israel kan tidak? Ya kalau begitu saya tanya Ibu Roli dulu. Ibu Roli Oke, masih silakan. pakai hukum Taurat atau tidak? Tetap pakai. Kenapa lu pakai? Itu kan untuk Israel. Kita kan sudah dipersatukan dalam Yesus Kristus. Ya ampun, nggak baca ya semua. Jadi sampai Ibu ke Roli bawah itu. bersatu dengan mayat. Bukan bersatu dengan mayat, itu sudah dipersatukan. Artinya begini. Apa itu? Kalau misalnya, coba hukum Taurat itu apa saja? Coba hukum Taurat itu apa saja? Hukum Taurat itu apa saja? Hukum Taurat itu apa saja? ada 5. Ada berapa? Ada 5. 5 pula lagi. Terus berapa? Makanya jangan sembarang, saudaraku. Hukum Taurat berapa, Bu? Jangan mispotnya Ada ya, 10. berapa? Ada 10. Nanti Itu cari di 10 situ ada. perintah. Ya itulah hukum-hukum Taurat. Ya di perjanjian lama Beda itu dengan- ada ulangan, Benar. ada Itu namanya, kejadian. saudaraku, itu namanya kitab Taurat. Nah, makanya jangan salah. Kitab Taurat Harus bukan hukum benar-benar Taurat. dipelajari. Kitab Taurat dengan bukan hukum Taurat, Bu. Hukum benar, tapi itu kan ada hukum, ada 10 perintah Tuhan itu, Bu. Dengerin Bu Loli, dengerin. 10 perintah Tuhan itu adanya di Kejadian 21 sampai akhir. Ya, Itu 10 tetapi perintah ada Tuhan, kitab jangan Taurat. ada padamu ilah lain. Ya, Jangan itu kan kitab berdusta, Taurat. kuduskan hari Sabat. Ada. Sekarang Ibu Roli Benar, saya tanya. Ibu hukum Roli Taurat ada di kitab Taurat. dengerin. Ibu Roli mengkuduskan hari Sabat nggak? Kena Hari lagi Sabat. ya? Kena lagi. Kuduskan hari Sabat nggak? Hari Sabat. Kuduskanlah hari Sabat. Emang menurut kamu hari Sabat itu hari apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Ya. Nah, itu hari keberapa itu kalau Yahudi? Hari Sabtu. Hari apa? Hari Sabtu. Hari keberapa? Ya hari Sabtu, hari Sabtu, hari keberapa gimana sih? Hari ketujuh. Hari ketujuh, hari Sabtu, hari ketujuh. Nah, oke, hari ketujuh, oke. Nah, hari ketujuh, hari pertama dan hari ketujuh itu harus dikuduskan juga. Saya tanya, Ibu kuduskan nggak hari Sabtu? Pertanyaannya, Bu. Ibu Iya kuduskan nggak? jelas. Hari Sabtu itu adalah hari ketujuh. Iya, saya tanya, hari Sabtu Ibu kuduskan atau tidak? Hari pertama dan hari dikuduskan. Bu, Ibu kuduskan nggak hari Sabtu? Dikuduskan. Oke, Ibu pergi gereja hari Sabtu atau hari Minggu? Hari Minggu, hari kemenangan. Siapa yang nyuruh lu ke hari Minggu? Hari Sabtu Minggu. suruhnya. Hari kemenangan. Hari Sabtu, benar. Hari Sabtu atau hari ketujuh, hari pertama dan hari ketujuh dikuduskan. Hari pertama dan hari ketujuh itu dikuduskan, Nah, bro. Ibu pergi gereja hari apa? Hari Minggu, hari Siapa yang kemenangan. nyuruh? Bukannya kenapa nggak hari Sabtu? Hari Minggu kebangkitan Yesus. Anda nggak mengkuduskan hari Sabat? Jadi Kena itu lagi. adalah Kenapa rupanya? Kena saya lagi kan? jelaskan Biarlah orang itu Abang, mengkuduskan. jangan dulu, saya jelaskan sebentar. Kena Jadi lagi kan? itu adalah Kena bagian lagi. dari hukum Kena Taurat. terus. Gini, abang, saya boleh sebentar ya. Jadi ada 3 jenis hukum Taurat ya, bahwa yaitu hukum moral dan seremonial dan yudisial. Iya, dibagi-bagi lagi nih Nah, ini kita mengenal yang namanya hukum Taurat. Itu dari tadi itu ada 10 perintah, itu adalah sebagian. Itu ada bagian dari yang kita sudah ketahui. 10 perintah Tuhan itu masih diikuti nggak? Bang, biar kita bisa runut. Gak usah diputar, Pak. Hukum Taurat itu hukum moral atau 10 perintah Tuhan itu masih dijalankan atau tidak? Itu aja. perbedaan jenis ketentuan hukum dalam Taurat adalah ada sejak hukum itu diberikan. Kalau kita baca buku Santo Thomas Aquinas, ini mengidentifikasi simpel, jangan dipersulit. Ketiga jenis hukum ini untuk membantu kita memahami hakikat hukum Taurat agar dapat menangkap konsistensi. Nah, dari ayat-ayat yang Bukan suci. itu, Pak. Dengerin dulu, ada Pak. ayat yang menyatakan ini. Gak ini apa? usah ayat, gimana Jadi sih kita diskusi kok ini, diputar-putar? Abang, yaitu ada ayat yang menyatakan bahwa hukum Taurat tidak dibatalkan, tapi digenapi di dalam Matius. Benar sekali. Oke, sekarang saya tanya kepada Anda, apakah 10 perintah Tuhan itu Anda lakukan atau tidak?
Namun ayat lain menyatakan Kristus Iya membatalkan dilakukan, hukum iya Taurat dilakukan. Oke. dan segala ketentuan. Ya kalau kita Iya, baca dengerin dulu, Pak. Nggak usah diputar lagi. Tadi itu udah dengerin baik-baik. Kita maju ini. Iya, Apakah 10 perintah Tuhan? Dengerin, Pak. Tadi Bapak kan kalau ngomong terus sendiri, berapa banyak hukum Taurat. ngomong sendiri itu tempatnya di gereja. Ngomong sendiri tempatnya di gereja. Dengarkan orang juga bicara. Supaya Anda mendengarkan, jawabannya kena. Gitu loh. Tapi Ya, kalau ya, Anda ya, tidak ya. mendengarkan orang bicara, Anda bicara terus, mending di gereja. Gitu loh ya. Bertanya bagaimana coba bertanyanya? Ya makanya dengerin gitu loh. Saya itu nggak pernah ngomong panjang loh, Pak. Singkat, padat gitu loh. Untuk supaya anak kecil itu tidak dibodoh-bodohi gitu loh. Tidak, bukan tidak dibodoh-bodoh. Kita perlu Sekarang memberikan dengarkan penjelasan saya. sehingga orang Dengarkan bisa mengerti saya. dari mana dasarnya. Dengarkan dulu. Apakah 10 perintah Tuhan Anda masih laksanakan? A. Masih laksanakan. B. Tidak. Ya masih kita Masih. laksanakan tentang Masih itu. laksanakan. Standby dulu, diam. Apakah Sabat makan itu daging, 10 perintah Tuhan itu ada kuduskanlah hari Sabat. Apakah Anda masih mengkuduskan hari Sabat? Ya menguduskan hari Sabat ya pasti kita menguduskan hari Sabat. Oke, baik. Hari apakah Anda pergi gereja? Ya hari Minggu. Pertanyaanmu itu bro kayak menginterogasi aja. Mungkin sebaliknya mungkin kalau saya tanya mungkin gimana perasaan Anda seperti itu, kayak menginterogasi aja. Coba kan fokus itu ada satu datanya, Bu. pertanyaan. Ada Semuanya datanya, Bu. dipertanyakan seperti itu. Semuanya Yang mengkuduskan dipertanyakan. hari Sabat itu, Bu, adalah Itu akte namanya mencari celah. Itu namanya mencari celah bagaimana orang menjatuhkan seseorang. Jangan begitu, itu namanya bukan mengedukasi, tapi mencari celah bagaimana Karena Tuhan saya Yesus mau itu edukasi Anda. Kalau saya bicara, Anda juga bicara. Apa saya perlu saya khutbah di sini? Anda dengarkan, mau mendengarkan saya edukasi? Mau? Saya jadi dosen. Tidak perlu. Oke, silakan duduk. Mahasiswa semua, dosen yang ngomong ya. Dengarkan baik-baik. Cucuy dosen dari ya, mana nih? Katanya mau Dari Israel ya? dengerin edukasi. Katanya mau dengerin edukasi. Ya, hukum Taurat itu hanya untuk Israel saja. Yesus datang, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Tidak ada pernyataan di hukum Taurat bahwa hukum Taurat untuk seluruh umat manusia. Hukum Taurat itu diperuntukkan kepada kaumnya Nabi Musa dan Yesus. Tidak ada jalan atau tidak ada hubungannya dengan Kristen hukum Taurat itu. Gitu ya. Jadi hukum Taurat yang berlaku di Yudaisme, Yesus mati Anda batalkan. Ini kan namanya enggak. Anda tidak pakai tapi Anda batalkan. Anda ganti dengan hukum kasih begitu. Nah, giliran kita kejar Anda memakai hukum Taurat, Anda bagi-bagi. Ada hukum seremonial, ada hukum sipil. Seremonial seperti sunat, makan babi tidak berlaku lagi. Karena hari ini kata Paulus segala sesuatu halal bagiku. Sunat juga tidak diberlakukan karena itu budaya Yahudi seremonial. Karena Paulus berkata, Galatia 5 nomor 2, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Jadi apa? Lebih baik sekarang teman-teman Kristen kagak usah lagi pakai Taurat-Taurat segala. Berbahagialah dengan bahasa Yunani perjanjian baru. Di sana Anda bebas berapa saja. Ya, Perhatikan, makan bebas, pergi gereja hari Minggu. Katanya mau dengerin orang khotbah. Katanya mau edukasi. Saya lagi tidak mendengar orang khotbah, tetapi sekarang saya lagi mendengarkan orang yang sedang menyesatkan. Maaf. Menyesatkan ya. Ini datanya di Bible ada, Bu. Dengar, perjanjian lama atau hukum Taurat itu dengan perjanjian baru itu sejalan. Sejalan. Di perjanjian dengan Yesus Kristus. Perjanjian lama itu Imamat 11:7 babi itu haram. Di perjanjian baru babi itu halal. Sejalan apa tidak? Digenapi.
Bukan dibatalkan, Digenapi alasannya. digenapi. Nenek lu kiper, Bu. Itu Dengar. namanya bertentangan, Bu. Bangsa itu bukan- Israel. Dengar. Bertentangan kok Dengar. jalan. Dengar, Jadi dengar. itu bukan Dengar, pertentangan. begini loh, begini sebentar. Bangsa Israel waktu Iya. itu bukan hanya babi loh yang haram. Ya nggak Bukan usah hanya yang lain, babi aja nggak usah lu panjangin. Iya, onta juga, onta. Iya, Kemudian kenapa lu kepiting. panjangin? Orang Ada. bahas babi kok. Ya, kan itu tadi yang diharamkan. Kenapa Ya, diharamkan terus sekarang menerus Ibu makan Roli, gitu? babi haram atau tidak? Tidak haram? Tidak haram. Kalau imamat haram atau tidak? Itu untuk bagi bangsa orang Israel, bro. Oke, baik. Hmm. Itu nyambung nggak ke perjanjian baru tuh? Nyambung. Nyambung Karena dari Tuhan mana? Yesus- Satu haram, satu tidak. Benar. Tuhan Yesus telah menggenapi karena yang haram adalah bukan yang dimakan. Yang dimakan itu akan turun ke jamban. Yang haram itu adalah yang keluar dari mulutmu, seperti Oh. dirimu itu. Oh, yang haram itu kalau dimuntahin, Bu ya? Bukan yang keluar dari mulut gitu loh. Misalnya caci maki. Itu bukan Terus masalah itu mengolok-olok. kalau suara Nah, itu Bu seperti bukan itu. ini masalah makanan Bu, bukan suara. Ini yang dibahas makanan, Ibu bahas dengan suara. Makanya Yesus Kristus Ini menggenapi. makanan yang dibahas, dia jawab dengan Soal yang ucapan, haram kagak itu, kena Bu. Ini soal Ibu, yang Ibu haram sudah itu. terlanjur terdoktrin sama gereja Bu. Sudah akut akal Ibu, akal Ibu sudah tidak dipakai di sini. Akal sehat Ibu sudah mati gitu loh. Dengar. Akal sehat Makanan Ibu itu sudah mati, sudah yang tenggelam dengan keluar. doktrin. Yang Ini keluar dibahas tentang dari makanan, mulut, Anda yang bahas keluar tentang bagaimana dengan pengucapan. Berbeda itu Bu. yang haram, caci maki, kemudian perseteruan, perkelahian yang keluar dari mulut itu loh, itu yang paling berbahaya. Oke, kalau makanan Bu yang Bu, dengerin Bu. Kalau Akan babi turun masuk ke ke dalam jamban. dengerin Bu. Kalau babi dan anjing masuk ke dalam mulut itu haram atau tidak? Tidak haram, tidak haram. Tidak haram. Tidak haram. Yesus pernah nggak makan babi? Nah, emangnya pas sama kan dia seperti saya? Berarti Anda bukan pengikut Yesus dong. Hahaha, kena lagi. Kena lagi. Apa lagi nih ya? Gini Kena Bang, lagi. Diam kau, diam, Yesus- kena lagi. Pertanyaanmu, pertanyaanmu, saya kan bukan orang Israel. Pertanyaanmu, saya kan bukan Ya orang kalau Israel. begitu, kalau kau bukan Israel, kau jangan pakai hukum Taurat. Kena lagi. ya, maka hukum Taurat itu digenapi oleh Yesus Kena Kristus. lagi. Orang Kristen. Gini. Kena Karena terus. hukum Taurat itu hukum yang diajarkan oleh bangsa Yahudi adalah hukum yang sangat terus. keras. Nah, oleh karena itu hukum itu digenapi oleh Yesus Kristus dengan kematiannya dia. Maka ada jadi digenapi mayat, digenapi jadi mayat Yesus sehingga- mengenapi hukum Taurat gitu. bukan mayat. Dengan Saudaraku, itu dirimu sudah mengolok-olok itu. Enggak, Itu kan pernah jadi mayat Bu 3 hari gimana? Dengan kematiannya. Kematiannya artinya adalah itu adalah suatu persembahan. Iya, atau orang kalau mati itu disebut apa Pak? Mayat atau apa? Ya, bahasa memang dia mati, tetapi Ya, itu yang mati itu mayat Pak. Itu Gini bukan loh, mayat. Hanya Tuhan, hanya Yesus Kristus, hanya Yesus Kristus lah yang tahu pikiranmu ya seperti apa. Boleh mengedukasi, tapi jangan ini. Pak, sebentar Bu. Hanya Tuhan Yesus yang tahu pikiranmu ya. Pak Prengki, itu kalau Yesus mati itu 3 hari itu dia jadi mayat atau enggak jadi mayat Pak? Iya, saya tidak menyalahkan itu Abang. Tetapi yang dalam konteks ini adalah Kenapa saya dibilangin? Kenapa saya dibilangin itu memuja sama Ibu Roli? Ya, itu adalah sangat kasar. Jadi dalam Loh, kok konteks kasar? Buktinya kok di sana tertulis mayat Tuhan Yesus. Bagaimana tentang hukum Taurat bahwa dengan Res buka itu kematian datanya Res, mayat Tuhan Yesus. Ya benar sekali apa yang dikatakan Abang itu benar. Dengan kematian Yesus buka dulu. Tapi bukan berarti merujuk kepada mayatnya. Dengan kematiannya. Kalau mayatnya itu berarti kan kata benda. Tapi kematiannya, dengan matinya dia menggenapi hukum Taurat yang ada. Sehingga kita menjadi manusia baru.
Dari perbudakan itulah dibebaskan sehingga manusia Kristen itu dapat dimerdekakan oleh Allah itu sendiri untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Sehingga manusia Kristen ini bisa merdeka. Karena bahasa Yahudi yang begitu keras dengan aturan-aturan yang sungguh luar biasa itu kerasnya, maka disinilah Yesus datang untuk menggenapi, bukan dia menghilangkan. Ada bagian-bagian mana yang dihilangkan, ada bagian-bagian mana yang harus diterapkan. Oke. Sehingga dengan Jangan panjang-panjang, Pak. si cinta kasih itu diterapkan sehingga manusia tidak perlu gigi ganti gigi, mata ganti mata dan lain Panjangan, sebagainya. Ada satu pengampunan di sini. Iya udah kepanjangan. Sekarang apa yang dihilangkan di hukum Taurat, apa yang masih berlaku? Silakan. Tidak ada dihilangkan, digenapi. Oke, apa maksud digenapi? Gini, Sekarang apa? Dengar dulu Pak, ganti bicara, Anda panjang sekali loh. Panjang terus, khutbah gereja kita nggak diberi kesempatan loh. Kita baru satu kata, Anda 5.000 kata gitu loh. Gantian dong bicaranya gitu loh. Gitu loh ya. Apa perbedaan digenapi dan dibatalkan, Pak? Anda bisa jawab pakai bahasa Indonesia? Tidak ada digenapi dan maksudnya digenapi dan dibatalkan itu memang dengan adanya, dengan kematiannya dia, maka dia menggenapi. Dari Bapak dengerin bahasa Indonesianya Pak, listen to me Pak. Bapak ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Apa perbedaan antara A digenapi, B dibatalkan? Bedanya apa? Persamaannya apa? Ya, untuk membedakan apa yang dibedakan. Satu contoh kecil. Kenapa babi dulu orang haram, sekarang manusia Kristen itu bisa makan? Itu ada satu penggenapan. Oke, kalau iya contohnya ya, babi itu dulu haram, sekarang menjadi halal. Dengerin dulu Bapak, sabar. Biar ada poinnya kalau bicara. Kalau saya bicara kok nggak didengar gitu loh. Jadi nggak nyambung jadinya. Babi dulu itu haram, sekarang itu halal. Pertanyaannya, ini digenapi atau dibatalkan? Jawab. Tidak ada yang dibatalkan, digenapi. Karena dulu kena lagi nih Bu ini. Bangsa Israel nggak jelas. Dengar, bangsa Israel dengan kita yang sekarang kita kan bukan bangsa Israel. Saya nggak nong gitu Bu, kamu ini bicaranya nggak panjang, nggak kena mendiam Bu. Sama Franky. Dengar dulu, karena orang Israel itu atau orang Yahudi tidak boleh bercampur dengan orang-orang selain siapa yang bahas percampuran? Siapa yang bahas itu? Siapa yang bahas percampuran? Justru itu maka yang makanan tadi itu untuk khusus kepada saya bangsa ulang ya, Israel. saya boleh nggak saya bahasa Indonesia sama Pak Berengki? Ibu diam dulu ya. Sepertinya Ibu nggak ngerti bahasa Indonesia ya. Ibu diam dulu. Saya mau berbahasa Indonesia sama Pak Berengki, boleh ya Bu? Izin ya, Pak Berengki. Dulu babi itu haram, sekarang ini menurut Anda halal. Pertanyaannya, hukum ini digenapi atau dibatalkan? Silakan Pak, bahasa Indonesia loh Pak. Ya, disempurnakan aja lah, disempurnakan. Ya, itu adalah disempurna atau digenapi, disempurna dalam dengan catatan di dalam Alkitab bahwa apa yang masuk, ya itulah yang dihalalkan, sedangkan yang keluar itu diharamkan. Kayak gitu. Pak, ini sederhana loh Bapak. Ya, itu. Jadi itu yang kita bisa jawab. Bahwa saya kasih analogi yang gampang ya Pak ya, supaya tidak kena iman Anda nih. Ya. Sampai kapanpun. Ini ya, dengerin Pak analoginya ya. Saya ke Bali nih, di Kuta, gitu ya. Ada aturan dulu tidak boleh pakai baju. Setelah ganti kepemimpinan boleh pakai baju. Ini aturan ini dibatalkan yang dulu atau digenapi, Pak? Ya, kalau kita bicara tentang hukum seperti itu tidak berkolerasi dengan hal yang kita bahas. Enggak usah dulu ke yang Anda bahas, saya cuma refresh akal Anda, jalan apa enggak gitu loh. Tentunya itu ada versi. Artinya saya bisa menjawab bahwa setiap
kepemimpinan dengan Saya mempunyai ulang lagi ya Pak ya. Saya ulang lagi nih. Saya ulang lagi nih Pak. Saya Dia refresh tidak dulu nih. menghilangkan, tapi Saya refresh dulu Pak. Saya dia refresh dulu ya. memiliki aturan yang berbeda dengan aturan yang lama. Dengerin dulu ya Pak ya. Ada aturan. Zaman dulu itu harus pakai baju hitam. Aturan baru tidak perlu pakai baju hitam. Pertanyaannya, aturan yang lama itu dibatalkan atau digenapi, Pak? Iya, kalau itu kan dibatalkan secara Oke, manusia. pinter dibatalkan. Itu hukum manusia. Ya, pinter. Stop, Pak. Udah nggak usah dikasih penjelasan. Dulu babi itu diharamkan. Sekarang ini dihalalkan. Peraturan ini dibatalkan atau digenapi? Iya, itu dia dibatalkan. Ya dibatalkan, udah selesai. Sudah. Harus kena juga kan? Enggak, dibatalkan gini. Dibatalkan dalam Kena arti. juga kan? Ya, oke. Astagfirullah. Biar abang happy. Akhirnya kena juga. Ya, enggak apa-apa. Artinya abang Nggak ada saya yang dibatalkan. dibatalkan. Nggak ada Dibatalkan. yang dibatalkan. Udah selesai, Bisa Pak. kau mau Dibatalkan. makan silakan, nggak dimakan silakan. Tapi kedatangan Yesus kan untuk menggenapi. Kalau nggak ada yang kalau belum sempurna disempurnakan. Udah Pak, udah selesai Pak. Iya. Tidak ada yang dibatalkan, saudaraku. Apa ranking Kalau nggak ada dimakan dibatalkan? monggo. Kalau tidak dimakan monggo, ngono. Silakan. Nah, gitu. Iya. Tidak ada yang ajaran dibatalkan. Yesus. Iya, benar. Ajaran Yesus. Yesus itu kan datang dari Tuhan. Tuhan langsung menjadi manusia kan. Kalau yang sebelumnya kan nabi, manusia biasa. Ngomong apa sih? Itu Kita kan untuk ngomongin mengatur- apa? Kita ngomongin aturan babi halal atau haram. Tidak ada yang dibatalkan. Kenapa Jawabannya adalah Nabi dulu? tidak ada Makanya yang Tuhan itu dibatalkan. langsung datang ke dunia. Digenapi, ya. Itu tugas Yesus. Kalau digenapi, apakah digenapi itu ada yang hilang aturan itu? Jawab. Tidak hilang, aturan itu tidak hilang. Oke, Tidak hilang. tidak hilang. Mau dimakan, Oke, mau stop. dimakan, Nggak usah mau panjang. Stop, tidak stop. mengurangi dosa. Oke, Tidak mengurangi stop. dosa, paham? Hei. Tidak mengurangi dosa. Kalau saya mau makan, tidak makan, itu tidak mengurangi dosa. Kalau digenapi tidak ada yang hilang aturan itu, artinya aturan babi haram itu masih berlaku. Kenapa Anda makan? Yang dipersatukan dengan korban. Ayo. Perhatikan. Kena Saya kan lagi. sudah bilang. Kena Saya sudah lagi. bilang tadi. Dengar, saya sudah bilang tadi, Tuhan Yesus menggenapi, mau dimakan monggo, mau tidak dimakan monggo, tidak akan mengurangi tadi. Itu namanya aturan. Itu namanya aturan bebas, Bu. Misalnya begini loh, misalnya gini loh, kamu mau makan haram, ya tidak berfungsi. Kamu mau makan, ya tidak haram, itu tidak berfungsi karena Tuhan Yesus sudah datang menggenapi. Artinya aturan itu dibatalkan, Bu, kalau tidak berfungsi lagi. Dibatalkan, digenapi. Nah, seperti ini, bagi orang yang misalnya Kristen, oh, saya tidak bisa makan Siapa itu. yang ngajarin Dengar. ya begini orang kayak gini? Dengar. Bahasa Indonesia Dengar. yang nggak ada ya? Contoh. Kok bisa saya begini misalnya, ya? contoh nih, saya tidak makan babi, misal, karena saya alergi. Apakah itu mempengaruhi? Tidak. Atau mungkin saya makan. Oke, Apakah itu sebentar saya mempengaruhi? tanya ke Ibu. Tidak. Jadi tidak dibatalkan. Anda tidak makan babi berdasarkan karena Anda alergi atau berdasarkan karena hukumnya? Bukan karena hukum, karena udah digenapin. Artinya adalah hukumnya itu Anda batalkan. Tidak digenapin. Kena lagi dia. Digenapin. Kena lagi. Bang Andi, salah satu contohnya. Aduh, Ini, Abang, terus. salah satunya contoh bahwa itu digenapi ya. Kalau itu digenapi, salah satu contohnya. Jadi misalnya dalam hal perintah untuk memberi persembahan kepada Allah dengan sukacita. Artinya sesuai dengan kerelaan. Kalau kita baca di 2 Korintus ayat 9, bab 9 ayat 7. Jadi tidak lagi dengan patokan mutlak 10%. Karena itu yang memang dibuat hukum oleh hukum Taurat itu. Pada hidup para orang, artinya Yesus itu dia menggenapi. Jadi bukan berarti harus kita sungguh-sungguh 10% lagi, tetapi dengan kerelaan itu. Itulah yang namanya digenapi, bukan berarti ditiadakan. Tetap ada hukum. Oke, stop. Berarti merubah ya, Pak ya? Merubah pula lagi. Kalau dia merubah tidak, tetap ada. Artinya itu kan tetap ada. Anda sendiri yang ngomong ada perubahan loh tadi. Perubahan itu dalam arti bukan ditiadakan.
Saya nggak ngomong ditiadakan. Anda Ya, tadi itu kan ngomong dulu itulah begini, dengerin Pak. itulah menggenapi. Dengerin gantian Pak. Saya tangkap pembicaraan Anda. Saya ini paling ngerti bahasa Indonesia. Saya guru bahasa Indonesia. Saya pendengar yang baik. Anda tadi ngomong begini. Yesus Bahasa dulu, Inggris. dengerin dulu. Woi, yuk dulu persembahan perpuluhan tuh begini. Sekarang tuh begini. Saya tanya ulang. Ini ada perubahan atau tidak? Itu juga tidak dibatalkan. Saya nggak nanya batal. Ada perubahan atau tidak? Tidak ada alami Iya, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan konsisten dong ya apa yang dilakukan yang dulu. Ini digenapi itu kan Digenapi lagi saya nanya perubahan kok digenapi lagi lari-lari yang digenapi. Iya, makanya konsep kedatangan Yesus, konsep kedatangan pengorbanan Yesus sebagai anak Saya kejar Allah. lagi digenapi ya. Gini dengar dulu. Nah, iya, konsep silakan. bagaimana Allah itu bisa istilahnya menggenapi hukum Taurat yang ada. Karena apa? Dengan pengorbanan darah yang suci, nah itu adalah persembahan yang kudus menurut keyakinan oleh orang Kristen. Oke. Sehingga hukum Taurat ini bukan berarti ditiadakan, tetapi digenapi, Oke. disempurnakan oleh Yesus Kristus yang mempersembahkan diri sebagai korban bakaran itu. Oke. Ya gitu loh. Gantian Pak, Nah. gantian Pak. Panjangan. Korban bakaran Ya, dibawa oke, segala lagi. bukan. Dengerin Pak. Ya. Kalau digenapi itu ada perubahan atau tidak? Jawab Pak, singkat Pak. Digenapi itu ada perubahan apa tidak? Kita melihat dari konteksnya. Ada atau tidak? Iya, saya bilang itu ada perubahan. Ada perubahan. Baik, stop. Oke, ada perubahan. Tapi tetap Oke, dasarnya ntar dulu Bapak. Jawab dulu, ntar dulu. Apakah perubahan itu bertentangan dengan sebelumnya yang berlaku? A, bertentangan, B, tidak. Iya, dia bertentangan. Bertentangan, stop. Bertentangan. Ya. Oke. Ya, kita ikut aja ya. Oke, dengerin. Nah, memang bertentangan. Babi dulu haram, sekarang halal. Itu bertentangan atau tidak? Ya, bertentangan. Bertentangan. Diikuti aja lah. Baik. Apa maunya ya. Ya, enak kan kalau begini. Nah, kalau sudah nanti ya. Kalau sudah bertentangan, apakah aturan yang lama itu dibatalkan atau tidak? Tidak dibatalkan. Silakan mau makan babi silakan. Loh, katanya bertentangan, Pak. Silakan. Tapi Tuhan telah. Kok bertentangan masih Tuhan Yesus dipakai? telah datang ke dunia. Silakan dipakai. Jadi hukum Anda itu bertentangan ya, Pak ya? Oke, gini Bang Andi, karena hukum bertentangan dipakai. Oke, Bang Andi, bukan berarti bertentangan itu dibatalkan mutlak, tidak. Iya. Makanya dibilang apa? Untuk menggenapi yang bengkok menjadi lurus. Tetap dasarnya bahan bakunya tetap ada, esnya ada, gula merahnya tetap ada. Tetapi yang dikurangin adalah bumbu-bumbu yang lain. Oh, kadarnya baik. Jadi bukan berarti Oke, saya kembali kadarnya yang dikurangi. Kau saya tangkap. Saya guru bahasa Indonesia. Gini. Nggak usah dijelasin panjang, Pak. Saya udah langsung nangkap. Jadi kadarnya yang dikurangi. Kalau masalah aturan haram dan halal itu begitu. Apapun yang Anda lakukan haram ya haram, halal ya halal begitu. Apakah dengerin Pak ya? Apakah hukum haram itu kalau dikurangi kadarnya bisa menjadi halal? Bisa dijawab? Ya itu dalam konteks Pak Andi, apa Pak dulu? Andi, Pak Andi, sudah final. Katanya itu. kalau kadarnya dikurangi ya bisa lah gitu loh. Jadi Apanya makanya saya tanya dikurangi? Pak, kalau hukumnya sudah ada yang haram, dibatalkan. dengerin dulu Pak. Apakah kalau hukumnya sudah haram, terus kadarnya dikurangi hukum halal haram itu, apakah bisa menjadi halal? Silakan. Makanya itu dari tadi bahwa ada yang digenapi. Jadi Kok dia lagi tidak digenapi ini kadarnya dikurangi. Gini, Setelah itu salah saya satu pakai. contoh. Salah satu contoh. Artinya bukan berarti dia mengubah, artinya dia mentiadakan mutlak, tetapi dia menggenapi. Yang ada biarkanlah sudah ada. Tetap diakui sama Yesus. Tapi di mana yang sangat-sangat menurut bahwa itu sangat tidak beradab. Nah, itulah yang harus
diberi Oke Pak, singkat lagi Pak. Begitu. Hukum haram, hukum halal itu, ini hukum ini sama atau beda Pak? Pak, halal dan haram itu sama atau beda? Halal dan haram. Halal dan haram berbeda lah. Berbeda. Baik, berbeda pinter. Babi itu